Saya tanya, Bapak membiarkan itu? Bapak tidak mau berkorban untuk istri anak Bapak? Apakah kalau andainya Bapak metong di situ, termasuk saya senang? Di sisi lain kan Bapak sudah membela istri dan anak Bapak. Kalau orang membela negara ini, itu dibilang pahlawan. Kalau Yesus sudah dibilang pahlawan, karena Yesus mati di situ bukan kemauan dirinya, dia bukan korban dirinya, tapi dia dipaksa untuk dibun-bun. Itu bedanya, Bapak. Perbedaannya, kalau Yesus disalib dia bersuka cita, kalau pahlawan gugur kita bersedih. Ya, itu bedanya. betul. Kalau di Indonesia ini hari pahlawan kita bersedih. Ini kalau di Kristen dengan metongnya Yesus berbahagia, bersuka cita. Itu bersuka cita. Malah ya Tuhan yang mati dia bersuka-suka, bersenang-senang. Boleh saya jawab? Susah mau Bapak membantah, susah. Silakan. Boleh saya jawab? Ya, Silakan. Gini, Banda. Pak Goroho saja lari dari sama saya, Bapak. Pak Goroho lari. Pak Goroho lari. Oke. Karena ya, saya jawab pelan-pelan aja Pak Matias. Ya. Silahkan. Oke Pak Iwat, terima kasih Pak Iwat. Ya, itu duka cita dirubah jadi duka cita. Apakah itu tidak ada duka cita? Karena umat Katolik itu memperingati Kamis Putih, hari kematiannya, hari dukanya, dirayakan Pak. Tetapi jangan Bapak bilang kemudian tidak ada duka cita. Duka cita Pak, kematiannya para muridnya semuanya nangis, itu buktinya ya. Kemudian pada saat dia itu bangkit dari kematiannya, jadi disitulah ada sukacita. Kalau Yesus mati tidak bangkit, ya tidak ada sukacita Pak. Karena Yesus itu bangkit, maka ada sukacita. Jadi fokusnya tidak hanya cuma matinya saja, tetapi faktanya Yesus pada hari ketiga itu bangkit dan mengalahkan kematiannya. Begitu. Amin, ya, Pak? amin. Hei, haleluya, helikopter. Haleluya. Baterainya di sini kamu, helikopter. Biasanya bukan gereja, kamu baterai. Bukan gereja di sini. Haleluya. Iya, Yesus bangkit. Haleluya. Kenapa jadi? Bukan gereja di sini. Baterai di gereja sana. Saya mau Arab. Kalau yang Bapak katakan tadi tidak sesuai fakta Bapak. Haleluya. Kaset. Dah. Bukan gereja, baterai di gereja sana. Yang Bapak Andreas katakan tadi itu tidak benar. Yesus bangkit. Diam. Bangkit di mana orang mati mau bangkit lagi? Diam dulu bicara gantian Bapak. Kalau semangat bukan di sini di gereja sana. Kalau yang Pak Andreas katakan tadi itu Bapak itu tidak sesuai fakta di lapangan Bapak. Gaspol. Oh, tidak sesuai fakta di lapangan. Bapak katakan tadi itu Bapak sedang menghipnotis kita di sini. Seakan-akan apa cerita Bapak itu bisa tapi tidak sesuai di lapangan Bapak, tidak sesuai di lapangan. Bapak tidak sesuai. Ya. Jadi yang Bapak katakan tadi itu kemauan hati Bapak sendiri. Tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan tidak. Betul Markus. Di mana Bapak orang bersuka cita? Tidak ada Bapak. Di mana orang bersuka cita? Betul Matius. Tidak ada. Karena hari yang ketiga dia bangkit Pak, gitu. Yohanes juga bangkit. Kalau soal bangkit Yohanes juga bangkit Matius. Ya. Yohanes bangkit juga ya. Yohanes bangkit. Kenapa kau Tuhan ke Yohanes? Ayo. Yohanes bangkit. Kenapa tidak dituhankan? Iya, Yohanes juga bangkit. Tuhan kan itu. Pada hari ketiga dia bangkit dan memenuhi para murid sampai 40 hari Pak. Itu ada pertemuannya terus menerus dengan para murid. Itu faktanya. Iya, Yohanes juga bangkit. Kenapa dituhankan? Makanya Pak ya. Makanya saya dulu dong, santai aja. Saya dulu sedikit aja saya. Makanya di situ ada sukacita yang tadinya duka cita sekarang diubah sebagai sebuah sukacita besar karena Yesus telah mengalahkan maut atau mengalahkan mati tadi. Kok gitu Pak mati gitu. Mana sini? Iya, karena dia bangkit, maka dia mengalahkan kematian. Yohanes juga bangkit, kenapa nggak dituhankan?
maka sia-sialah Pak kami. jawab dulu Pak. Pak jawab. Pak jawab. Yohanes bangkit juga Pak. Iya. Yohanes bangkit juga Pak. Dituhankan. Sama dengan Yesus Pak. Iya, Yohanes bangkit juga Pak. iya. Hah? Betul. Terus kenapa? Dia tidak Kenapa- dibilang Tuhan. Kenapa Dia juga nggak hebat. dituhankan? Iya. Betul, mantap Matius. Assalamualaikum, Yohanes Matius. bangkit juga Pak. Assalamualaikum Matius. Kita sama-sama mantan Kristen. Saya udah mualaf. Yohanes juga bangkit Pak. Yohanes bangkit Pak. Bapak tidak boleh mau balawin mualaf Pak. Kalau mualaf itu Bapak sudah tahu semua rahasia di dalam. Iya betul. Kalau yang Bapak lawan orang Islam memang dari lahir mungkin bisa. Tapi ini mualaf Pak. Mualaf ini Warna kami. rasa semua Bapak. Betul. Saya juga mualaf Matius. Tidak bisa melawan. Kalau mualaf itu kami pernah Kristen ya Matius ya. Kami tidak tahu bisa. semua ajaran kami Tahu dulu. semua. Tahu semua di isi dalam. Tahu isi Kalau dalam. Islam yang kamu mau bohong Islam berlahir bisa. Iya. Kami dulu pernah Kristen. Tidak bisa melawan. Sama Kasihan. kami. Iya. Hidup Tidak mualaf. boleh. Hidup mualaf. Hidup mualaf, hari mualaf sedunia. Hidup mualaf, Iya. mualaf sedunia. Kami tahu ajaran kami dulu. Tahu. Jawab dulu itu Yohanes bangkit. Siapa tidak dituhankan? Kenapa enggak Tuhan kan? Yuk. Padahal Yohanes ini yang mencelup kepala Yesus ke dalam sungai loh. Hebat dia. Itu. Masalahnya bukan bangkit Bang, dibangkitkan itu Yesus juga Iya, kan bukan dibangkitkan bangkit juga, sendiri, iya. dia dibangkitkan. Betul. Hidup mualaf. Hidup mualaf, hidup hari mualaf sedunia. Iya. Hidup. Hidup mualaf, hidup Jadi mualaf. mengapa? Kami mualaf mengikuti Yesus, bukan menggunakan Yesus. Kalau kami ini Bapak, kenapa mualaf mengikuti perintah Yesus? Iya. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Iya, tukang Pengikut fitnah Paulus. Yesus. Pengikut Paulus. Paulus, tukang fitnah Yesus. Berpura-pura bila mengikuti Yesus tidak ada. Betul, Yesus enggak ada. sujud enggak? Yesus sujud Iya. enggak? Sujud. Sujud. Yesus sujud. Yesus Kami sujud. sholat. Yesus makan babi enggak? Tidak. Tidak. Yesus tidak makan babi. Sama. Nggak boleh. Yesus sunat. Matius. Apa lagi kau? Aku Apa? nanya dengan satu pertanyaan. Muhammad sunat enggak? Sunat. Nggak ada katanya kalau Muhammad sunat. Yang namanya orang Arab, saya jawab. Matius, saya jawab. Sunat. Jawab begini Matius. Matius jawab begini Matius. Pernah nggak sholat? Iya, Masa iya, sih sama-sama. Muhammad sunat? Muhammad pernah nggak sholat? Jawab gini Matius, jawab Masa begini Matius. Muhammad sunat sih? Yang namanya orang Arab pasti sunat. Bilang Sunat. Matius. Sunat. Itu Sunat aja semua. simpel kok. Sunat. Gampang kok. Pada hari apa Sunat. Muhammad Iya. sunat? Coba Enggak datanya perlu ditampilkan. ya. Al-Quran bukan Ayo. kayak Bibel, bilang Markus ya, kayak buku sejarah aja. Kalau itu Itu cuman asumsi aja Oh, tuh. jelas. dengar dulu berita. Dari, Yes. itu Mila Ibrahim menurun sampai ke Muhammad sampai ke dia punya umat-umat. Jadi semua Mantap, harus sunat. mantap. Kalau Yesus sunat itu ada tanggalnya pada hari ke-8 setelah dia lahir, dia Tanggal sunat. berapa? Sebutkan aja. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, Tanggal berapa? Itu. Tanggal Berapa? Ayo sebutkan. dia lahir tanggal 5 ditambah tanggal 8. Aduh, Berarti ngarang tanggal bebas 2. Matius. Itu, kamu Baru tuh susah tanggal. amat. Saya tahu. Lahirnya tanggal 25. Oh, Ngarang bebas. Tidak ada, Terus. tidak terbukti itu, tidak terbukti. Matius, Tidak akurat, Matius. tidak akurat. Saya tidak temukan di Bibel Yesus lahir tanggal 25 Desember. Betul, Itu terjadi betul. hari Betul. kelahiran Kamu Dewa tidak ada. Yunani, Tidak ada. Dewa Mitra. Aduh, mampus sudah. Lahirnya Dewa Matahari, Dewa Mitra, Matahari. Dewa Matahari. Aduh. Pak Andreas ini berbohong. Hidup mualaf, Matius. Hidup Hidup mualaf. mualaf. Pak Andreas yang berbohong. Tidak boleh Kamu berbohong begitu. bangganya jadi mualaf, nanti kamu kualat loh ya. Tidak boleh berbohong, Tidak boleh berbohong. Aduh, kacau Kamu ini. yang suka berbohong, kamu itu Saya belajar bilang, dari Kristen saya- prosesan ya kayak gini nih jadinya Saya gitu loh. bilang, saya Kamu bilang, tuh dari denom ya berasal kayak gini. saya Jadi bilang, kamu sesat gitu loh. Sesat Kamu tuh pertama. belajar dari Kristen denom sesat, makanya kamu itu ya Kristennya Kristen sesat gitu. Protesan itu Oneness lebih sesat. yang mendukung pembunuhan, yang protesan
mengatakan Gitu. itu keterlibatan Yesus. Iya. Dia dukung itu prosetan. Hidup mualaf. Makanya Belum alam. kalau kamu Belum itu alam sebelumnya. belajar dari Belum. Kristen yang prosetan ya kayak gini hasilnya gitu loh. Tidak. Pembunuhan kok didukung. Iya. Gitu loh. Pembunuhan didukung itu ya Hidup prosetan. mualaf. Kamu Pengikut pikir Yesus Nabi sejati. Muhammad Malam itu sebelumnya. menyebarkan nggak pakai perang, Malam nggak malam membunuh, sebelumnya gitu hidup. loh. Hidup mualaf sedunia. Maka itu dia kalau sudah Kamu mampu, pikir Pak Nabi Andreas. Muhammad nggak mimpin perang, Pak nggak membunuh Andreas, orang apa? begini Kristen kalau tidak bisa berdebat, kalah hujat-hujat. Iya. Begini Kamu kalau pikir, tidak bisa berdebat, kamu kalah pikir itu berhujat-hujat. Nabi Muhammad itu nggak Si mimpin itu, Pak perang, nggak Andreas, membunuh kalau orang mau gitu. berdebat Mualaf. itu harus ada data, jangan modal-modal karang-karang, karang-karang cerita. Hidup mualaf. Itu sama dengan mau menipu. Pak Andreas sama dengan mau menipu. Iya, kamu katanya nggak suka membunuh, kamu Nabi kamu aja mimpin perang gitu loh. Tuhan kami mimpin perang. Tuhanmu mimpin perang. Yes. Sekarang begini. Tuhanmu mimpin Oke. perang. Tuhan loh. Oke. Kamu nggak Kalau setuju Pak Andreas membunuh, bilang- tapi kamu Iya, sendiri tapi mimpin Tuhanmu perang, mimpin perang. gitu loh. Tuhanmu mimpin Gitu perang loh. juga. Tuhanmu tuh. Nah, iya, Tuhan makanya Andreas. kamu bilang nggak suka perang, kamu Ya, sendiri iya. juga suka Itu perang. Tuhanmu nggak kenapa membunuh mimpin perang? orang, gitu loh. Tuhanmu mimpin perang Andreas. juga. Kenapa Tuhanmu Andreas, mimpin perang? Ayo. Nah ya berarti kita sama dong. Loh, itu Tuhan loh. Tuhan Nabi kami kamu Nabi. itu kenapa Andreas. kamu itu justru itu? Itu Tuhan loh. Tuhan mimpin perang. Tuhan Andreas. kami itu nggak dibunuh, bukan membunuh. Tuhan Bukan Andreas, membunuh itu, bro. Pak Andreas, Tuhan sampai kita pingsan. Yesus itu Hidup Jangan mualaf. emosi Pak Andreas, jangan Gitu. emosi. Sabar, minum air dulu, minum air dulu. Hidup mualaf. Hidup mualaf mualaf. sedunia. Andreas. Pak Andreas emosi. Sabar Pak Andreas, sabar. Iya, sabar, Pak Minum Andreas. air dulu. Tuhanmu. Iya, hidup Tuhan, mualaf. Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus juga memimpin perang. Iya. Apa? Kalau Tuhan memimpin perang, kalau Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan. Betul. Andreas. Apa? Andreas. Ayo. Kayak Ayo. kamu katanya nggak suka Dengerin. membunuh, Nabi kamu sendiri mimpin perang, Dengerin, membunuh dengerin. orang, Perang itu penjara, perang kebatilan. rampasan Tapi perang, Proten ya kan dibagi-bagi membumbul rampasannya hewan dan perang, gitu loh. ternak-ternaknya. bentar. Kamu sendiri menolak perang, menolak Hewan dan pembunuhan, ternak nggak tapi berdosa kamu pun, sendiri. anak-anak kecil pun dibunuh oleh Tuhannya Oten. Aduh. Iya. Woi. Makanya kalau Bentar. kamu dari tadi Aduh. bicara tentang membunuh, Aduh. kamu tidak setuju membunuh, kamu sendiri Nabi berperang Muhammad gitu itu loh. berperang Penjara, melawan gitu kejoliman ya, Gitu. melawan orang Ya. yang melawan dia. Tetapi Jadi mesti Tuhanmu kamu koreksi, disuruh dan- membun-bun anak Itu kecil kamu koreksi dibun-bun. gitu loh. Mantan, Anak kecil dengerin, mantan. dibun-bun, binatang hewan dibun-bun. Mantan dia Aduh, dulu, saya kasihan ini ngomong kamu sama Pak terus Andreas. nggak pinter-pinter kamu ini, ya kan? Kamu nggak Andreas. pintar. Kamu suka apa bangga sekali malah Hidup mualaf. lama-lama kualat kamu itu. Hidup Gua kasih tahu mualaf. kamu. Hidup mualaf, gitu loh. mualaf, Hidup merdeka, mualaf. merdeka, 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 merdeka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, merdeka, Matius. merdeka. Matius, Kepan ternyata Yesus, kepanasan garga, bro. Matius, ternyata Yesus orang Arab, Matius. Iya, ternyata orang Yesus. Arab, Islam, Iya. Islam, Yesus orang Dia Islam. orang Tangerang, dia orang Tangerang, orang Arab lagi. Dia orang Tangerang. Ada datanya, ada Pak datanya. Andreas so stres Pak Andreas, stres dia. Makanya loh, kamu itu berpikir gitu loh. Sakit jiwa. Hidup mualaf. Hidup mualaf, Kita hidup pengikut Yesus yang asli, bukan Iya. palsu kayak orang ini Matius. Wah, Pengikut itulah Yesus kalian asli, ini dua itu orang. Kalau Andreas pengikut Yesus palsu. Bangga banget kamu jadi Yudas gitu loh, ya itu kan? Islam. Gua kasih Pengikut tahu Yesus, kamu. Islam. Jangan pernah bangga jadi Yudas kamu itu berbuat Yang Yudas tuh ya kan? kalian. Yang bener gitu Pak ya. Matius. Kalau nggak ada Kamu nanti Yudas kan nggak Matius di- kamu itu Kalau nggak jadi ada Yudas kan nggak bangga ya kayak ditebus. gini gitu loh ya. Andreas. Kalau nggak ada Yudas kalian nggak Aduh, tebus. ya udah Pak, nggak usah Andreas. diskusi. Iskariot. Cuma Takut. Mencret. mencret aja Andreas. dia itu ya kan. Ya, Ya, Pak. Pak, gimana Pak Indra? Oten mencret. Gimana Pak Andreas tahu Indra? nggak hukum perang? Tahu Kenapa? nggak, Pak? Andreas tahu nggak hukum perang? Ya membunuh, kalau sudah menang perang ya kayak harta rampasannya kita ambil, itu hukum Oh, kalau perang. kita nggak membunuh ya terbunuh, itu hukum perang. Iya sudah, makanya setelah kita menang kan kita ambil rampasannya, barang-barangnya Oke, rampasannya oke. kita ambil Ini- gitu loh. Itu rampasan Pak perang. Andreas,
Benar. Itu hukum perang namanya. Iya, ya sudah. Kalau Kamu mau pakai perang, aja hukum perang aja buat kamu ya kan. Aku Saya sih nggak mau menyebarkan agama dengan perang gitu Hidup loh. mualaf. Untuk Hidup apa mualaf. menyebarkan agama dengan cara perang gitu loh. Saya nggak mau. Hidup gitu mualaf. loh. Hidup Eh, mualaf. gitu ya. Ulangan 10-20. Alah, nggak pakai ulangan lah. Siapa yang mau ke ulangan? Emang sekolah pakai ulangan. 10-20. Kalian Alah, menjajah, otot-otot menjajah pakai ayat itu, ya. Ayo, bagaimana Itu Amerika Belanda membasmi nggak habis Belanda. suku Kamu tuh Indian, ulangan kayak sok ya? tahu aja Bagaimana? kamu, ya. Saya ini pelaku sejarah ya. Alah, Bagaimana apa aja, Amerika bohong aja, membunuh seluruh ras Indian ya di Amerika. Kemudian bagaimana orang Australia membunuh habis orang aborigin di Australia, suku asli. Inilah strategi perang yang dilakukan, strategi penjajahan dilakukan oleh oten-oten di dunia. Ya, makanya negara Ulangan Muslim itu 10-20, berantakan itu yang semua dalilnya, ya. Karena Bang banyak Mantan, perang tambah lagi gitu loh. kejadian di tambah Spanyol. lagi, ya. Orang Muslim dibantai. Betul. Seperti di Katolik Suriah, tuh. Ayo. ya, Afghanistan, Jadi itu Suriah, kan apa? Afghanistan, Ini Bang Irak, Yossi ya? Iran, ya. Itu kan Itu Amerika. negaranya banyak perang, Ya, ada makanya gerunda kita. banyak berantakan gitu Assalamualaikum, loh. Bang Juma, gerunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mualaf. Hidup mualaf. Hidup mualaf, baik. Pag Andreas tidak bisa melawan, pag orang hulari sama saya. Ngapain dilawan? Kalian sesat tuh dilawan, ngapain Pak Andreas dilawan tidak gitu bisa loh. mampu melawan saya. Saya gak melawan kamu, ngapain? Biar Tuhan sendiri yang lawan. Saya tidak punya Pak hak itu. Pak Andreas tidak Ngapain mampu kata melawan gitu? saya. Tidak ada. Bang Juma naikin host. Kalian. Aduh. Udahlah. Ya, Diam dulu udahlah, ya. aku Pak keluar Andreas, dulu. diam dulu. Gak mau. Oke, saya keluar aja. Takut dia lari. Bang Juma lari. Assalamualaikum Bang. Juma lari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Silakan kalau di menerima. Islam, agama Islam itu kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi di Islam itu ada perintah, jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Yang dimaksud ayat ini adalah kebenaran itu apapun yang ditorehkan oleh firman Allah, itulah kebenaran. Kalau ada perintah bunuhlah para penjahat, maka kebenarannya bunuh para penjahat. Kata bunuh ini seakan-akan adalah sesuatu yang kemudian dijadikan momok untuk menyerang Islam. Karena Islam itu didirikan di atas jihad. Apa jihad itu? Memperjuangkan kebenaran meskipun nyawa taruhannya. Apakah itu sudah diajarkan oleh para nabi? Ya, diajarkan oleh para nabi. Yang bahaya kalau Tuhan yang dibunuh. Tapi kalau orang-orang yang halal atas dasar perintah pencipta langit dan bumi, boleh. Kenapa tidak? Wong perintah kok. Bagaimana Nabi Musa, Daud, Salomo, bahkan Yesus itu sendiri. Perintah membunuh itu sangat-sangat luar biasa. Banyak perintahnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisah para pewarta 3 atau KPR 3, di data nomor 22 sampai nomor 23 kan perintahnya jelas. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh dari umat kita. Itu dalil. Jadi kalau ada sekarang agama yang sok cantik, sok paten, wah kami bukan agama pembunuh, lawang dibangunkan orang itu. Agamanya itu lahir dari pondasi yang jelas, bahwa pembunuhan yang ada di dalam agama mereka itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya agama mereka. Tanpa pembunuhan, tak ada agama tersebut. Tak ada agama tersebut. Pembunuhanlah yang menjadi cikal bakal lahirnya agama ini. Agama mereka. Islam mendudukkan koridor. Tidak mencampur adukkan
Yang hak ya hak, batil batil. Itu kenapa? Karena manusia itu terdiri dari dua aspek keadaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa itu? Manusia berpotensi jahat, manusia berpotensi takwa. Nah, jadi kejahatan itu kadang dibungkus dengan kemunafikan. Udah jelas-jelas agamanya muncul di Nusantara karena proses peperangan, pembunuhan, perampasan, pemerkosaan, pencurian, dan seterusnya, teror demi teror. Membuat kemudian wanita menjadi jutaan janda, anak-anak menjadi yatim piatu oleh karena ulahnya. Habis itu mereka mengatakan, agama kami kasih loh. Iblis begitu. Padahal mereka lupa. Di dalam kitab yang mereka ambil dalam agama Yahudi, kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong terjemahan dari agama Yahudi, jelas dikatakan, barang siapa jika kamu makan buah hari ini juga, maka kamu akan mati. Ya, siapa yang memberikan ancaman kematian, pembunuhan? Ya Tuhan. Sederhana kok itu. Jadi Tuhan sendiri yang mengancam melakukan pembunuhan. Dan kalau kita hitung, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita hitung antara kata pembunuhan dan kasihi di dalam Bible itu, kita kumpul Bible perjanjian lama, perjanjian baru kita gabung, banyak mana kata perintah membunuh, bunuhlah dengan kasihilah. Dalam Bible itu cuma dua data saja yang mengatakan kasihi. Kasihi Tuhanmu, kasihi musuhmu. Itu aja dua. Tapi kalau perintah membunuh, dari lembaran terakhir pertama sampai lembaran terakhir itu penuh dengan dalil-dalil pembunuhan. Ya tapi biasalah teman-teman, namanya agama yang diwariskan oleh penjajah. Ajaran kasih sayang yang adalah milik Islam itu diklaim milik mereka. Setelah tangan mereka berlumuran darah, lalu mereka cuci tangan mereka kelihatan bersih, gulung lengan, habis itu berjalan melenggok, mengatakan ajaran kami kasih loh. Karena sudah puas melakukan pembunuhan. Nah sekarang apa yang mereka canangkan? Apa program mereka sekarang ini? Setelah mereka membunuh secara fisik. Sahabat-sahabat harus paham, program mereka sekarang ini adalah membunuh akal manusia. Itu programnya. Itu program mendunia. Yang kamu klaim itu, Islam itu program mendunia. Bagaimana manusia digiring untuk mematikan akal agar menyembah kepada makhluk yang merangkak dari tanah kuburan. Itu fakta, itu real. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi programnya adalah mematikan akal agar manusia yang modern ini mau menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari tanah kuburan. Itu fakta, itu real. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk menjadi bahlul. Kita diajak untuk menjadi dongok. Kita diajak untuk menjadi dompalak kardo babalala. Itu agama mereka tuh. Diajarkan kita untuk menjadi orang dompalak. Sebodoh-bodohnya makhluk adalah makhluk yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itulah ajaran mereka. Jadi kalau kemarin sebelum Indonesia merdeka, kita dijajah, fisik kita dihabisin, orang tua kita dibun-bun. Tapi sekarang bukan fisik lagi yang mereka serang. Sekarang yang mereka perangi adalah akal sehat manusia. Supaya kita semua jadi bodoh, supaya kita semua menjadi goblok, maka mereka ingin kita terjerat menyembah kepada makhluk yang keluar merangkak dari liang kubur. Itulah agama mereka. Itu fakta, itu real. Jadi saudara-saudara yang ingin menjadi bodoh, silakan Anda keluar dari Islam. Sembah makhluk yang keluar dari kuburan. Silakan. Silakan aja. Kalau mau jadi bodoh silakan keluar dari Islam, sembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan aja. Nah itu, jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang sok cantik, sok paten, sok kemayuan, gemulai maksud saya, lalu mengatakan kami ajaran kasih lah, kami ajaran yang menanamkan kasih sayang loh, pret. Itu seibarat lelaki yang menggunakan seragam polwan. Gak cocok, tidak sesuai pada tempatnya. Sudah bukan lagi zamannya membodohi, sudah bukan lagi zamannya.
Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan sangat jelas, jangan lagi ada di antara kamu mengajarkan tentang Tuhan. Kenalilah Tuhan, inilah Tuhan, Tuhan itu kayak begini loh. Jangan. Yeremia 31:34. Sebab mereka sudah mengenal aku. Bani Israel sudah mengenal aku. Bani Yakub udah mengenal aku. Mereka tidak perlu lagi kau ajarkan. Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu begini, Tuhan itu merangkak keluar dari kubur, Tuhan itu menjadi daging, Tuhan itu keluar dari vagina, Tuhan itu keluar dari ayunan, Tuhan itu keluar dari pelukan ibunya. Jangan lagi, jangan, kata Tuhan. Yeremia 31 nomor 34. Sebab mereka baik kecil maupun besar telah mengenal aku. Jadi nggak perlu lagi kita ini diperkenalkan Tuhan. Ada Tuhan loh keluar pada hari ketiga dari kubur loh. Bahkan di dalam kitab mereka Yohanes 1:18 apa kata kitabnya? Kitabnya sendiri yang menerangkan itu. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi dia hambanya yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus. Dialah Yesus yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menyatakan Tuhan itu seperti apa. Yesus diutus ke bumi untuk menjelaskan Tuhan itu perintahnya apa, Tuhan itu larangannya apa. Malah diajarkan Yesus itulah Tuhan. Kan kampret. Lain yang diajarkan, lain yang tertulis, lain pula yang diajarkan. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian. Ya, mohon maaf kalau saya panjang lebar. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka memang upaya membunuh akal manusia. Agar kita ini ikut, keturunan kita ikut menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari tanah kubur. Nggak mau kita kan? Ya nggak mau. Maka kita harus hadir, membentengi generasi kita agar jangan mau kemudian ya menyembah kepada makhluk kuburan. Saya kira demikian. Silakan. Oke. Ya, Kak. Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung ya Bang ya. Juga Iya, Ukhti. Pesan saya kalau bikin akun, nama akunnya jangan terlalu ribet, susah dicari. Oh, iya, nggak usah pakai simbol-simbol apa gitu, bunga, iya, Bang kembang, Zuma ya. Iya, nanti saya yang huruf-huruf normal aja. Oke, susah siap dicari. dihapus nanti ya. Iya, sering saya ini loh follow saya share kepada Bang Zuma ya ketika di sini banyak kawan-kawan kita yang dari Kristen, kemudian mereka ini ya barangkali mau belajar. Saya cari-cari nih Bang Zuma, tapi walaupun ada tetapi nggak bisa ini loh mungkin sibuk ya Bang Zuma ya, kita tidak bisa Sibuk juga. Terus kemudian begitu mau balik mencari Ukhti, kayak tadi saya cari, itu lama aku cari keti ini, Miska ada kembang-kembangnya lagi, aduh gimana ini. Untung ada sahabatku, saudara Matius pintar. Waduh, saya ketik nama Matius langsung muncul. Insya Allah. Insya Allah. Oke lah kalau Guru-guru kita gitu yang Bang, ada di sini apa-apa juga. nanti di ini. Salam kenal Nanti semuanya. apa? Nanti dihapus ya, salam kenal juga. Tadi banyak ya Bang Jun ya Kristen di sini. Kalau nggak salah ada 3. Ada yang Katolik 2 ya. Yang Protestan 1. Iya. Tapi Iya, udah Dek, keluar betul. mereka. Iya Bunda ya, makasih ya. Saya ada di bawah tadi. Iya, himbauan buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum buat yang muslim, tolong bantu tap-tap layar kita. Kemudian tolong dikasih love orange-nya supaya algoritmanya naik. Kemudian kita komalnya bisa stabil. Dan terima kasih buat saudaraku yang semua, juga terutama buat Bang Zuma ya. Terima kasih banyak atas kehadiran beliau di sini. Ya, yang selalu saya harapkan naik ya, alhamdulillah pagi ini naik. Tapi sayang nih Bang Zuma, ini pas di komal saya yang kecil, ini akun yang kecil. Nggak Saya apa-apa, sering Ukhti, nggak apa-apa. Oke, buat yang Kristen ini masih ada 1 slot. Kalau mau berdiskusi saya persilakan. Kemudian yang Kristen mau berdiskusi cukup dengan typing saja, OT nanti saya naikkan karena saya tidak bisa memilih yang mana Kristen, yang mana Islam. Oke ya, kawan-kawan Kristen yang mau berdialog sama Bang Zuma, saya persilakan hari ini. Kemudian pakai etika dan adab yang baik, tidak boleh menghujat ya. Ya lanjut Bang Zuma, silakan. Ini banyak sekali pencerahan-pencerahan dari Bang Zuma yang tentunya kita harapkan di pagi hari ini seperti tausiah gitu ya Bang Zuma ya. Lanjut.
Iya, seperti jualan obat. Izin dulu Gurunda, Abang Juma, Iya, silakan. Ademiska, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Namanya Abang warahmatullahi Juma. wabarakatuh. Masya Allah, saya cuma ingin menyampaikan sedikit. Setelah itu saya turun biar kita kasih slot buat itu Siap, oten siap. gitu ya. Siap, siap. Tapi sebelum itu saya mau nyapa dulu Abang Juma ini. Masya Allah ya, saya sangat bersyukur ketika adanya apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apologet ini dipermudahkan segala Masya urusannya, diberikan Amin. kesehatan sekeluarganya. Amin. Tanpa adanya apologet Islam Indonesia, teman-teman kami nggak tahu kebenaran itu. Ya Allah, ya Karena Allah. adanya apologet ini sehingga kami tahu kebenaran itu bahwa Yesus itu Masya bukanlah Tuhan, dia hanyalah manusia. Jadi saya sangat bersyukur setiap kali saya sholat saya doakan apologet, semua apologet Oke, tanpa naik. terkecuali saya menyebut namanya ya. Jadi syukur alhamdulillah, terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusannya, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Jadi saya rasa berterima kasih kepada Abang Juma dan apologet Islam Indonesia yang lain. Masya Allah. Karena tanpa adanya apologet kami nggak tahu kebenaran itu. Karena kami dapat kebenaran dari apologet Islam Indonesia sehingga kami tahu kebenaran itu, sehingga kami dapat Alhamdulillah, hidayah Insya Allah. dan kami kembali kepada fitrahnya. Masya Allah. Terima Amin. kasih semuanya. Jadi Abang Juma saya izin turun. Host semua, Makasih, kita Uti. kasih Sehat kursi selalu. Iya, iya Bunda, Amin, terima ya kasih Rabbal Bunda. Alamin. Oke. Masya Allah Bang Zuma, Assalamualaikum banyak kawan-kawan kita yang warahmatullahi mu'alaf ini ternyata lebih cerdas ketimbang kita yang awam-awam ini Bang Zuma. Ini salah satu Bunda Tahira, beliau juga mu'alaf ini. Masya Ya. Allah. Sebelum saya turun Abang Juma, saya ingin, karena ada abang kandung saya yang pendeta ini, dia sudah tahu kebenaran tapi dia bertahan karena perpuluhan Abang Juma. Kalau boleh narasikan sedikit sebelum saya turun, kenapa dia tahu kebenaran tapi dia masih pertahankan karena perpuluhan itu. Begitu Abang Juma. Iya, baik. Jadi dulu masih di zaman Facebook itu kami selalu membahas tentang perpuluhan. Sedangkan di dalam kitab saudara-saudara kita Kristen dikatakan Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka segala hukum Torah dan perintah-perintah yang ada di dalamnya itu dibatalkan. Coba dibaca itu. Artinya perpuluhan itu juga batal. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh saudara Kristen di sini, perpuluhan itu hanya diperintahkan oleh Tuhan diberikan kepada suku Lewi. Ya, pendeta pastor di Indonesia emang dari suku mana? Suku Lewi rupanya. Kan bukan dari suku Lewi, sementara perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Tidak ada pemberitaan kemudian di dalam Bible bahwasanya perpuluhan itu juga diberikan kepada bangsa lain, kecuali yang berhak menerimanya. Mungkin dalam arti kata dari suku Lewi setelah disetor dari 12 suku Bani Israel, 11 dari suku ini yang menyetor kepada satu suku yang mengurusi Baitullah atau Baitel, yaitu suku Lewi. Di antara 12 suku, satu suku yang ditugaskan untuk mengurusi agama, yaitu suku Lewi. 11 suku yang lain nyetor perpuluhan tiap bulan kepada suku Lewi tersebut. Nah sekarang pendeta pastor ini apa? Suku apa dia? Suku cadang atau apa? Kalau ingin kemudian menerima pungutan dari jemaat, mungkin cocok, mungkin 2 Korintus 11 nomor 8. Di situ pendiri agama saudara, tokoh dari Nasurios yang mendirikan agama Kristen, 2 Korintus 11:8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah itu mungkin maksudnya. Menerima tunjangan. Minta aja tunjangan. Saudara-saudara jemaat-jemaat terkasih, bolehkah saya sebagai pembina, sebagai gembala kan Yahudi, gimana cerita? Sebagai pengkhotbah. Khotbah itu kan dari Islam, gimana ya? Sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Sebagai pembaca Bible. Gitulah mungkin.
Jemaat-jemaat, perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok, sekutu-sekutu manusia telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi kalau pendeta mungkin mau menjalankan hukum agamanya, ya mungkin rampok jemaat untuk supaya memberikan pelayanan terhadap jemaat yang lain. Gitu. Tapi jemaat juga kan bahasa Islam. Apa kek kumpulan atau komunitas atau partai atau apa gitu. Jangan ke Islam-Islaman melulu. Sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Tapi benci kepada Islam, tapi bahasa Quran dipakai. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah ini ikut ini, jangan perpuluhan, masuk paten perpuluhan Yahudi kapang. Ya kapan-kapannya kalian jadi domba. Jadi gitu ukhti. Sebenarnya dalam gereja itu tak ada perpuluhan. Cuman kalau dibatalkan kemudian sunnah, dibatalkan kemudian menyembah satu Tuhan, dibatalkan kemudian yang lainnya, hukum-hukum yang lain, kurban binatang dan seterusnya. Ya wong perpuluhan juga dibatalkan dong. Jangan yang enak-enak aja yang terus dipakai. Inilah kecurangan yang tidak disadari. Yang tidak disadari, kecil tapi besar manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya membuat cakrawala berpikir para jemaat itu bertanya, mengembang, terbuka. Loh kok ini kita nggak lagi disuruh kemudian kurban hewan karena sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Berarti perpuluhan juga batal dong. Tapi kok yang lain batal, yang ini kagak. Ada apa toh Cak Ayu? Oh ternyata faktor ekonomi. Faktor ekonomi rupa-rupanya. Nah, itulah dia. Iya, jadi kalau saudaranya yang pendeta ini mau berdiskusi dengan kita dengan senang hati, kita siapkan waktu, kita tempatkan kemudian untuk berdiskusi dengan saudara yang pendeta. Dengan hormat kami undang beliau, silakan. Oke. Iya. Ya Bunda Sahira, kalau misalnya saudaranya Bunda bisa diajak berdiskusi dengan baik, silakan naik ke sini, diundang juga Bunda, nggak apa-apa. Mumpung nih ada Bang Juma di atas. Iya betul sekali itu Dek. Abang Juma terima kasih atas yang dinarasikan tadi, itu betul sekali ya. Tetapi kebanyakan saudara saya ini nggak mau mereka kalau kita ajak ke TikTok, nggak mau mereka. Jadi mereka ini diskusi lewat WhatsApp sama saya gitu. Jadi mereka ini nggak berani mereka naik karena sebetulnya mereka sudah tahu kebenaran. Tapi yang dikatakan sama Bang Juma tadi itu betul, karena ya itu maklum lah ya, karena ekonomi gitu ya mungkin ya. Jadi mereka ini bukan saya nggak share, banyak sekali saya share mereka, tapi mereka nggak mau naik ke TikTok karena mereka sudah tahu ketika mau ditanya pasti mereka bingung mau menjawabnya. Itu salah satunya. Oke, siap. Begitu Adek. Jadi terima kasih Abang Juma dan semuanya apologet Islam Indonesia. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan apologet Islam Indonesia ini sehingga kami pada mualaf tahu kebenaran daripada melewati Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apologet seperti ini. Jadi syukur alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan keluarganya semua apologet. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Jadi terima kasih semuanya, saya izin turun biar kita kasih oten. Terima kasih Abang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda hati-hati ya, sehat selalu Bunda ya, tetap istiqomah. Baik Ade, amin. Masya Allah, amin Dek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya baca dalil boleh ya? Siap Bang. Nah ini teman-teman sekalian, saya yakin yang non muslim juga, agama di luar Islam khususnya Kristen atau Protestan apapun sektenya, kalian yang sudah membayar perpuluhan, coba ditanya sama pendeta, apa dasarnya kami dipungut perpuluhan sementara yang diminta perpuluhan itu hanya 11 dari suku Lewi. Kita baca bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi. Bani Lewi itu artinya anak-anak Lewi, cucu-cucunya Nabi Yakub. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka, kepada Bani Lewi, segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel. Nah tuh, sebagai milik pusakanya. Jadi milik pusaka suku Lewi itu perpuluhan, tapi lagi-lagi diambil oleh suku lain untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi Tuhan memberikan kemuliaan kepada suku Lewi
sebagai satu suku di antara 12 suku untuk menerima perpuluhan persembahan. Bilangan 18 nomor 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Saya ulang, kuberikan kepada suku Lewi sebagai milik pusaka, warisan. Pertanyaan saya, kalau ada suku Lewi yang mengambil atau memungut perpuluhan, itu dia boleh nggak dikategorikan sebagai orang yang merampas hak suku Lewi? Boleh nggak? Boleh. Orang yang merampas hak orang lain itu apa namanya? Suku Lewi. Orang yang merampas kemudian hak orang lain itu apa namanya? Mencuri. Merampok itu, merampok itu. Perampok. Jadi boleh dikatakan ada perampok-perampok yang mencoba merampok orang punya dengan judul perpuluhan, merampok secara halus. Saya ulang lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dan persembahan persepuluhan itu. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada suku Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bilangan 18:28. Dengan demikian kamu pun harus dipersembahkan untuk persembahan khusus kepada Tuhan. Sebagian dari persembahan 1/10 orang Israel, persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Kita lihat di dalam kitab Nehemia bab 10 nomor 37 sampai 38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Elohim kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nomor 38, seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan kami, ke bilik-bilik rumah pembendaharaan. Jadi jelas saudara-saudara sekalian, bagi kita bahwa yang berhak kemudian menerima persepuluhan itu hanya suku Lewi dan juga dipersaksikan oleh keturunan Harun. Iya, sebentar Gitu. Bang Juma Silakan. Kita sapa nih, ada OTW murtad. Berarti kalau dikatakan OTW murtad ini berarti OTW ke neraka ya Bang ya? Kira-kira gitu Bang Juma? OTW kepada dunia kebinatangan. Jadi masuk menjadi dunia binatang. Coba binatang itu nggak ada aturan. Monyet tidak punya aturan, kuda, kambing, sapi, babi, anjing nggak punya aturan. Jadi orang-orang yang Islam nih yang mau hidup seperti binatang silakan murtad. Wah, bebas itu bebas. Tidak ada perintah bagi orang-orang yang murtad dari Tuhan, tidak ada. Jadi kalau orang Islam yang pingin bebas seperti monyet, bebas melakukan apa saja, silakan keluar dari Islam. Wah, bebas. Tak ada perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Oh, enggak ada itu. Orang-orang kafir itu bebas. Kata Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hebat. Mereka lebih buruk dari hewan. Itu kata Quran. Jadi kalau gimana Bang Juma? Hai orang-orang kafir gimana?
Hai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Mana ada? Hai orang-orang kafir, dirikanlah salib. Ada itu bang. Oh iya, kalau itu ada. Iya. Oke bang, sebelum kita ini lanjut, saya sapa dulu nih kepada OTW. Selamat pagi bang OTW. Selamat pagi, salam. Salmon. Salam. Pagi-pagi kok nyebut Islam gimana sih? Katanya mau murtad, kok nyebut Islam shalom. Salam bang, Harusnya sebut Kristus. Selamat Kristus. Oh, salam. Salam itu Islam. Ada. Selamat pagi, salam, assalamualaikum. Ya sudah. Kan memang nggak ada aturan dia, nggak ada aturan. Silakan. Iya. Nggak ada aturan. Oke, bebas. OTW. Iya, buat kawan yang Kristen, tadi saya sudah himbau kalau mau naik nggak usah multi karena saya nggak bisa memilih yang mana Muslim, yang mana bukan. Kalau mau naik cukup ketik Oten aja, nanti saya naikkan. Oke, mungkin Bang OTW ada yang mau dipertanyakan kepada Bang Zuma? Kenapa Anda sekarang OTW? OTW menuju kemana? Silakan Bang. Ke neraka. Oh, ke neraka ini. Alhamdulillah. Iya, kenapa mau OTW nih Bang? Saya boleh bernarasi sebentar. Boleh. Bangsa ini nggak akan bisa maju jika aturan hidup karena dogma agama kita itu diajak berpikir mundur ke zaman batu. Aturan-aturan diatur pada zaman batu. Kapan bangsa ini bisa maju? Kalau hanya kita mengandalkan agama yang membuat kita hidup primitif, apain kita beragama? Silakan. Iya. Jadi maksudnya Anda ini ingin seperti binatang kan ya? Tinggalkan agama. Monyet tak ada agamanya. Oh, monyet sudah maju kali monyet. Wah, monyet itu udah bisa naik pesawat monyet bang. Karena mereka sudah tidak beragama lagi, maka monyetnya sudah hebat kali. Jadi kalau saudara mengatakan agama itu mengajak kita primitif, ya agama Anda aja. Islam enggak. Islam itu tidak kemudian terkekang oleh zaman. Satu-satunya agama yang dinamis, tidak statis, mengikuti perkembangan zaman ya Islam. Coba, secanggih apapun kehidupan manusia, sampai pada poin seperti apapun kemajuan tersebut, Islam dengan ibadah-ibadahnya tidak lekang dimakan waktu. Lagi sidang kementerian, presiden buka sidang, bla 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 bla, tiba waktu perintah, hayya 'alas shalah. Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah waktu isoma, baiklah kita istirahat untuk makan siang, sekaligus kita lanjutkan dengan ibadah sholat zuhur bagi yang muslim. Keren itu umat Islam. Seketika kemudian mereka berhenti rapat, lalu kemudian mereka membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, yang tadinya mumet dari rapat tersebut, adanya masalah-masalah yang dilahirkan dalam setiap definisi kementerian atau divisi-divisi yang ada. Kemudian begitu mereka tersentuh air wudhu, kemarahan yang tadi di forum rapat seketika menghilang, sujud kepada Tuhannya. Berbeda sekiranya agama Anda nih, misalnya agama Anda, taruhlah Anda Kristen. Saudara-saudara, mari kita istirahat, kita beribadah saja, langsung menyanyi. Malamku, kan nggak nyambung. Maka Islam itu sangat kemudian berhubungan dengan keadaan manusia. Secanggih apapun zaman tersebut, seindah apapun kehidupan manusia, manusia tidak bisa lepas dari Islam. Makanya tengok barat, mereka sudah mencapai bulan, tapi setelah sampai bulan bingung, kita mau kemana lagi? Mau ke matahari? Mampus dah kalau ke matahari. Maka tujuan terakhirnya adalah
Ketika dunia sudah dicapai oleh barat, mereka kembali kepada siapa? Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya barat sekarang menuju kepada Islam, dinul Islam, kebangkitan barat menuju kepada agama Islam. Lah ente malah mau keluar dari Islam. Tapi belum tentu karena kita orang Islam ini tidak mudah terpedaya dengan nama Rasul, Allah, Alkitab, tapi isinya bukan, kan gitu. Sama seperti OTW murtad tapi ternyata dari lahir sudah makan babi, kan gitu ya. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan agama tidak membuat Indonesia maju, justru Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak mengajarkan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Indonesia setiap hari semakin zaman maju, semakin Indonesia menunjukkan kesejahteraan yang luar biasa. Gitu siap. saudara. Ya kita Boleh sapa saya dulu tanggapi? nih, ada sebentar Bang OTW, saya sapa dulu yang baru naik karena kita ini loh harus kita sharing dulu nih, masalahnya banyak kawan-kawan yang minta naik, jadi satu persatu kita tanya ya. Bang Bergizi, selamat pagi. Ya. Selamat Pak Kristen Bergizi. Selamat pagi, saya pengikut Tuhan Yesus. Ada lagi pengikut. Tuhan Yesus. Pengikut Romawi Athena dong Bang ya. Nah, saya boleh bertanya nggak Zuma? Karena Yesus bagi kaumnya hanya rasul, mau jadi Tuhan. Ya, Oh Zuma. maksud Anda makhluk yang keluar dari kubur. Oh ya. Lanjut. Zuma. Saya mau menanggapi dulu. Saya mau bertanya. menanggapi dulu bisa. Ya silakan. Begini Langsung Zuma. ngomong berdua bisa, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, satu-satu aja. Mau Bapak dulu silakan. Kuping kiri saya bisa mendengarkan yang satu, yang kanan yang satu. Boleh lanjut. Ya, Bang OTW, saya mau bertanya dulu sama si Zuma ini, Bang OTW ya, izin lah, Bang. Silakan. Nah, jadi Silakan. Zuma, saya mau bertanya sama Anda. Iya udah tahu, udah 4 kali kau bilang. Ya, menurut Zuma, Isa Al-Masih itu orang yang suci atau tidak? Al-Masih orang suci, bukan orang terkutuk. Jelas Orang itu. suci. Nah, Yo. pertanyaan saya, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Isa yang suci? Kenapa kamu harus mengikuti Nabi Muhammad yang terhina itu? Ini kamu dibawa dulu biar saya jawab. Sebelum saya tampar mukamu dan Jawab, dibawa dulu, takut. diturunkan dulu, Mas. Ya, takut Diturunkan kan? dulu. Takut Gak apa-apa. dengan jawaban itu. Gak apa-apa. Daripada saya ludahi matamu, kau dibawa. Ya, jadi Turun binatang kita kalau tidak ngomong terima itu penghujat begitu. di sini ya. Tidak Kalau terima binatang penghujat. ngomong itu begitu. Kalau binatang ngomong, justru Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia. Yesus, mana ada mulia-mulianya Yesus itu? Di mana kemuliaan Yesus itu? Di mana coba? Lahir di kandang binatang, mati di atas pohon ditombak, dikubur keluar jadi makhluk hantu. Murid-muridnya mengatakan hantu. Mana mulianya di mana? Gak ada mulia-mulianya itu Tuhan kau. Terus kalau Anda berbicara tentang Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa berarti memuliakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan kememuliakan Nabi Isa yang tadinya namanya dipalsukan, dihinakan di agama Anda. Isa dimuliakan karena telah dihinakan oleh agama Anda. Yang kalian sebut Yesus, Yesus itu nama palsu. Asli nama beliau itu harus berlandaskan kepada bahasa turunan dari Abraham. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab. Ada 3 bahasa serumpun dari keturunan Abraham. Bahasa Yunani itu bahasa apa itu? Bukan kita menghina, enggak. Tapi itu bahasa yang digunakan oleh penganut, penyembah roh-roh atau dewa-dewi. Begitu saudara. Yesus itu nama palsu. Sekali lagi saya katakan, itu nama palsu. Kalau Nabi Isa alaihissalam lahir hari ini, keluar turun ke bumi hari ini, Anda panggil Yesus, Yesus, sampai mulut Anda robek, tidak akan balik Yesus itu. Karena itu bukan nama dia. Nama dia itu adalah Isa, Yesua, Isa. Itu nama beliau. Ditambahi us karena mau diajarkan kepada penyembah dewa Zeus. Makanya Iso di dalam bahasa Yunani berubah menjadi Isaus. Nanti di abad ke-16 ya abad ke-16 barulah kemudian kalian bisa menyebut Yesus. Tadinya Yesus tadinya Iso.
Iso ditambah us, isos. Berubah di Indonesia Yesus. Itu nama palsu. Nama aslinya adalah Berarti ada Isa. sejarahnya juga ya Bang Juma ya? Ada sejarahnya. Oh, Ada sejarahnya. sejarahnya ngeri kali Jadi itu. kalau Ya sebentar. ya, silakan. Ya sebentar kita sapa dulu nih Bang ya. Ada Bang Fer, selamat pagi Bang Fer, Islam apa Kristen? Selamat pagi, saya Kristen. Oke, siap berdiskusi kita Bang tanpa menghujat. Iya, siap. Ya Saya mau kalau bertanya kepada Anda Bang Suma. diskusinya santun, tidak menghujat, maka Anda bisa bertahan di komal saya ya Bang ya. Siap. Oke. Siap. Ya lanjut. Silakan. Iya. Siapa Nabi? Siapa Tuhan kalian sebelum Nabi Muhammad lahir? Mati meja. Ini pertanyaan apa ini? Kami belum ada. Kami baru lahir di abad sekarang kok. Ditanya siapa Tuhan Anda sebelum Nabi Muhammad ada? Anda belum jawab dari kemarin, sudah 1 bulan ini. Sudah sebulan Anda tidak jawab. Sebelum Islam datang di Nusantara, moyang kita itu menyembah pagan. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut. Islam datang memperkenalkan menyembah kepada Tuhan yang benar, Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Itu seketika begitu Islam datang, maka kita menyembah kepada pencipta yang benar. Begitu saudara. Siapa pencipta yang benar? Allah Azza wa Jalla. Tuhan kalian saja tidak ada. Loh, Tuhan tidak ada. Di dalam kitabnya Tuhan orang kalian Yahudi, tidak ada. dengar gantian. Anda bertanya, kita gantian. Ya, jangan seperti di gereja. 2 Samuel 7:22. Sebab itu Jangan pakai engkau ya. kitabnya orang. Ini kitabnya Yahudi, ini bukan kitabmu. Ini kitabnya Yahudi. Ini bukan Tertib kitabmu. diskusi ya, Fer Ya. ya. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu diskusinya tertib. Kamu bertanya, maka kamu kasih kesempatan kepada Bang Zuma untuk menjawab ya. Iya. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, pencipta langit dan bumi itu dikenal dengan sebutan Allah Maha Besar. Ya. Al-Quran menjelaskan itu. Allah itu pencipta langit dan bumi itu maha besar. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 62, An-Nisa ayat 34, Asyura ayat 4, kemudian Al-Mu'minun ayat 116 dan seterusnya. Jadi ucapan di dalam Al-Quran, pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha besar. Itulah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha besar. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau Tuhan maha besar. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha besar. Nah, Tuhanmu dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini besar atau kecil? Saudara, Kristus yang lahir keluar dari rahim Maria ini besar atau kecil? Kecil. Kecil. Orang menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang besar, yang maha besar. Orang Yahudi menyembah kepada dia hakikat yang maha besar. Orang Islam menyembah kepada dia hakikat yang maha besar. Orang Kristen tidak. menyembah Umat makhluk Islam. yang keluar dari rahim. Sedangkan Gimana? kamu mengaku bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan satu sosok, Anda katakan dia 100% manusia? Kalau dia sudah Anda 100%, sendiri yang mengatakan. kapan saya mengatakan Tuhan? Itu Tuhan Video Anda. ada di Tuhan Coba Anda Anda. itu 100% manusia. Nah, kalau 100% manusia, adakah baginya 1% binatang? Kan sudah Anda tidak lihat 100%. video Anda.
Kalau sudah Tentang 100% Yeremia. manusia, berarti tak ada lagi 1% untuk yang lain. Tidak, Anda sudah bohong. 100% emas, tidak mungkin baginya ada pasir atau ada tembaga 1%. Berarti kalau dia ada emas Anda sudah ngarang, Anda sudah bercampur bohong. dengan Ceramah tembaga, Anda di musola, berarti nggak bisa kepada 100% umat emas. Anda sendiri, Anda mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Anda jangan menutupi itu. Video Itu Anda kan ada. itu kan iman saudara, betul nggak? Saya boleh bertanya lagi? Oh lah, Bang, kalau bertanya Siapa itu yang- usahakan dengar. Kalau bertanya itu diusahakan ada wadah untuk menyimpan jawaban. Kalau Anda cuma bertanya itu sama seperti kera. Nah, dikasih jawaban bunyinya sama. Dikasih jawaban lagi. Jadi saya kira Anda ini kalau bertanya toh simpan wadah untuk menampung jawaban. Al-Quran mengatakan Allah itu maha besar. Kitabnya Yahudi mengatakan Elohim itu maha besar. Kitabnya Kristen, sembahan Kristen yang disebut Kristen itu kecile. Bodoh kamu. Sekarang kau bilang bodoh karena tidak ada wadah di dalam dirimu untuk menampung jawaban saya. Ya, pertanyaan saya satu. Percuma Anda bertanya. Untuk apa Anda bertanya? Untuk apa? Siapa yang membuat Muhammad menjadi nabi? Ya untuk apa Anda Sedangkan bertanya? Tuhannya Oh, jawaban Israel- saya tidak masuk di otak Anda. Tuhannya Israel tidak Sama mengenal seperti nabi di luar seekor bangsa kucing, Israel. saya menjelaskan ke Jawab dulu, kucing, apa jawab gunanya? dulu. Nggak ada gunanya kucing, saya menjelaskan ke kucing, nggak ada. Tetap aja nanti meow, meow. Ujung-ujungnya Anda Giliran hanya Bang Zuma. tertawa. Bang Zuma giliran bertanya sama dia. Kok Saya dia terus bertanya dari jawab tadi? dulu, jawab. Makanya kemudian Yesus mengatakan jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini dia. Kita menjawab Kamu pertanyaan Anda itu mutiara, tapi Anda hanya melemparkan mutiara itu, tidak akan Anda ambil. Percuma. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Siapa yang membuat Nabi Muhammad sebagai nabi, sedangkan Tuhannya Israel tidak mengenal nabi di luar bangsa Israel. Tuhannya Israel tidak mengenal. Ini Tuhan KW berarti. Tuhan itu maha Tidak mengetahui mengenal itu ya. nabi di luar bangsa Ya, Israel. Tuhan tidak mengenal berarti Tuhan KW. Tuhan Tidak itu maha mengenal tahu. nabi di luar bangsa Israel. Nabi Anda Mama. palsu ya. Ya, yang keluar Karena dari Tuhan- rahim Maria itu Israel Tuhannya tidak siapa? Tuhannya mengenal Israel. Nabi di luar bangsa Israel. Saya tanya sama Tuhan Anda palsu ya. Tuh, saya tanya, yang keluar dari rahim Maria itu Tuhannya Israel. Jawab dulu, jawab dulu, jawab. Wah, ini sumbu pendek ini, teman-teman. Tidak ada Jawab jawaban. dulu. Ferlin, Tuhannya- kamu nggak ada mutu kayaknya di sini. Turun aja Nggak dulu ada. ya. Kamu Turun ke aja, gereja aja, bersihkan pantat pendeta, cebokin pendeta di sana, jangan di sini. Ayolah, Oten yang sedikit berilmu lah ya. Ini Yang mobil kayak gitu, murtad nggak juga usah. diturunkan aja untuk apa? Turunkan aja ya. Nggak ada Iya, gunanya iya, juga. Siap. Untuk apa? Untuk apa Anda di sini? Anda tidak jelas. Anda dibilang Islam juga kagak. Murtad kemana Anda? Mau murtad kemana? Ke Kristen kah? Ingat, orang Kristen juga bisa murtad dari Kristen. Orang Hindu bisa murtad dari Hindu. Anda mau murtad dari mana? Murtad itu bahasa umum, bukan bahasa satu agama itu kalau murtad. Iya. Ada Pak Oten nih. Assalamualaikum Pak Oten. Waalaikumsalam, Bos. Oh, ini mau Salam alaf pada hormat. mampir hari ini nih. Bang Zuma yang terhormat. Saya Bang. Ini oke, makasih. Ada sesuatu yang menurut saya agak sedikit kurang jelas Bang Zuma. Tapi Dari sekte mana Bang? Iya, Abang boleh bahas saya diam aja dengar literal ya, karena kan mustahil kalau dari rahim seorang perawan itu akan keluar bayi ya, mustahil kan, logika manusia. Maka
ternyata dari rahim seorang perawan Siti Maryam keluar bayi. Dari rahim yang higienis keluar bayi. Bolehkah abang bacakan saya Maryam 19 dan menerangkannya kepada saya, karena di situ ada frasa kalimat aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah seorang anak laki-laki. Perhatikan Bang Juma, seorang anak laki-laki yang suci. Silakan Bang Juma, saya dengar saja. Iya, baik. Sebelum saya tanya dulu, Anda dari sekte mana, Bang? Katolik, Protestan? Seorang pencari kebenaran aja Bang Juma. Artinya Anda dari mana? Saya biar saya belum menetapkan langkah Bang Juma. Makanya saya sebelumnya, dalam pencarian. Sebelumnya, Bang. Sebentar, maaf saya potong. Silakan, saya potong dulu. Pak Oten, kita di sini, kita diskusinya kita jelas-jelas ya. Kita semua, saya sebagai host di sini sama Pak Oten sudah saling mengerti kalau Pak Oten ini Muslim. Jadi kalau Muslim sama Muslim itu wajibnya hanya tanya jawab, tidak boleh berdebat, gitu ya Bang Zuma ya? Kok Muslim? Siap. Saya sekali lagi tanya Bang Zuma, tidak akan mendebat dan tidak akan menanggapi. Hanya ingin melihat bagaimana literasi Bang Zuma tentang Maryam 19 Bang Zuma. Iya, dalam Muslim dia. Tapi nggak boleh, Muslim itu nggak ngaku Muslim itu nggak boleh. Muslim. Oke, baik. Jadi Al-Quranul Karim ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada ibunda Maryam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait berita gaib ini. Apa kata malaikat Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini harus kita pelajari konteksnya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disucikan di dalam Al-Quranul Karim? Tujuannya agar Allah mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari pitnahan-pitnahan orang-orang terdahulu kepada dirinya yang mengatakan dia adalah anak zina. Nah, Al-Quran datang untuk memuliakan. Dari ayat ini saja sudah menepis tuduhan orang-orang Yahudi, Bani Israel, apalagi yang dompleng terhadap Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Ketika dikatakan Nabi Isa itu adalah anak zina, keturunan dari zina, maka Al-Quran datang mensucikan beliau. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyah. Nabi Isa itu adalah laki-laki suci, bukan anak zina. Itu dulu. Kenapa? Apakah muncul begitu saja? Tidak. Al-Quran datang untuk mensucikan. Jadi misi Al-Quran terkait dengan Nabi Isa. Kenapa nama beliau sering disebutkan dalam Al-Quran? Itu untuk membersihkan. Karena dalam Al-Quran diterangkan, apabila mereka datang, mereka akan mensucikan. Nabi Isa datang kemudian memberi tanda hari kiamat, dan pengikut-pengikutnya itu akan beriman kepada beliau, dan Allah akan membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Salah satu cara Allah membersihkannya adalah Allah menanamkan pemahaman terhadap umat Islam bahwa Nabi Isa adalah manusia suci. Nabi Isa tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka. Sudahlah lahir dari wanita yang ingin diceraikan oleh tunangannya. Matius 1 nomor 18 sampai nomor 31 jelas itu. Bagaimana Yesus dituduh ibunya ingin diceraikan oleh tunangannya. Itu sudah ternoda tuh. Yang kedua, ketika dia lahir di palungan kandang binatang. Itu yang ketiga. Yang ketiga, setelah dia besar, kemudian dia difitnah sebagai makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Yang keempat, dia dibunuh. Yang kelima, dia keluar dari kubur menjadi seperti yang dituduhkan dalam Lukas 24:37, murid-muridnya mengira melihat hantu. Nah, Islam datang untuk mensucikan, memprioritaskan kesucian beliau. Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki lugaman
gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah, memberitakan kemudian anugerah seorang anak laki-laki yang suci yang akan lahir darimu. Begitu saudara. Jadi Nabi Isa ini difirmankan dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa dia bukan anak zina. Boleh Anda baca di Sanhedrin 52, kitabnya orang Yahudi dalam kitab Talmud, itu bagaimana Nabi Isa diceritakan di situ sebagai anak zina. Boleh juga saudara baca Yohanes 8, mulai dari nomor 37 sampai nomor 44, bagaimana Yesus kemudian disindir sebagai anak zina. Jelas itu. Dan kalau kita melihat silsilah Yesus di dalam Matius 1, benar-benar Yesus di situ dikatakan berasal dari keturunan pezina. Inilah Al-Quran datang mensucikan beliau. Seperti itu saudara. Silakan. Bang Juma, Nabi Isa menurut Al-Quranmu berdosa enggak? Enggak. Dan sebentar. Karena ada enggak manusia itu tidak berdosa? Cuma. Ya dia. Nabi Isa. Si semua ini memang pembohong besar dia. Dibolak-balik. Dia Adakah manusia tidak berdosa? Penyesat ini semua ini. Cuma kalian jadikan nabi juga dia ini. Ngamuk kalian, ngamuk. Ada enggak orang Islam itu bukan seperti orang Athena. Orang Islam itu tidak seperti orang Yunani. Begitu melihat Paulus dilantik menjadi dewa. Orang Islam itu orang berakal. Kamu seperti penyesat. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, begitu lahir Bang Suma menghabisi orang-orang Kristen dalam dialog lintas agama, kalian menganggap umat Islam menjadikan saya nabi. Umat Islam itu orang pintar, orang cerdas. Ada enggak manusia tidak berdosa? Pintar apanya kau? Pintar pembohong kau. Ya buktinya saya tidak jadi Kristen. Kau pembohong. Itu bukti bahwa saya pintar, saya tidak jadi Kristen. Jadi itu. Kakek saya begitu datang Belanda mengajarkan agama Kristen, kakek saya angkat senjata. Ngaku kakek lu. Orang Belanda ngaku. Begitu Belanda datang ke Nusantara, khususnya di kota Makassar dan sekitarnya, mengajak menjembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, kakek saya angkat senjata melawan. Ngaku kau orang Bajo. Kemana kakek lu ketika Belanda datang menawarkan agama penyembah kepada makhluk kuburan? Kakek lu ngapain? Kakek lu ngapain? Nenek lu ngapain? Oh, kakek saya pahlawan tercatat di Baris saya berasal dari keturunan berakal. Udahlah. Lah ente dari keturunan apa? Kok agama kok saya mengikuti agama penjajah Udah. Ada enggak manusia tidak berdosa juga? Kan sudah dijelaskan tadi. Innama ana rasul rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Jelas itu. Tapi di dalam Bible Yesus disebut sebagai pendosa. Al-Quran Isa disebut manusia suci. Di Bible Yesus disebut manusia laknat, terkutuk. Yang saya tanya, ada enggak Tuhan? Ada enggak Tuhan yang dikutuk oleh Tuhan? Al-Quran apakah berdosa? Pertanyaan saya balik. Ada enggak sembahan di atas muka bumi ini yang disembah oleh agama-agama di mana sembahannya itu adalah makhluk terkutuk? Ada enggak? Loh, dia kan oleng kapal. Oleng kapal. Kamu tanya, apakah Nabi Isa suci? Dia kan menanggung kutuk kita. Yesus menanggung gulaman zakiyah. Nah, yang Nabi Isa manusia suci. Saya balik bertanya, ada enggak sembahan-sembahan di antara seluruh agama di bumi ini yang sembahannya makhluk terkutuk? Ada enggak? Saya jawab. Karena Yesus itu adalah menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan, menanggung semua dosa. Berarti dosa mencuri, dosa memperkosa, dosa membunuh, semuanya dia tanggung Yesus. Di dalam kayu salib. Oke. Berarti sembahan yang paling banyak dosanya siapa? Maksudnya? Hah? Iya. Aquarius, barakallahu fik. Maksudnya Tuhan sembahan yang paling banyak dosanya di pundaknya itu sembahannya siapa? Ya, setiap orang percaya harus mengakui Tuhan. Sekarang Tuhanmu seluruh dosa-dosa orang Kristen ada di pundaknya. Pertanyaan saya, Tuhanmu membersihkan dosa itu kemana? Ke surga atau ke neraka?
lewat kematiannya Enggak urus, yang saya tanya, yang saya tanya, dosa-dosa yang ada di pundak Tuhanmu itu, dosa-dosa yang ditebus ini, itu ditebus kemana? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Kepada dia. Dia akan memperdayakan dirinya kepada kemuliaan dia. Pertanyaan saya, Saudara Petra, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Dosa yang ditanggung oleh Tuhan kau itu ditanggungkan ke surga atau ke neraka? Jawab. Sudah jawab. 1 Korintus 15 Sahabatku, Love, thank you. Pertanyaan saya ulang kembali, saudara-saudara pemirsa. Saudara pemirsa dengarkan. Tuhan Saudara Petra menanggung dosa-dosa Kristen. Dosa sebagai seorang gay, sebagai seorang lesbi, sebagai pembunuh, perampok, penjajah, teroris, dan seterusnya. Itu ditanggung Yesus kemana? Ke surga apa ke neraka, Tuyul? Inilah. Jadi Tuhan kami itu cuma Tuhan yang mau berkorban. Enggak urus Tuhan kau mau berkorban, mau berkarbon. Enggak urus yang saya tanya. Ketika Tuhanmu berkorban untuk dosa-dosa kamu, pertanyaan saya, kemana dia menanggung dosa tersebut? Ke neraka apa ke surga, Tuyul? Ya. Dalilnya di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa. Dengar, Saudara Petra, dengarkan. Ini kitabmu yang kuanggap suci, bedeng. 2 Korintus 5 nomor 21. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa pertanyaan saya. Yesus yang dengar, Saudara Petra, jangan karena sering makan babi Anda tidak mau diam. Jangan karena Anda pemakan babi Anda menggonggong terus. Ini saya membaca dalil. Saudara-saudara, saya lagi baca dalil. Dengarkan dalilnya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. 2 Korintus 5 nomor 21. Baca itu. Baca dengan baik. Saya ulang sekali lagi ya Petra ya. Saya baca lagi satu kali. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Kristen di sini kita. Kita itu maksudnya Kristen. Supaya Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Itu pertanyaannya. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, Yesus menanggung dosanya Kristen ini ke surga atau ke neraka? Jawab. Mana di situ ditulis? Jadi yang mengaku dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus itu Kristen atau Islam? Mana ditulis di? Saya tanya samamu, saya ulang lagi. Yang menerima penebusan dosa Kristen atau Islam? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang merasa dosanya ditanggung Islam atau Kristen? Ya sudah, saya rubah. Saya kembalikan kepada kata humon. Kata hemon dalam bahasa Yunani. Saya rubah lagi. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Biar kau senang ya. Karena kita. Tapi Kristen aja kale. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Pertanyaan saya, Yesus yang telah menjadi dosa karena kita itu kemana? Ke surga apa ke neraka? Jawab. Hei. Iya, gantian Petra, gantian. Makanya saya mute kau, gantian. Jawab. Kamu sini. Jawab. Siapa yang menyuruh kamu berbohong? Yesus menanggung dosa-dosa Kristen laknatullah ini ke surga apa ke neraka? Jawab. Kamu bilang tadi karena Kristen. Dia memang Kristen, lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen siapa? Apakah kita itu merujuk kepada hanya Kristen? Kalau karena cuma Kristen yang menyembah kepada makhluk semua manusia maksudnya.
Saya ulang lagi pertanyaan saya. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggungnya ke surga atau ke neraka? Jawab. Kamu pelintir tadi ayat. Saya ulang lagi. Kamu katakan karena Kristen. Udah mulai panas dia, udah mulai panas teman-teman, udah mulai oleh. Kau menuduh Bang Juma berdusta, Petra. Kau gunakan akal. Sebentar, Bang Jun. Begini Petra, kau dengarkan dulu. Kalau kau memang merasa Bang Juma salah, carilah apologet yang terbaik ya di Kristen itu. Terus naik dengan santun. Terus ajak Bang Juma debat di forum resmi. Itu baru bisa. Kalau kau bawa emosimu, kau bukan kelasnya Bang Juma. Gitu, jangan bawa emosi di sini. Kau nanti sama saya. Begini Petra. Sebentar, dengan saya saja kalian akan kalah. Ya, begini, seluruh dari ajaran Yesus itu adalah keesaan. Berarti bukan kau lawan saya, bukan kau lawan saya. Artinya Juma tadi mempelintir Alkitab, membohong dia. Dia membacakan bahwa karena Kristen, ternyata di Alkitab. Sebentar Petra, kau tidak akan menang. Perhatikan itu, karena kau bawa data. Saya lawan saya si Juma sekarang. Si Juma mengatakan membaca data bahwa karena Kristen. Dengar dulu Petra. Bukan kau lawan saya. Yesus mengajarkan keesaan. Kalau kata Tauhid kau tidak suka dengar keesaan. Perhatikan, Yesus mengajarkan berdoa, Bapa kami di surga. Sebentar dulu. Kemudian di mana Yesus jadi Tuhan? Ketika Yesus mengajarkan keselamatan itu hanya dengan lahir baru dan taubat serta berbuat baik. Begitu banyak dalilnya. Kemudian Paulus menjatuhkan itu bahwa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah ini keluar jauh. Jadi kau belajar dulu yang banyak atau cari apologet Kristen yang terbaik. Kemudian ajak Bang Juma debat di forum resmi. Kalau yang begini kau akan kalahlah kau, tidak akan pernah menang sama Bang Juma. Makanya cari literasi yang terbaik. Bang Juma ini sekasar-kasarnya beliau itu seorang Muslim. Dia tahu dia akan mempertanggungjawabkan lisannya itu di hadapan Sang Tuhan. Makanya naiklah cari fitrahnya Bang Juma sebagai manusia, seorang pendakwah, bukan seorang yang nanti emosinya naik kau mencret-mencret. Gitu, bawa akal, jangan bawa emosi di sini. Nggak laku kau. Itu usulan saya. Kalau kau mau dengar, saya ajarkan kau bagaimana cara bertanya kepada Bang Juma. Kau dengarkan ini. Ini agak sulit, pertanyaan yang sulit bagi seorang apologet Islam yang cuma kelasnya kelas kulit rumput ya, akar rumput. Ya, kau dengarkan. Seorang Muslim, rata-rata apologet Muslim menolak penyebutan anak Allah kepada Yesus. Makanya saya sodorkan kepada Bang Juma Maryam 19. Aku hanya utusan Tuhanmu, kata Jibril, yang menganugerahkan kepadamu anak laki-laki yang suci. Artinya dari rahim Maryam itu suci, higienis. Maka nuzullah Yesus atau Isa, karena Bang Juma mengakui itu bahwa Isa adalah Yesus. Artinya lahirlah Yesus suci. Sebentar Petra. Nah di sini jelas dalam status sosialnya Isa atau Yesus adalah anak Maryam, tetapi status teologisnya adalah anak yang diberikan suci. Dengar dulu kau, gunakan akalmu. Ya, ini sulit ini. Artinya klaim Maryam 17 tetapi anak laki-laki lewat wadah rahim yang higienis melahir ke dunia. Nah, Maryam 19 pakai frasa anak laki-laki yang suci, gulam sakia ya. Nah, itu Bang Juma. Jadi kau diam dulu. Saya belum selesai dengan Bang Juma. Oke, Bang Juma yang terhormat. Ya, saya bertanya untuk tidak menyangka. Ya, tadi Anda sudah bawa Maryam 19. Kita lihat apa sih hakikat dari Maryam 19, Bang Juma penuh hormat. Ternyata ada di Al-Anbiya 91 dalam frasa yang sangat jelas ya. Itu bunyinya begini Bang Juma. Fanafakna fiha min ruhina. Dari Maryam 19 anak laki-laki yang suci lewat rahim higienis muncul Isa sebagai pemberian yang suci dalam frasa kata anak. Nah ternyata itu diterangkan dalam Al-Anbiya 91 dalam frasa fanafakna fiha min ruhina, maka kami meniupkan ke dalamnya, ke dalam Maryam ya, ruh ciptaan dari kami.
Nah, itu kesucian Isa atau Yesus. Silakan Bang Juma, kau dengarlah Petra untuk belajar, kalian yang Kristen di bawah. Silakan Bang Juma dengan hormat. Iya. Jadi seluruh roh yang ada di dalam Itu diri kan manusia. akhirnya Bang Juma menjauh dari Oke, enggak apa-apa lah Bang Juma. Jangan dipotong dulu, Jadi begitu, Bang saudara Oten. Kristen. Sadarlah, Jangan dipotong dulu lah. sadarlah. Coba kalau tuduhan Islam bahwa kita terdoktrin oleh Paulus memang benar. Dengan sangat netral saya berusaha untuk mencerna itu lewat sumber aplikasi Aduh, yang aku netral, turunin Bang ya, Abang nggak Itu bisa. ternyata Bang, benar. Bang Oten. Yesus mengajarkan Allahu cara Akbar, berdoa tobat. kepada Bapa di Taman Getsemani. Maju Aku turunin aja dulu Bang Juma ya. Izin Bang Juma ya. Dalam Injil yang lain. Jadi Oke, gini loh. Dia sampai ke tanah. Lanjut, Bang. Kemudian dia Iya, Lanjut, Masya Bang, Allah. lanjut. Jadi umat Islam itu pemahamannya, kalau sudah dikatakan bahwasanya innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zaqiyya, maka yang ditolak di sini adalah tuduhan kalau Nabi Isa itu anak zina. Itu yang dibersihkan namanya kemudian di sana. Karena di sini nanti Nabi Isa dalam keadaan bayi berbicara, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Karena narasi yang dibangun dari surah Maryam di ayat 19 ini nantinya adalah untuk kemudian melepaskan Nabi Isa dari tuduhan kaumnya. Kalau saudara kita lari ke surah Al-Quran, surah Al-Anbiya, ya orang semua juga sudah tahu. Nabi Isa lahir dari seorang wanita yang memelihara kehormatannya. Lalu tanpa laki-laki Allah meniupkan kemudian ruhnya. Lalu saudara tadi mengatakan itu bukti bahwa dia suci. Umat manusia itu semuanya suci. Makanya di dalam Islam itu kita terlahir dalam keadaan suci. Bukan cuma Nabi Isa. Kita semua ini lahir suci. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jelas itu. Maka yang tak tahu, yang tak mau, yang enggan atau tidak ingin, atau itu adalah merupakan rahasia Allah, ada yang lahir dalam keadaan meninggal, sudah tak bernyawa. Itu rahasia Allah. Tapi mereka yang mengatakan qalu bala syahidna, maka kemudian mereka dilahirkan di bumi untuk mempersaksikan kesaksiannya itu, syahadatnya itu. Persaksiannya di hadapan Tuhan. Berarti manusia siapapun dia, mau lahir dari rahim Kristen, di luar Islam, semuanya suci. Kenapa? Karena pada alam roh mereka semuanya berkata, "Qalu bala syahidna." Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu jadi bukan hanya Nabi Isa yang suci, enggak. Yang dimaksud Nabi Isa suci ketika dikatakan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ya, seperti itu ayatnya ya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Nah, gitu. Jadi itu bukan mengatakan bahwa Nabi Isa tok yang lahir suci, enggak. Seluruh manusia lahir suci. Seluruh. Hanya saja ada yang lahir karena dari proses ayah. Ada yang lahir karena tanpa ayah. Ada yang lahir karena tanpa ibu. Bahkan ada yang lahir, maksudnya ada, diadakan dari tidak ada menjadi ada tanpa ayah dan ibu gitu loh. Jadi saudara tadi saudara Oten dengan hormat saya katakan bahwasanya ketika sudah dikatakan innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zaqiyya, ini untuk menolak kemudian tuduhan orang kafir bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Nah, bukan berarti Isa itu dari ruh Allah, Isa itu dari kalimat Allah, sementara manusia yang lain tidak. Oh enggak, bukan begitu. Kita semua ini dari ruh Allah dan kita semua ini adalah dari kalimat Allah. Tidak ada manusia tercipta bukan dari dua hal tersebut. Hanya saja Nabi Isa tanpa laki, ibu langsung hamil. Sekira gitu, Bung.
Oke, baik. Teman-teman Kristen yang mau naik, yang teratur, tunjukkan kualitas kalian di sini. Gitu loh. Masa katanya umat pinter, tapi diskusi kayak ini, kayak anak ayam. Jangan malu-maluin. Silahkan Kristen yang mau naik, ketik oten di bawah, nanti saya jambak. Saya kewalahan nih kalau kayak gini kalian. Aduh, malu-maluin sekali. Di sini kita saling mendengarkan. Ketika Bang Zuma sebagai narasumber kami di sini menerangkan, kalian mendengar. Ketika ditanya, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Jangan kemana-mana. Gitu ya. Oke, teman-teman Kristen silahkan naik. Saya kira cukup jelas loh penjelasannya Bang Zuma tadi. Silahkan teman-teman Kristen. Saya naikkan satu-satu ya, yang teratur ya. Tunjukkan kualitas kalian, jangan bikin malu sebagai oten. Saya naikkan dulu Bang Sam. Oke, selamat pagi Bang Sam. Pagi. Oke, diskusinya yang cerdas ya. Jangan kayak ini, malu-maluin kalian mewakili dari Kristen. Jelas. Kalau enggak saya turunkan. Oke, baik. Lanjut. Silahkan bertanya sama Bang Zuma. Oke, diskusi pakai data ya. Halo Bang Zuma. Iya tante, lanjut. Astaga, ini kan baru ngomong udah panggil tante dia. Gimana? Ya udah nggak usah baper, lanjut. Tante itu tampan dan tenar, dan Anda cukup tenar dan Anda cukup tampan. Enggak, coba tanya dulu hostnya. Tadi katanya diskusi sopan, santai. Itu dipanggil tante gimana? Udah, nggak usah baper Bang. Aja mau diskusi tidak? Tante itu tampan dan tenar. Kok jadi? Saya bukan Kristen yang selalu mendudukkan sesuatu tidak sesuai dengan objek. Nggak usah framing, udah, tenang. Oke, aku tanya dulu. Aku manggil Juma atau Nur Alim ini yang aslinya? Suka-sukamu, yang penting yang kau panggil saya Tuhan. Iya, nama aslimu kan Nur Alim. Aku manggil iya, silakan mau panggil nama asli saya Nur Alim, mau panggil saya Bang Zuma, terserah. Nur Alim aja lah, itu nggak jelas. Juma itu nggak jelas. Nur Alim lah ya. Sama seperti Saulus ganti nama menjadi Paulus. Astaga, tenang Juma. Nur Alim tenang. Saya mau bertanya. Istri Nabi Muhammad ada berapa? Banyak. Ya, berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Oke. Kenapa di agama kalian hanya dimaksimalkan 4 istri saja? Coba jelaskan. Karena sebelum Islam tidak ada batasan. Istri itu boleh 1.000, 2.000, 3 miliar, 4 miliar. Bisa, dalam agamamu juga boleh. Karena di agamamu tidak ada batasan jumlah istri. Islam datang membatasi maksimal 4. Kalau sanggup, adil. Tapi di agamamu nggak ada batasan. 1.000 pun boleh di Kristen. Dalilnya mana? Lukas 18 nomor 29-30. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Muhammad yang berisi Sudah diikuti. 11? Sudah kami ikuti. Kenapa hanya 4? Fawahidah, cukup 1. Kami udah ikuti. Malah tadi 4. Iya, kalau cukup adil, kalau bisa adil bisa 4. Tapi kalau tidak bisa adil cukup 1. Kenapa jelas kan? Jelas dong. Muhammad istrinya lebih dari satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menganjurkan istri 1 cuman Islam. Agamamu nggak ada batasan istri. Bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Bisa. Di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada perintah kepada jemaat Kristen untuk cukup 1 istri. Di Kristen bebas, bahkan tidak ada batasan laki-laki perempuan di agama Kristen. Alim, tenang. Itu dalil. Tenang. Jadi di Kristen itu nggak ada batasan laki perempuan. Gantian. Itu dalil. Di dalam kitab Galatia 3. Oke? Tidak ada kemudian batasan di Kristen itu untuk kemudian jumlah istri. Bahkan di Kristen itu nggak ada lagi batasan laki, tidak ada lagi batasan perempuan. Jadi laki-laki bisa berlaku seperti perempuan, perempuan bisa berlaku seperti laki-laki. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Halilintar. Jadi di Kristen itu nggak ada batasan lagi. Jadi laki boleh menganggap laki-laki yang ada di depannya sebagai perempuan, boleh.
perempuan boleh menganggap perempuan yang ada di dalam kamarnya sebagai laki-laki. Boleh. Dalilnya Galatia 3 nomor 28. Halilintar. Itu jelas itu. Udah? Yes. Aku nanya di agamamu kok kau lari ke Kristen. Sebagai contoh perbandingan supaya orang-orang itu bisa memilih mana yang waras, mana yang tidak waras, kan gitu. Pertanyaannya tidak ada perbandingan. Pertanyaan. Ya itu dari talu. Saya sebagai penjawab bebas mau bernarasi apapun. Emang lu memang mau mempraktekkan lagi agama penjajah gitu? Agama penjajah hanya bisa meneror, memberikan ketakutan, menekan seenak perutnya, bahkan hak manusianya orang dicabut. Mau kayak gitu lagi? Oh nggak bisa dong. Sekarang orang udah merdeka, agamamu itu nggak laku. Kamu ingin menjajah lagi? Mental kita ingin kau jajah. Jawaban kita ingin kau jajah. Ingin maunya kamu. Hah? Itu agamamu dari dulu kayak begitu. Mentalnya suka rusuh. Suka kemudian menyudutkan orang. Jawaban pun harus sesuai dengan maumu. Itu keinginan penjajah yang begitu. Suka merampas kebebasan orang. Anda bertanya, saya menjawab. Di agama Kristen tidak ada perintah kepada jemaat Kristen untuk satu istri. Bahkan ribuan istri pun boleh. Dalilnya Lukas 18 tadi kusampaikan samamu kan? Nomor 29, nomor 30. Nggak ada. Bahkan Galatia 3 nomor 28, orang Kristen bebas. Laki-laki boleh kau anggap perempuan, perempuan boleh kau anggap laki-laki. Bahkan kambing binatang pun bisa kau anggap sebagai jenis lawan jenismu untuk kau kawin. Itu di agamamu. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh bagiku. Dan aku harus menjadi teladanmu. Jangan heran kalau di barat laki sama laki, laki sama babi. Di Indonesia kalian sok paten. Kenapa? Kalian malu karena dikelilingi umat yang beradab, yaitu umat Islam. Coba kau hidup di barat. Ada nggak batasan wanita laki di barat? Ndek nara. Bahkan di gereja barat, laki sama laki boleh. Haho boleh. Laki sama babi boleh. Wanita dengan anjing boleh. Datang sini kau sok cantik bertanya, berapa istri Nabi Muhammad? Sok paten kali kau bertanya seperti itu, seakan-akan kau itu agama yang bagus. Apa yang bagus yang bisa dicontoh di agamamu? Satu aja. Hubungan antar laki dengan perempuan dalam agamamu yang bisa dicontoh itu apa? Coba, satu aja, ada nggak? Bingung cari jawaban. Bingung. Coba saya ulang lagi. Ini pertanyaan saya satu aja. Jawaban saya tunggu. Apa yang bisa dicontoh dalam agamamu dalam hal hubungan laki perempuan? Coba jawab. Pertanyaan saya belum kau jawab, kau mutar-mutar. Gak ada yang bisa dicontoh di agamamu. Sudah dijawab. Sudah dijawab, Bang. Abang yang nggak konek. Dia menjawab. Oke, itu tadi pertanyaannya jelas. Silahkan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Sebentar, Bang. Bagus, Masya Allah. Silahkan dijawab pertanyaan Bang Zuma. Tunjukkan kualitasmu sebagai Kristen, agama yang kau anggap benar itu, sama penonton di bawah. Ada 2.100 penonton di bawah. Tunjukkan, Bang. Silahkan. Pertanyaanku jawab dulu. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Muhammad yang beristri dari 10? Lah, jangan cari saudara, dengarkan saya. Nabi Muhammad itu seorang pemimpin. Dia adalah presiden, dia adalah seorang raja. Tentu sebagai seorang pemimpin, dia memiliki kredit plus daripada yang dipimpin. Dia memiliki kelebihan sama seperti Pak Prabowo. Sama-samanya kita orang Indonesia, wahai saudaraku Pak Prabowo. Tapi karena Anda presiden, Anda memiliki kemudian fasilitas, Anda punya wewenang, Anda punya kedudukan, Anda punya kebijakan yang lebih daripada kami. Padahal sama-samanya kita ini rakyat Indonesia. Dia memiliki kedudukan, maka dia memiliki hak yang diprioritaskan untuk dia. Yang jadi masalah itu Anda. Di dalam kitab Anda dikatakan, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo, Yesus hidup, tidak menikah, tidak kawin. Kenapa kau kawin? Yesus hidup tidak makan babi. Kenapa kau makan babi? Yesus hidup bersunat. Kenapa kau tidak bersunat? Bahkan konon ceritanya Yesus mati dengan jalan disalib. Kenapa kalian tidak mati disalib? Sedangkan dalil dalam kitabmu, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka wajib dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Kenapa kau tidak hidup sama seperti Yesus? Kenapa kau jadi Kristen? Yesus orang Yahudi. Kenapa kau tidak hidup seperti Yahudi? Kenapa kau hidup seperti Kristen? Hei.
Kenapa? Sudah, tenang Jumat. Sudah. Ya itu pertanyaan saya. Oke. Tenang. Jawab. Pertanyaan jelas Bang ya. Ya tunggu dulu. Lanjut silakan Bang Ya, Sam. tunggu dulu, menangis lagi dia kan. dia Lebih baik menjawab menangis harus ya. ditanggapi. Daripada Jangan menjawab jawaban pertanyaan tahu. saya, lebih baik dia Coba. nangis. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Astaga. 1 Yohanes 2, sorry. Kok nggak bisa 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib dalam bahasa Yunani disebutkan apelo. Apelo itu wajib, tidak boleh tidak. Wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Ayo. Yesus hidup, masuk dikubur 3 hari, hari ketiga keluar merangkak. Akulah Yesus yang kau tombak. Kenapa kalian tidak seperti dia? Sementara dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayo. Aku mau lihat kau mati di salib. Mama, papa, aku udah mau pindah ke alam berikutnya. Salib aku yuk. Sebagaimana Yesus disalib. Dan ingat, tungguin aku di hari Minggu pagi ya. Aku keluar dari kubur. Sebagaimana Yesus hidup, keluar dari kubur pada Minggu pagi. Pret. Kau jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Sedangkan dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dia atau dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak hidup seperti Yesus hidup? Tidak kawin, bersunat, ibadahnya hari Sabtu, menyembahnya kepada Elohim, puasa 40 hari 40 malam, ibadahnya di sinagoge, tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak ikut minum tua, mati ditombak, dan tidak kawin. Kenapa kau tidak hidup seperti Yesus? Woi, Bahlul, manusia terdongok yang pernah dicipta oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa kau tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Makanya Silakan. kau diam, jangan recok, diam. Tenang. Silakan. Nur Alim, kau tenang, aku jawab. Silahkan. Kau tahu arti namaku itu? Nur Alim itu artinya apa? Kau tahu artinya? Cahaya ilmu. Terserah. Wajar kalau kau bertanya kepada saya karena saya akan memberikan kau ilmu. Gantian dong. Nur Alim itu cahaya. Nur adalah cahaya, Alim itu ilmu. Nur Alim artinya cahaya ilmu. Wajar kalau seluruh Kristen di Indonesia fokus bertanya dan mengikuti ajaran Bang Zuma. Karena Bang Zuma adalah cahaya ilmu untuk orang Kristen. Lanjut. Buatlah nama Nur Alim kok. Dari taluh sebagaimana Paulus begitu menjelma dia untuk berpura-pura jadi nabi, digantinya namanya jadi Saulus jadi Paulus. Ya memang itu kan. Ya sama seperti saya. Sama seperti saya. Namamu Nur Alim. Jadi iya. kau jadi tapi nama saya itu terlalu suci untuk disebut oleh pemakan babi. Makanya saya perkenalkan nama saya kepada pemakan babi cukup dengan Bang Zuma. Karena hanya dengan nama itu kalian sudah bergetar. Apa artinya Bang Zuma? Artinya Bang Zuma itu adalah putra Sulawesi Selatan yang lahir di atas muka bumi ini untuk kemudian membuat orang Kristen itu cerdas pintar untuk meninggalkan agama pagannya. Tuh Bang Zuma tuh artinya tuh. Pak Nur Alim terlalu tinggi derajatnya untuk kalian sebut. Ya udah gantilah namamu Nur Alim biar orang mengerti. Derita lu, kok larinya ke nama lu? Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Kenapa? Oke, saya jawab. Tenang ya, jangan ribut ya, tenang. Oke. Kenapa saya tidak hidup seperti Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan, bukan Nenek manusia. Kiper. Terus dalil ini apa? Lalu dalil ini apa? 1 Yohanes 2 nomor 6. Berarti kamu harus jadi Tuhan. Astaga. Ayo. Tenang dulu dibilang. Kenapa ada dalilnya Dari kamu tadi kau wajib ngomong hidup? Kenapa kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup? Kenapa? Kalau kau mengatakan saya tidak hidup sama seperti Yesus hidup karena dia Tuhan, terus dalil kitabmu kenapa diwajibkan? Kenapa diwajibkan? Kenapa kamu yang manusia wajib hidup sama seperti Tuhan lo? Tuhan yang keluar dari kubur. Ayo, kenapa? Kami mencontoh ajarannya, bukan mana? Di situ dikatakan wajib hidup, wajib hidup. Dengar. Wajib hidup. Manusia. Wajib hidup sama seperti. Dengar, Bahlul. Sama seperti Kristus hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup.
Ayo. Iya, kami Sekarang Kristus hidup. ajarin kami berdoa kepada Sekarang Tuhan. Kristus hidup, kawin atau tidak kawin? Astaga, dia itu Tuhan juga. Anak, Nah, terus kalau dia Tuhan, kenapa kamu wajib hidup sama seperti Tuhan? ngapain Bahlul? dia kawin, dia Tuhan? Coba Lah, aku tanya. kalau Tuhan begitu, mau kawin nggak? kalau begitu dalilnya kamu Aku disuruh tanya. wajib. Hei, Aku tanya samamu, Tuhan mau kawin jangan atau kau tidak? bertanya. Jangan kau bertanya. Kau selesaikan tanya dulu ini. samamu. Kamu Tuhan mau kawin wajib. atau tidak? Kulang lagi. Apakah kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib atau tidak wajib? Wajib jelas. Wajib. Jelas itu. Yesus kawin, tidak kawin, kau kenapa kawin? Beda Juma. Ya, Kami ini katanya manusia. wajib. Dia itu Tuhan. Ya Katanya beda. wajib. Katanya wajib. Tuhan itu tidak perlu Katanya kawin, wajib. Juma. Sama Katanya seperti- wajib. Hei, wajib atau tidak wajib? Gimana ini menjelaskan aja Pak ya? Pak yang ngerti. Wajib atau tidak wajib? Wajib. Yesus hidup tidak kawin. Wajib gak kau ikuti hidupnya Yesus? Beda kita sama Yesus. Yesus kan Wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib atau tidak? makanya kita diciptakan Wajib Hawa. Adam tidak dan kau Hawa. hidup sama seperti Yesus hidup? Diciptakan Wajib atau tidak? pasangan. Wajib Itulah tidak. manusia. Wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib. Nah, Yesus tidak kawin pada saat hidup. Kamu? Dia itu Tuhan Juma. Lah, kok Tuhan gara-gara kawin kok Tuhan? Emang nggak boleh kalau Tuhan kawin? Ya nggak boleh lah. Kalau Tuhan mati boleh? Hah? Tuhan mati boleh? Tuhanmu kawin atau tidak? Nggak boleh. Tidak boleh kawin Berat, kalau saudara. Tuhan. Kalau mati boleh, kawin nggak boleh. Mati boleh. Dia mati kan bangkit Juma. Dia Nggak ada urusan, nggak ada urusan yang saya tanya samamu. Kawin tidak boleh, kan boleh cerai. Gimana? Kan boleh cerai Tuhan kau itu. Aku kan Tuhan makanya aku cerai. Cerai dari mana? Ya makanya saya tanya samamu, wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib nggak? Wajib meniru ajaran. Yesus kawin nggak ketika dia hidup? Dia itu Tuhan. Wajib, bukan saya tanya dia Tuhan atau dia hantu. Yang saya tanya, wajib gak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Dia itu Tuhan Juma. Saya tidak tanya dia Tuhan atau dia tempe. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, wajib tidak kau hidup sama seperti Yesus hidup? Jelas wajib lah. Yesus hidup kawin, tidak kawin. Kau kenapa kawin? Ya kami manusia, ada Adam Hawa. Adam Wajib Hawa tidak itu kau kan kawin. Wajib tidak kau Adam dan kawin. Hawa itu Wajib tidak kau kawin. berpasangan. Makanya ciptakan Hawa. Wajib tidak kau kawin. Kami wajib. Yesus wajib gak kawin? Tidak, karena dia Tuhan. Wajib gak kau hidup sama seperti hidup Yesus? Ya wajib. Kawin Yesus atau tidak kawin? Yesus tidak kawin, kami kawin. Nah, berarti kamu tidak ikuti perintah wajib itu. Tidak, aku bilang dia itu Tuhan, kami manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa kau harus mencontoh wajib sama seperti Tuhan hidup? Mencontoh ajarannya Juma. Ajarannya tidak kawin. Ajarannya tidak kawin. Di mana dibilang tidak kawin? Mana istrinya kalau dia kawin? Ya di mana dikatakan tidak boleh kawin manusia, di mana? Perintahnya 1 Yohanes 2 nomor 6, wajib hidup Mana? sama Baca, seperti Pak. Kristus hidup. Wajib hidup sama Baca, seperti tadi apa? Kristus Apa hidup. sih? Itu dalilnya. Iya bacakan yang kau bilang dalilnya itu bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, betul. Nah, Terus? Yesus hidup kawin gak? Yesus itu Tuhan. Saya tidak tanya dia Tuhan atau hantu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus hidup kawin gak? Oke, jadi Tuhanmu kawin cuma. Kenapa jadi Tuhanku? Saya tidak ada perintah dalam dengar. Tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an kami harus hidup sama seperti Tuhan kami hidup, nggak ada. Yang ada dalam perintahnya di dalam kitab yang sama seperti itu di kitab lo. Menyelamatkan manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus hidup kawin? Tidak kawin. Apakah kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup? Wajib. Apakah Yesus dalam hidupnya kawin? Tidak. Kalau begitu, kamu kenapa kawin? Udah Berat ini Bang dah. Udah kena dia, udah kena. Berat. Oke, gimana Bang? Masih mau dipertahankan atau kita tukar nih? Kayaknya aduh, kacau nih, hancur ini. Kena macet dah. Kita ganti Bang ya. Jantungnya aja udah pindah ke kanan. Thank you Bang sudah mau berpartisipasi dalam memalukan agamanya. Jadi jelas tadi ya Bang Zuma itu sekaligus memirroring, cuman dia nggak paham ya. Kenapa saya bilang di mirroring? Kan ditanya tuh, kenapa Rasulullah, kenapa orang-orang Muslim tidak ikut Rasulullah?
Jawabannya tadi itu sudah ada, cuman mereka ya begitulah, bingung udah kan, panik ya kayak gitu. Oke, kita undang lagi Bang ya. Boleh. Oke. Waktu saya sampai mudah-mudahan yang jam berkualitas. ini ya, 11.30 saya mau ke kantor notaris. Oke, Bang. Iya. Oke, Bang. Masih 1 jam lagi, silakan. Oke, masih lumayan panjang tuh, Masya Allah. Banyak pelajaran nih kita dapat. Ya mungkin ini Sasongko ini, Bang Alos tadi, nah ini kelihatannya agak sopan nih orangnya kemarin. Gak tahu kalau sama Bang Zuma nih. Oke, selamat siang Bang Alos. Siap diskusi dengan literasi yang baik. Oke, siap diskusi dengan baik. Lempar saya ya. Aja cuma jangan buang saya. Saya dari tadi dibuang. Nih. Dari kemarin juga dibuang. Iya, pelan-pelan aja ya. Oke, baik. Silahkan Bang Alos. Oke, saya bertanya dulu terkait dengan nabimu berbuat dosa enggak? Dosa ada enggak? Kemudian terkait dengan surat Yunus 1. Boleh tunjukkan dalilnya? Gimana? Surat Yunus 1. Surat Yunus 1. Kemudian dengan pertanyaannya, nabimu berbuat dosa enggak atau suci? Silakan penjelasannya. Iya, apa yang ingin Anda narasikan di situ, pertanyaan Anda? Yang kepingin saya tanya, yang saya narasikan bahwa selama ini kan Anda mengatakan bahwa Tuhan kami itu kafir, Tuhan kami itu mati di kayu salib, terkutuk dan sebagainya. Nah sekarang saya mau tanya Anda, nabimu berdosa enggak? Nabimu berdosa enggak? Nabi Muhammad SAW tidak berdosa. Aduh. Kenapa Bang? Kenapa? Coba Al-Safat 37. Coba kau baca Al-Safat 37. Oke. Anda bisa baca Quran rupanya ya? Atau hanya terjemah? Terjemahan. Oh, terjemahan kirain. Jadi saya hanya terjemahan aja Bang Sumaya. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Baja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Apa masalahnya? Apakah itu memang betul ayatnya? Benar. Ayat 37 kan? Bal jaa bil haqq. Itu wa saddaqal mursalin. Sekarang ya Bang Suma. Mungkin maksudnya ayat sebelumnya kali. Iya, saya memahami ya. Udah nggak apa-apa. Tapi di sini saya mau tanya terkait dengan kitab Anda. Penciptaan dunia pada nama saya itu. Boleh Anda jelaskan buat saya? Itu saya sudah jelaskan kemudian dalam Al-Quranul Karim surah An-Nasiyat ayat 27 sampai 34. Anda baca aja di situ. Waduh. Kenapa? Nah, sih tanya kok suruh. Oke. Kan saya sudah jelaskan. Oke. Karena Nanti, memang saya di jalan jadi saya tidak bisa tunjuk dalil ya. Nah itu dia. Nanti Anda bahas Al-Quran, Bang, Saudara Alos. Saya di rumah dulu. Anda membahas Al-Quran, saudara dengarkan saya dulu, saudara. Anda membahas Al-Quran, sementara Anda adalah seorang kafir. Bagaimana bisa ilmu Quran masuk ke dalam otak Anda sementara otak Anda tertutup? Coba. Anda harusnya membahas kan Bible dulu. Kalau Anda sudah paham Bible, baru pindah ke belajar Al-Quran. Bible dulu Anda dalami. Oke Bang Suma. Anda dengar gini. Orang manusia itu Bang, dari bayi itu ketika menelaah sebuah keadaan, misalnya makan, dari bubur dulu, habis itu makan kacang-kacangan dan seterusnya, baru bisa gigi tumbuh. Ini Anda belum ada gigi mau makan daging, gimana ceritanya? Anda bahas dulu tentang Bible, pahami dulu Bible, yang Anda sembah tiap hari Minggu itu Tuhan atau hantu, itu dulu. Setelah Anda paham di sana, Anda mendapatkan sebuah hikmat pengajaran di sana, baru Anda belajar sedikit-sedikit Al-Quran. Ini Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, bahas Quran tidak nyambung Bang. Bahwa Tuhan saya telah bangkit dari antara orang mati. Nah itu Anda mengakui. Dan sudah enggak Tuhan saya telah bangkit dari antara orang mati, maut sudah dikalahkan. Ya, jadi saya mau tanya dulu, Anda mengimani nabi-nabi ya,
Nabi Nuh, Nabi Berarti Adam, Anda mengakui bahwa Gini, Tuhan gini, Anda itu adalah makhluk yang Gini keluar dulu. dari kubur, betul? Ini dulu kita Jangan kita nggak ketakutan, usah Bang. bahas Tuhan Jangan dulu. ketakutan, Kita nggak usah bahas Tuhan saudaraku. dulu. Jangan kita bahas Nabi-Nabi ketakutan. dulu. Berarti Anda sudah Kita bahas mengakui Nabi-Nabi bahwa dulu. Tuhan Anda adalah makhluk yang merangkak dari liang kubur, betul? Oh enggak, itu Nah, enggak. jadi yang tadi itu Anda katakan enggak. apa? Yang tadi Anda katakan apa? Itu enggak. Lah, ya, yang saya Anda tadi katakan apa? Yang saya katakan Tuhan saya telah mematahkan kuasa maut. Ya, yang keluar dari dan kubur dia itu kan? siap untuk datang kali kedua, Saudaraku, untuk menghakimi yang dunia. keluar dari kubur itu kan maksud Anda? Iya kan? Tuhan Anda yang keluar dari kubur itu kan? Ya, karena bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah yang saya maksud. Beda Berarti dengan- Anda mengakui Anda adalah penyembah Gini, makhluk yang artinya- keluar dari kubur, betul? Wah, dia bangkit dari antara orang mati, Bang. Bangkit Kalau yang dari lain mana? kan Di mati jadi kasur? bangkit. Kalau Dia yang di lain ini kasur mati keluar dari tidak kamar bangkit, hotel bangkit atau jadi keluar bangkit. dari kubur? Abangku, Gitu. Tuhan Anda itu Ya. keluar dari kubur atau keluar dari kamar hotel? Tuhan saya itu bangkit dari antara orang mati dan sudah Iya, berangkat keluar ke surga. dari kubur atau Dan keluar dari siap untuk hotel? datang kali kedua untuk menebus, Saudara Alos, untuk mengakhiri Saudara dunia Alos, dengan segala. Saudara Alos, Oke, Tuhan Bang Sum. Anda itu keluar Silakan. dari kuburan atau keluar dari kamar hotel? Ya kok pertanyaan itu lucu sekali. Ya supaya Anda tahu bahwa Anda penyembah makhluk kuburan. Kok sederhana itu? Aduh. Makhluk kuburan gimana? Maksud Kitab kematian Anda itu dia Yesus itu, ya. tunggu dulu, Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Makhluk atau bukan, Bang? Dia manusia sekaligus Tuhan. Bukan Makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Dia bukan makhluk. Ya Dia Allah. bukan makhluk. Oke, dia bukan makhluk. Dengarkan teman-teman. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Pertanyaan saya. Oh beda. Dia bukan makhluk. Lah ini dalam 1 Korintus 15 1 Korintus 48 dia berapa? disebut makhluk. Sabar. 1 Korintus berapa, Bang? 15:48. Oke, saya cek ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat berapa, Bang? 48. 48, oke. Iya. Sabar, Bang ya. So, lanjut. Telak ini Bang. Aduh, dapat lagi aku Waduh, catatan. sabar, Os. Ya memang mesti cari data dulu karena kami Udah itu baca Bang. berdiskusi Aku itu harus baca sudah tahu berapa aku. tadi 54 ya? 48. 1 Korintus 15 48. 48. Saya baca dari Dia yang berasal dari surga. Manusia pertama, dengar sini penjelasannya dari 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia berasal dari surga. Siapa itu, Ya. Bang? Makhluk surgawi siapa? Makhluk surgawi itu malaikat, tapi kalau Yesus enggak. Itu. Dari debu dan tanah, Bang. Abang hilangin debu dan tanahnya. Masolang generasi. Masolang Ayat generasi. 47 ya. Ayat 47 itu sangat jelas ya, saya baca ulang ya. Masolang Manusia pertama hancur sudah ini. berasal dari debu tanah. Makhluk surga? Bersifat jasmani. Makhluk surga berasal dari surga. Manusia kedua berasal dari surga. Ah, itu terkait makhluk apa? dengan manusia, makhluk-makhluk yang di surga itu adalah malaikat, bukan Yesus. Yesus Sama Tuhan. seperti Yesus, betul? Enggak, beda. Dalilnya Konteks begitu. Ayatnya beda, Bang. Makhluk-makhluk surgawi Yang Anda mesti sama pahami dengan di situ. dia. Makhluk-makhluk surgawi Makhluk- sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Enggak. Itu bukan maksudnya di situ. Makhluk-makhluk surgawi ini sama dengan Adam dan Hawa yang sudah mati pada saat Innalladzina itu. kafaru. Pada saat itu Sesungguhnya hukum orang-orang Taurat kafir belum itu ada, dosa-dosa mereka belum diperhitungkan. Anda paham nggak? Bohong dia sini, Bang. Kita turunin atau gimana ini, Bang? Makanya Nggak saya level nih pemain mau ini. ngomong sama Anda. Mau Oh, iya, bantah biar kitab, bantah dengan kitabmu. Bantah dengan kitabmu, saya tantang kau.
Kalau berani nggak? Kenapa kamu tantang kitabmu Berani sendiri? nggak cuma? Kenapa kamu nantang Bukan, kitabmu saya sendiri? tantang kau. Saya tantang kau begini, bantal kitab dengan kitabmu, katanya kitabmu penyempurna. Di dalam kitabmu dikatakan pada hari ini telah lahir Kamu bagimu. harus paham itu dulu. Yang lahir itu makhluk atau Juma, bukan, Bang? ya. Juma, Yang lahir itu kau harus makhluk paham atau dulu. bukan? Kau harus paham dulu, ya. Makhluk yang Supaya lahir, jelas. yang lahir dari Maria itu makhluk atau bukan? Gini, bantah kitab kami dengan kitabmu, berani Tidak bisa, nggak Kita level, bukti. Bang, nggak level. Kita Nggak buktikan. level. Kitabku dengan kitab Anda itu nggak level. Katanya- Sekarang pertanyaan saya, yang lahir katanya itu nabimu makhluk atau itu bukan? tidak berdosa. Saudara, Ada ayatnya, Bang. saudara, yang Kalau lahir saya mau itu, buka, yang lahir cuma saya dari di Maria jalan. itu makhluk atau bukan? Ya, Bang. Yang lahir Kalau dari Anda mau Maria itu turun, makhluk atau bukan? Ya, itu bukan makhluk. Dia bukan, bukan makhluk. makhluk. Dia bukan itu makhluk. dia Oh, Tuhan. Yesus bukan makhluk. Jadi dia bukan makhluk. Beda Jadi Tuhan, jadi beda makhluk. Maria Ah, beda, menetein beda. Tuhan gitu. Ya itu proses kehidupannya, dalam perjalanan kehidupannya sebagai Loh, manusia. kok jadi kayak gitu? Berarti yang dibunuh oleh tentara Romawi Tuhan. Di mana ayatnya? Yang dibunuh oleh tentara Romawi makhluk atau Tuhan? Ya, gimana? Gimana, Bang? Saya tanya kau dulu. Junjunganmu istrinya berapa sih? Gimana? Junjunganmu istrinya Udah berapa mulai sih? dia. Saya bisa Udah saja mulai. cuma. Udah mulai. Ganti, Bang. Udah mulai nih, Bang. Kacau ini. Udah mulai. Kita ganti ya. Boleh. Istrinya berapa sih? Lalu surgamu ada apa sih? Surgamu ada apa sih? Surgamu ada apa sih? Penyembah makhluk kuburan, kamu istirahat. 72 bidadari ada apa? Kamu Ada apa istirahat. sih? Matius 19 Ya? nomor Waduh. 29 dalam original teksnya Yesus menjanjikan Lalu 100 cium batu istri apa sih? bagi pengikutnya. Cium batu itu apa sih? Cium batu apa sih? Coba jelaskan loh. Udah Katanya nangis dia, udah mulai nangis dia, Anda pandai. teman-teman. Sudah mulai Waduh. menangis, sudah mulai Saya telanjangi menangis dia. kamu semua. Udah Untung mulai menangis. Saya berada di luar rumah. Penyembah Saya makhluk bilang ya, kuburan saya udah mulai sampaikan buat kau ya, menangis. kalau kau Dia mau diskusi katakan dengan saya bahwa telanjangi kamu. Tuhannya bukan Saya bilang ya, makhluk. cuma Ternyata posisi Tuhannya saya di luar. keluar dari kubur. Ya, Yang keluar dari tunggu kubur nanti itu setelah makhluk. saya ke rumah, Dia nggak terima, pulang dikasih rumah, dalil. saya 1 akan Korintus tantang kau 15 berdiskusi. nomor Kau 48. dengar ya? Saya Yesus tantang sama kau seperti berdiskusi. makhluk yang keluar dari Ya? surga. Makhluk. Ya, memang tuh Yesus itu Gurunda, karena dia huruf besar situ. Dia huruf Iya, besar. memang Bang, Yesus. Paulus. Iya, memang Yesus. Iya, dia huruf besar situ Gurunda. Jangan bohong Yes. Paulus ya, bohong kau. Anak mak. Yesus. Gimana, Abang? Yesus itu makhluk. Makhluk. Kita dia turunkan huruf atau besar, gimana ini, Bang? Dia huruf besar. Ya. Dia tak. Kamu sudah dipermalukan di sini penyembah makhluk lu, masih juga kor-kor nih. Ya. Dimalukan oleh Kau penyembah makhluk kuburan. giliran kau saya. masih- Giliran Kau masih saya. nantang. Kau seperti Sudah ikan teri yang dimalukan nantang sama saya pakai RK. pisau. Sudah. Enggak, Kau itu saya tidak seibarat pakai pisau, ini, Bang. seibarat ikan teri Ya. pegang pisau. Sudah Gimana ceritanya? dimalukan sama Pakai helm. RK. Ikan teri Kau pakai harus sadar helm, itu. habis itu teriak-teriak mau nantang saya duet. Kau sadar Juma ya. Nangis. Kau mau nantang saya tunggu kau nanti. Saya tunggu untuk saya nantang kau diskusi. Bukan nantang pakai pistol, bukan nantang pakai apa. Penyembah Enggak. makhluk mau Saya nantang kau diskusi dengan kita udah keok begitu, udah keok. Enggak, supaya saya nanti kasih tunjuk data sama kamu. Saudaraku, lebih baik kau lembutkan hatimu daripada kau mempertahankan agama yang dibawa oleh penjajah. Saya sudah lembut. Kamu Saya sudah menganut lembut. agama tersebut bukan proses belajar lu. Cuma kan ikut-ikutan dari keturunan, dari nenek moyangmu yang menjadi pengikut penjajah, kau ikut-ikutan jadi korban. Bang, lembutkan Bang, hatimu, jujur ya. saudaraku, dengarkan Jujur ya. kebenaran. Jujur ya, saya bilang. Sepahit Kalau apapun, kalau yang benar saya itu ya bersyukur benar. lahir gitu itu loh. percaya Yesus. Ya dari Tapi tahu, kalau berarti saya kamu penyembah kepada tapi makhluk kalau kuburan, saya di kan luar gitu. Yesus, saya di luar Yesus berarti mendingan saya tidak punya agama. Iya bagus. Iya. Kalau Yesus Karena itu, saya percaya Yesus, ku tanya jadi dulu. itu ada janji keselamatannya. Yesus Tubuh, menjanjikan roh, dan keselamatan jiwa. kepada siapa? Tubuh, roh, dan jiwa akan diselamatkan ngaco. kami orang yang percaya. Yesus menjanjikan Beda keselamatan dengan kepada surgamu. kaumnya Bani Israel. Kaumnya Kalau Bani surgamu Israel itu kan bisa sudah selamat jelas, sudah kalau viral. percaya dia sebagai rasul, utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan yang merangkak keluar dari kuburan. Itu beda.
Yesusnya Yahudi dengan Yesusnya Romawi itu dua Yesus yang Ini berbeda. Kau kau harus memang catat tidak itu. ada ilmu kau. Yesus yang kau sembah dengan Yesus yang comor datang saja kau. mengajarkan menyembah kepada pencipta yang itu Saya- bumi itu adalah saya dua boleh Yesus yang ukur kau berbeda. ya. Kau tunggu saya Yesus sampai Yahudi rumah. dan Yesus Romawi Saya adalah buka dua Yesus komal ini yang lagi. Saya buka berbeda. komal ini lagi. Kita dua berdiskusi. Dalil face to dalil ya. Ya, dalil ya. Ini ikan Nanti teri pakai tunggu helm kau. ini teman-teman. Karena saya di luar. Biar kelihatan besar gitu ya. Kau nggak percaya, saya nantang kau. Saya tunggu saya kembali. Saya telanjangi kau nanti. Gimana ceritanya? Jujur. Kucing Iya, ngajarin ikan jujur. berenang. Semua komal saya sudah masuk sampai Gurunda punya. Tapi kalau dengan gayamu begini kau jadi bulan-bulanan, Ya. Bung. Kau malah mempermalukan Kau mau lihat? agamamu itu. Kau mau lihat? Kau mau lihat saya tunjukkan. Apa itu? Saya pernah dengan kau ya. Kau mengatakan kau tidak penyembah makhluk, tapi kau menyembah yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu makhluk, bukan Tuhan. Aneh kau ini. Dikasih dalil 1 Korintus 15:48. Kristen penyembah makhluk. Kau bilang lagi bukan. Itu lihat siapa? Itu lihat siapa? Itu lihat siapa? Apa siapa? Nah, ini di forum-forum live ya. Terus? Ya. Itu siapa? Gurunda kan? Nggak tahu. Siapa itu? Oh, kau anak rimba, Gurunda. Mereka panggilnya Gurunda. Enggak, iya terus? Ini ya di komal-komal kalian ya. Terus? Nah ini siapa diskusi ya? Nah, di situ kau buktikan bahwa Yesus bukan makhluk gitu maksudnya. Oh, saya patah argumen mereka dengan dalil-dalil. Ya ini Wow. saya. Di sini Ini kita saya harus buktikan aja tunjukkan di sini. kepada Anda. Ngapain kau tunjukkan Cuma itu karena di sini posisi aja? saya di luar. Bang Suma posisi saya di luar, Bang Suma. Ya. Terus saya bedanya kasih tahu kalau ya. kau di dalam dengan di luar apa? Kau pintar kalau kau di rumah. Di luar kau jadi tidak Iya, pintar. bukan. Maksudnya di rumah itu ada kitabmu, ada kitabmu. Bisa kau baca ya. kitabku, bisa kau baca. Ada kitabmu. Bisa kau baca kitab? Ya, terjemahan aja. Oh, nggak bisa, Terjemahan aja. nggak bisa. Al-Quran itu harus Terjemahan ikra. aja yang saya baca. Al-Quran itu harus ikra. Ini ya, saya tunjukkan Diawali semua dengan ya. ikra. Bahkan dengan Al-Quran kamu diawali dengan juga, ikra. bahkan dengan kamu Zuma, lihat ya, saya pernah dengan kamu tapi kamu turunin saya. Setelah saya Ya kalau menjawab gayamu kayak gini siapa yang dalil-dalilmu, berdebat pertanyaanmu. samamu? Coba ada Kristen lain kau kamu dari itu. tadi diturunkan. Sabar ya. Jangan turunkan saya dulu. Ya akui dulu bahwa kau penyembah Kamu itu makhluk. yang benar. Akui dulu bahwa sembahanmu makhluk. Nah ini Zuma itu saya dengan kamu tuh. Zuma, benar kak? Itu Terus saya di apa? sebelah tuh. Terus apa hubungannya? Kamu saya jawab, kamu tendang saya keluar, gimana sih? Wah. Pertanyaanmu. Kalau pengikut Paulus begini dia gayanya. Nah, kamu lari, kamu yang, aduh, gimana sih lu? Halo, 1 Korintus 15:48 itu jelas Yesus. Karena dia huruf besar. Kau mempermalukan diri kau, Los. Buat malu kau. Apa? Itu dia huruf Gimana besar sih, itu. Bang? Itu dia huruf besar, gak malu Apa kau. itu? Mempersar kebodohanmu. Apa? Kau baca Yang Bibir kau- sekarang 1 Korintus 15:48 itu dia huruf besar. Tidak ada Saya huruf nantang besar kau. kecuali Kalau mau Tuhan berdebat, dan Yesus. saya nantang kau ya. Saya nantang kau Kau dengan mempermalukan semua diri ya. kau Kalau sini mau ya. berdebat, sabar. Kalau mau berdebat, bantah Bible dengan kitabmu. Masolang generasi Ya. teman-teman. Berani nggak? Berani nggak? Oh, nggak ada suara. Habis sudah kau bang. Kelar kau bang. Ini jelas diksinya bang. Kalau orang-orang yang bisa bahasa ini udah telak nih Yesus. Bang, karena dia tuh jujur ya, saya bilang karena dia itu Yesus yang menyelamatkan. Pada saat kematian nanti kita mau kemana? Ya, jangan sampai terlambat ya. Saya cuma mengatakan ya, jangan sampai terlambat. Yesus itu datang malah mengusir. Tujuan Yesus datang mengusir Bukan. Kristen. Gini Bang Suma, maksud saya ya yang baik ya. Hari ini kita Tuhan tidak pernah mengintervensi kita. Tapi nanti pada saat waktunya, waktu Tuhan di situ ya mau minta ampun lagi udah nggak bisa. Ya Yesus Ini tidak kan masih mengenalmu. hidup, ya. Karena Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu mengakuinya sebagai rasul.
bukan Tuhan. Yang kau tuhankan itu yang datang dari Yunani, Athena, Agnostos Theos yang diperkenalkan Paulus. Yang kalian sembah hari Minggu itu bukan anak Maria, tapi namanya kalian pakai untuk menyembah kepada dewanya Sabar. orang Roma, Athena. Bang Suma dengar ya. Kalau memang untuk bangsa Israel, amanat agung pada saat Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Itu Kudus. bukan Yesus yang keluar Aku dari akan kubur itu, menyertai bukan engkau Yesus. sampai pada akhir zaman. Yang keluar dari kubur Artinya, itu ya, enggak apa-apa iblis. sih. Di mana Enggak apa-apa, Yesus Anda boleh mengatakan menghina. bahwa yang keluar dari kubur Anda itu boleh iblis? menghina. Baca Anda Yohanes boleh 12 menghujat. nomor Anda boleh enggak percaya 31. itu. Yesusnya yang mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu iblis. Kata Yesus, itu bukan kata saya. Berarti yang keluar memakai nama Yesus itu iblis. Nah, yang kau sembah itu siapa? Iblis dalam nama Yesus. Itu kesimpulan saya, Saudara Alos. Yang kamu sembah adalah iblis dalam nama Yesus. Itu kesimpulan saya. Kejar saya untuk membuktikan itu. Kalau kau pintar, saya akan buktikan secara data, secara akurat, secara ilmiah bahwa yang kamu sembah, Saudara Alos, adalah iblis dalam nama Yesus. Saya bisa buktikan itu. Ya, di dalam itu Itu janji iblis, itu jadi janji tidak iblis. ada unsur apa-apa. Dari saya, Itu saya janji iblis. cuma Yesus sarankan, mengatakan sebelum dalam Anda Matius metong, 5 nomor 20, jika dan hidup pada saat keberagamaanmu tidak lebih baik jiwa dari dan hidup roh Anda keberagamaan diambil orang Yahudi, di kamu situ. tidak akan masuk surga. Jadi Pertobatan jangan kau sudah tidak mimpi, berlaku kawan. lagi. Jangan kau mimpi. Pertobatan tidak berlaku lagi. Jangan kau mimpi. Enggak semua. Saya cuma ingatkan. Saya ulangi saya lagi ya. ingat kata-kata Gus Yang Dur. kau Saya ingat sembah, yang kata-kata kau Gus sembah Dur. hari Minggu itu, yang kamu sembah hari Saya- Minggu itu bukan anak Maria, tetapi iblis Gus Dur dalam nama Yesus Kristus. Tuh. Iya. Menurut siapa, Bang? Menurut Yesus. Iblis. Ini kata Gus Dur ya. Kata Gus Dur. Iblis dilemparkan keluar. Agama yang Keluar dekat dari dengan mana? Tuhan Keluar itu dari adalah kubur. agama Di mana Kristen. iblis dilemparkan ke kubur? Tuhan Baca mereka panggil Yesaya Bapa. 14 Ya, itu nomor 13 nomor 14. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Untuk apa iblis dilemparkan keluar dari kubur? Untuk menjadi tanda Mana bagi ada- angkatan jahat. Matius 12 nomor 30, nomor 43 sampai nomor 45. 38 sampai nomor 40. Mulai sembah. Gitu, saudara. Jadi orang yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur adalah pengikut angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 40. Gitu. Kau bisa Siapa menipu yang saya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur itu adalah pengikut angkatan jahat. Cuma tipu baca itu. Ya, cuma saya tidak mau gubris Anda ya. Cuma supaya kau tahu ya. Apa? Saya akan nantang kau. Tunggu saya sampai rumah ya. Ini baru awal ya. Kalau mau diskusi dengan saya jangan tendang saya, turun dong. Kemarin kau tendang. Habis itu 2 hari yang lalu kau tendang saya. Gimana sih lu? Masa cuma 2 hari jawab pertanyaanmu? 2 hari lalu Jawab saya Itu tergantung moderator, Bang Alos. Tergantung moderator. Oh, Kalau gitu ya. Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda marah tadi padahal diksinya jelas. Bro, bukan saya di-kick marah di oleh Bang mana, Zuma. bro? Bang Zuma di sini narasumber. Jadi nggak Saya usah marah ini di Bang ya, mana, nggak usah bro? apa namanya. Saya minta maaf. Tadi ya. Abang marah. Saya minta maaf. Gini ya, saya punya nada bicaranya begini, Bang. Saya etika, saya santun. Saya tidak pernah ini, tapi nada bicara saya Baik. begini. Gimana Abang Zuma, Bang Da? Ada outline lain nggak, sahabat? Oke, Dinaikkan aja. kita ganti. Oke, Bang Suma. Thank you ya, Makasih Bang ya, At. Bang Suma. Oke, Terima Saudara kasih, Bang Alos. Suma. Ya, Sama-sama. siap, mantap. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Bang Bhinneka Tunggal Ika. Mat, makasih ya. Semuanya, Bang Hos, makasih. Oke, Bang Alus. Ya. Oke. Salam damai ya untuk kita semua. Telak itu Mas Solang. Diingkari Bibelnya sendiri.
Iya. Ya begitulah. Dulu ya. Penatua ini kayaknya konten nih, amanu. Ya, dinaikkan Bang. Cari lagi. Ini Laskar ini, aduh payah ini. Munbrok, Ridwan Ical. Oh ini bisa ini. Banyak yang mau naik tapi ini nggak tahu saya yang mana yang muslim mana yang oten. Kita maaf ya saudara-saudaraku yang muslim, sabar dulu. Kita prioritaskan teman-teman dari Kristen ya. Bugis Bone muslim ini nggak mungkin. Sambil narasi aja abang, aku cari-cari dulu nih. Iya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika berbicara mengenai dialog perbandingan agama, keuntungan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, ketika kemudian kita berislam tanpa proses berpikir, berislam kita tanpa proses belajar, lantas kita berhadapan dengan keadaan di mana kita wajib untuk paham Islam, maka kita berada pada sisi keberuntungan. Kenapa? Karena setelah kita belajar tentang Islam, agama yang kita anut, rupa-rupanya iman kita selama ini yang dilandaskan terhadap asal imani saja, itu tidak bertentangan dengan akal sehat setelah kita paham tentang Al-Quran, tentang Islam. Itu keuntungan kita. Sehingga kita tidak perlu kemudian bingung setelahnya. Tinggal kita mentaati perintah Allah, membaca Quran dan memahami terjemahan. Berbeda dengan saudara kita, berapi-api mereka itu. Wah, agamaku yang paling benar, tak ada keselamatan di luar agamaku. Itu iman, itu kepercayaan. Tapi begitu kita perhadapkan dengan kitabnya, ternyata apa yang diimani itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Contoh yang tadi barusan. Tidak mungkin saya menyembah makhluk. Gak mungkin. Tidak mungkin Tuhan saya itu makhluk. Tidak mungkin saya itu. Tidak mungkin saya itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga ketika sampai pada keadaan mereka wajib berhadapan dengan Bible mereka. Dan ternyata betul sekali apa yang diurai di belakang Pak Bom gitu, Pak Bom. Karena saya sendiri ya. Ya daftar 1 titik aja 100.000. Digenapi dalam Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu adalah Yotevave itu, tapi lahir itu adalah inkarnasi. Secara apa inkarnasi? Kalau menit tunggu sebentar. Anda
Kan hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Taurat Imamat 11:7 B2 diharamkan. Dalam kitab para nabi Yesaya 66:17 pemakan B2 tikus dan binatang menjijikkan disuruh akan dibinasakan. Begitulah firman Tuhan. Kalau alasannya penyelidikan makan B2 berarti kenapa kau masih oten saat ini? Karena dia senang. Di tempatku ini oke, udah bagus. Roy Jones ini mudah-mudahan nih, Roy Jones. Saudara Matius tadi kenapa menghilang, Bang? Lagi masak? Masak tadi ya? Bang Matius. Mbak Dengar tadi kenapa turun tadi? Bang Indra, syukran, barakallahu fik. Ada gitu. Kirain tadi sudah pergi. Kemana dia? Allahu Akbar. Oke, Agung Abraham, selamat siang. Oh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Baik. Ya, saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sapa-sapa dong buat Bang Zuma. Iya, Bang Agung. Silakan, Bang. Masya Allah, Bang. Udah bertahun-tahun nih saya ngikutin, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, Abang Zuma. Alhamdulillah, sehat, Abang. Sehat. Makasih. Alhamdulillah. Semoga Masya kita Allah. semua sehat. Iya. Oke, Bang ya, Bang Agung, kita sapa dulu tamu ya. Selamat siang, Bang Aldos Blazing. Bang Aldos, selamat siang. Oke, Anda dari Kristen? Ya. Murid saya Baik. ini. Oh iya. Oke, silahkan. Nyelam. Bang Aldos. Ya. Iya. Iya, Bang Zuma ini beliau? Iya. Oke, baik. Silakan Bang Aldos. Ini ya, kalau Bang Juma, kalau Nabi Muhammad kan tidak bisa membaca. Kenapa di sini di Al-Bayyinah ayat 2 Nabi Muhammad membacakan lembaran suci Al-Qur'an? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an memberikan sinyal kuat, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Jadi Nabi Muhammad adalah Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Nah, berarti yang dimaksud ummi di sana itu adalah Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab suci sebelum Al-Quran. Torah, Zabur, Injil itu tidak pernah dibaca oleh Nabi Muhammad. Beliau buta tentang kitab-kitab tersebut. Mereka buta Ibrani, beliau buta Ibrani, buta Aramaik, buta Yunani. Jadi ketika dikatakan beliau buta huruf, buta terhadap kitab sebelumnya. Kenapa? Karena justru beliau diutus oleh Allah. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 44. Ya, kalau nggak salah saya Al-Anbiya atau An-Nahl. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan isi Al-Qur'an. Kalau dia buta huruf dalam arti kata jahil atau dalam pandangan kita bodoh, maka bagaimana mungkin dia bisa menguraikan isi Quran? Sementara isi Quran itu adalah kalimatullah, kalimat Allah. Nah, beliau diutus untuk menjelaskan apa yang harus manusia lakukan di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad uraikan isi Quran itu. Gitu, saudara. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, lantas kemudian dia benar-benar buta terhadap Quran. Dan di sisi lain, Nabi Muhammad
disuruh menjelaskan Al-Quran, itu nggak mungkin. Maka Nabi Muhammad dikatakan ummi, itu artinya buta terhadap kitab-kitab terdahulu, tetapi dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan kitab Al-Quranul Karim. Begitu saudara. Kalau ditulisnya itu Nabi Muhammadnya apa sahabat-sahabatnya? Maksudnya? Ditulisnya itu. Ditulisnya. Iya, kayak di apa sih? Kadang mus'ab gitu. Oh, ditulis oleh para sahabat. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah sekarang ketika Nabi Muhammad mengajarkan Quran, Al-Quran diajarkan melalui lisan beliau. Setelah dibacakan melalui lisan beliau, didengarkan oleh para sahabatnya. Sahabatnya kemudian menghafal, sebagian di antara sahabatnya menuliskan. Artinya mata rantai Al-Quran dari Nabi Muhammad pindah kepada sahabatnya atau muridnya itu akurat. Nabi Musa penyampai firman, Yesus penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman. Nabi Musa itu menuliskan sendiri. Nabi Musa yang kemudian Tuhan sendiri yang memberikan tulisan itu kepada Nabi Musa. 2 loh batu, yaitu Torah. Nabi Isa itu dia sama seperti Nabi Muhammad, mendiktekan. Nabi Muhammad punya sahabat menuliskan sesuai dengan apa yang didengarkan, sedangkan murid-murid Nabi Isa tidak menuliskan, melainkan apa yang disampaikan kemudian oleh Nabi Isa diajarkan oleh muridnya dan dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Penulisannya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dituliskan sesuai dengan apa yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad, sementara pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu sebagian besar disembunyikan kemudian oleh kaumnya sendiri. Dituliskan tapi oleh orang-orang yang tidak dikenali oleh Nabi Isa itu sendiri. Itulah yang tertulis. Yesus tidak mengenal penulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu jelas itu. Jadi kalau Al-Quran disampaikan, sahabat Nabi Muhammad menghafal Iqra, maka sahabatnya juga seluruhnya mengatakan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka seluruh sahabatnya menuliskan, menghafalkan lisan yang sama. Berbeda dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, tak ada muridnya yang menulis. Tak ada murid yang menghafal. Jadi satu-satunya kitab suci yang dihafal cuma Al-Quran. Torah, Zabur, Injil itu tidak dihafalkan. Nah sekarang kalau umat Islam, taruhlah di sini, di Komal ini, ada yang membaca Quran keliru, insya Allah kami tahu. Salah huruf, salah makhraj, kami tahu. Salah tanda baca kami tahu. Jadi Al-Quran sulit dan tidak akan pernah bisa untuk digantikan. Al-Quran akan tetap terjaga sampai kiamat. Coba aja Anda baca Quran. Kuping saya nggak akan pernah bisa terima kalau makhraj hurufnya itu keliru. Kuping saya nggak mau terima. Pasti saya tegur. Begitu masuk di kuping saya bacaan yang tidak sesuai dengan makhraj, meskipun saya sendiri tidak sempurna makhrajnya, kuping saya itu pasti merontah. Bacaannya salah, keliru. Nah jadi Al-Quran itu betul tidak bisa dimanipulasi. Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Begitu dipalsukan akan ketahuan. Dunia akan teriak. Satu huruf keliru dari arti, dari makna, maka seluruh dunia akan bergemuruh. Bacaan Quran keliru. Nah, berbeda dengan bacaan 7 ya. Seperti itu saudara. Ya. Halo, selamat siang untuk Bang semua. Ya, siang. Iya. Begini, Tuhan perkenalkan diri Anda dulu, dari agama mana? sudah kenal dengan saya, mungkin juga. Andi, perkenalkan dulu dirinya Pak Andi, nanti baru berdiskusi Pak Andi. Bang Jun nanti silakan di ini tamunya Bang Jun ya, diminta perkenalkan diri. Nanti kalau ini kita cari yang kawan-kawan Kristen dulu Bang Jun ya. Oke. Saya Andi dari
Lubuk Linggau. Ya, silakan Pak Andi, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Pak Andi ini Kristen, silakan. Apa yang mau disampaikan? Waktunya Mispa. Untuk Bang Joma, Tuhan tahu enggak apa yang dipikirkan oleh manusia? Ya tahulah. Sudah, jadi maksudku itu tanpa diucapkan pun Tuhan sudah paham. Iya, betul sekali. Walaupun cara penyampaian dia bicara salah, apa belepotan apa gimana, Tuhan itu tahu apa maksud dan tujuannya. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau salah pendengaran Juma tentang orang membacanya itu udah hal lumrah. Tuhan itu tanpa kita bicara aja Tuhan sudah tahu. Ini bukan berbicara mengenai Tuhan, Bang. Ini berbicara mengenai kebenaran daripada agama Islam terkait dengan Al-Quran. Kalau Tuhan jelas, bagi kami bukan makhluk. Begini, Bang Tuhan itu Juma, maha mengetahui. Bang Juma, Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Tuhan. Al-Quran itu diwahyukan untuk makhluk manusia. Bang Juma, Wawasan Anda masih kecil, wawasan Anda masih rendah. jadi Begitu kalau Bang pemahamannya. Juma mau tentang berbicara tentang Tuhan, menurut saya kalau lari ke Kristen itu sangat jauh berbeda. Iya, karena Tuhan Kristen itu bukan Tuhan. Iya, karena kalau yang Muslim Ini aja, Anda sendiri, maaf, Anda dari agama mana, Saudara Andi? tidak ada perbedaan. Saudara Andi, Anda agama setelah mana? di situ Anda baru berbicara kepada orang lain. Sementara Saudara Andi, boleh saya saja. tahu Anda beragama apa, Bang? Jangan kayak monyet. Diskusi itu kayak manusia lah, Bang. Kalau mau monyet, pergi di komunitas monyet. Anda dari agama mana? Saya Kristen. Nah, jadi kalau gitu dong. berbicara tentang keagamaan, luruskan dulu tentang keislaman itu jadi satu tonggak, tidak Oh, terjadi tidak bisa, nggak bisa begitu. Pandangannya nggak boleh. Orde baru itu datang untuk mengkritisi orde lama, reformasi untuk mengkritisi orde lama, dan orde baru Islam datang untuk meluruskan agama Anda yang bengkok, serba bengkok itu, gitu Bang. Jangan Anda balik. Kalau sudah tidak ada Syiah, tidak ada Sunni, tidak ada yang lain-lain, dia satu keyakinan. Jangan Anda balik. Jangan Anda balik. Sementara Jangan di Anda bidang abang balik. aja, abang belum bisa mengurusnya. Anda kerasukan kan jadinya kan. Begitulah kalau monyet berdiskusi. Kalau monyet berdiskusi itu dia lebih pamer mulutnya daripada isi otak. Itu monyet. Kalau berdiskusi begitu. Selalu ingin menjadi guru tapi menggurui orang, tapi dia sendiri nggak pakai celana, telanjang dia. Tapi mau menasehati orang, gimana ceritanya? Gimana Anda mau menasehati orang agar orang itu berpakaian dengan rapi sementara Anda dalam keadaan telanjang, tidak bersunat lagi, kan memalukan. Anda mau menasehati saya yang beragama Islam, sementara Anda Kristen, agama yang tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Sementara diri abang belum perbaiki. Bagaimana ceritanya? Islam datang kemudian untuk memperbaiki agama yang memang sudah rusak. Anda harusnya bertanya tentang di mana rusaknya agama saya. Semua rusak. Dari konsep bertuhan rusak, dari konsep berkitab rusak. Semua. Tidak ada yang tidak rusak dari agama saudara itu, Saudara Andi. Jadi Anda jangan sok paten menasehati saya, sementara Anda sendiri kemudian tidak memahami agama Anda gitu. Mending begini, Saudara Andi. Di antara jangan ngajarin, Saudara. Kita jangan mengajarin. Mending kita angkat tema, satu tema kita angkat, kita bahas siapa di antara kita yang kemudian berilmu. Oke. Nah, begitu kawanku. Jadi agamamu, agamaku. Itu dulu tema kita dulu. Oke, Itu dulu tema kita betul, dulu. benar. Nah, Seperti yang tertulis. saya boleh memulai? Oke, baik. terima. Baik. Agamaku lakum dinukum waliyadin. Coba jelaskan dulu sama saya tuh tentang agamamu, agamaku. Ya, kan saya sudah memulai. Ini aku kalau rendah begitu.
Kan saya mengatakan saya mulai, Anda bertanya lagi. Makanya Untuk jangan Eki Kristen Rasidi, bang. Kalau mau pintar terima itu kasih. keluar dari sono. Kalau Oke. berbicara mengenai agama, Anda hanyut. Oke. Oke, ceritakanlah. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah dari Islam untuk menegakkan sebuah tali agama Allah, lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Maka orang Kristen harus paham di sini, umat Islam sangat menghargai agama Kristen itu ketika orang Kristen ini mendudukkan kemudian kaidah-kaidah yang ada dalam agamanya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam agamanya. Oke. Islam, diam dulu. Dia IQ rendah, diam dulu. Pas itu, pas. Iya, diam dulu bang. Diam dulu. Orang kalau berdiskusi ilmiah itu dibiarkan dulu lawan diskusi kita bernarasi. Habis itu yang kita tidak suka, yang tidak cocok kita catat. Habis itu giliran kita nanti ngomong. Oke, tapi jangan gitu. sama saya. Kita kan dua Jadi arah. ketika dikatakan lakum dinukum waliyadin, maksudnya Tuhan kami adalah Allah, Tuhanmu adalah Theos. Kau pakailah Theos itu. Ketika agama saya mengatakan kitab saya adalah Alkitab, kitabmu adalah Biblika, kau pakailah Biblika itu. Ketika pembawa agama saya disebut Rasulullah, maka kitab Anda disebut pembawa agama Anda disebut Apostolos. Lakukanlah kemudian apostolos itu kepada pembawa agama Anda, kan gitu. Lakum dinukum waliyadin, kaidah-kaidah agama Islam tegak dengan Islam, kaidah-kaidah agama Kristen tegak dengan agama Kristen. Loh kok bisa Anda menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Roh Kudus? Itu dari mana coba? Ketika Anda menyuarakan lakum dinukum waliyadin sebagai konsep yang Anda harus percayai bahwa Islam mengajarkan itu, Anda kudu wajib menegakkan Islam itu dalam konsepnya bahwa Kesian palsu sekali kau Bang Juma. Islam harus berdiri dengan agamanya, tidak boleh diganggu. Oke, saya potong dulu ya. Tunggu. Bukan, saya Islam potong harus dulu. berdiri dengan Nanti lari. agamanya. Dengar, Islam harus berdiri dengan agama Islam dan tidak boleh diganggu oleh agama Kristen. Betul? Betul? Ya, itu. Betul. Dan Kristen harus berdiri Bersaksi dengan dengan- agamanya sendiri, tidak boleh mencampur adukan agamanya dengan agama Islam. Betul? Oke, boleh saya bicara dulu? Boleh saya bicara dulu? Maka mulai setelah kita berdiskusi, Saudara Andi, kamu aja Anda jawab. harus menyuruh Lembaga Bible Indonesia untuk merubah simbol-simbol Islam yang ada di dalam Kristen itu dihapus semua, termasuk sebutan Alkitab pada buku-buku yang kalian karang sendiri. Termasuk kepada penyebutan dewa dengan sebutan Allah yang kalian gunakan. Termasuk kepada Paulus yang mendirikan agama pagan Anda untuk jangan lagi menggunakan kata Rasul. Dan hantu yang kalian katakan suci, ya, pneuma hotheos, itu Anda tinggalkan, jangan gunakan lagi Roh Kudus, karena itu adalah istilah-istilah dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Sepakat kita, Pak? Sepakat? Sepakat Kasih nggak? saya menjelaskannya. Sepakat nggak bahwa Islam harus berdiri dengan Islam, Kristen harus berdiri dengan Kristen. Sepakat? Kita ini berdiskusi atau ceramah kau? Sepakat. Ini pertanyaan diskusi sebelum Anda melontarkan narasi Kasih Anda. dulu kesempatan Sepakat buat tidak saya. bahwa Islam harus berdiri dengan Islamnya dan Kristen harus berdiri dengan Kristennya? Sepakat tidak? Iya, kasih dulu kesempatan buat saya membicarakan. Sepakat dulu kita. Sepakat tak? Anda yang membawa narasi ini, sepakat nggak? Islam harus berdiri dengan Islamnya, Kristen harus berdiri dengan kekristenannya. Sepakat tidak? Sudah. Nanti dulu baru saya jelaskan. Nah, ini ketahuan agamanya nggak mau sepakat. Ketahuan agamanya nggak bisa sepakat. Tanpa ajaran Islam, Kristen akan telanjang. Udah, silakan Anda membual. Waktu Anda sekarang silakan membual. Setelah ini dengan pastor bantu jemaat Anda untuk sama-sama pembual. Silakan, saya nyimak. Makanya kau laku karena pembicaraan kau begini. Makanya pembicaraan kau itu tidak sehat. Satu, tentang hal keyakinan itu tidak bisa kita bantah karena kita memiliki suatu keyakinan masing-masing. Tuhan aja tidak berhak untuk kacang, ada kacang. Karena Tuhan punya pilihan berbuat baik. Kita berbicara lakum dinukum waliyadin. Aduh, ini Adin. Ini Agium. Berarti Tuhan melarang membunuh Yesus. Tuhan tidak pernah melarang berbuat jahat. Berarti Tuhan melarang Itu membunuh pilihan Yesus. Anda.
Berarti Tuhan Anda mau berbuat membunuh baik, Yesus itu dilarang Tuhan. rupanya kalau Anda berbuat jahat, ini Kiu jongkok. Ditanya apa, sementara diskusinya kamu- gimana, lakum dinukum waliyadin, larinya kemana-mana, dasar penipu. Agama Lebih kalau sudah daripada tidak punya Tuhan. landasan ya begini, Tunggu dulu, bahas biar aku apa, entah jelaskan. kemana Makanya perginya. Itulah kau bilang aku Ki Joko, tapi kamu nggak paham. Lul, yang kita bahas di sini adalah lakum dinukum waliyadin. Anda ceramah, Anda pula yang ceramah di sini. Malu ya? Ya kalau Anda malu silakan si pastor ini, Pastor Bahlul ini silakan ngomong. Apa yang mau kau bicara? Ini saudara, ini ada Pastor Bahlul, suruh ngomong dia. Coba, Oke. Pastor, Pastor. Oke. Ini jemaat Anda ingin membahas tentang lakum dinukum waliyadin, Islam, Kristen, Kristen. laku Bagaimana kau tanggapan di saudara dunia pastor ini, yang karena Anda menggunakan bicara begitu. sebutan Itulah daya Alkitab di jual. Bible yang berasal dari Yunani Itulah itu? manusia. Kenapa menggunakan istilah Alkitab? Padahal Kristen harus berdiri dengan kekristenannya. Silakan, kita dengarkan Pak Pastor. Silakan. Ya sebenarnya gini, di dalam bahasa itu ada makna denotasi, makna konotasi. Nah, kalau paham makna denotasi, konotasi, itu tidak akan menarasikan seperti saudara Zuma ini. Persepsi. Nah, jadi ada makna. Tidak ada makna denotasi itu apa, konotasi itu apa. Mulai jurus gereja dipakai. Aku mau. Ini ilmu. Ilmu apa, konotasi, denotasi kok dibawa ke sini? Nah, Ini makanya berbicara kamu udah mengenai belajar agama. ilmu. Kan tadi kamu bilang Alkitab. Boleh Allah nggak saya dan mengatakan Rasul. aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Ya, itu hak Anda kan? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Itu hak asasi Anda. Dalam ranah bernegara, Keyakinan itu kita adalah tidak hak boleh asasi. mengutus sembahan orang lain, meskipun di dalam Itu kitab hak saudara asasi. Galatia 3 nomor 13 hak asasi pula. Saya aja kemudian didatangi oleh misionaris, saya dilapor polisi, hak asasi, pandai-pandai. Pandai-pandai ya. Pandai-pandai hak asasi. Di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak terkutuk? Nah, Al-Quran mengatakan. Kalimatnya gimana? Nah, Al-Quran kalimatnya saya dikurangi. ketika ingin dibaca itu. Nah, sebentar. Tadi kalimatnya itu dikurangi, jadi maknanya berubah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Udahlah, Karena Yesus itu makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Boleh. Tapi apakah kami lakukan penipuan Kalimatnya seperti enggak kalian? gitu. Padahal kalau kami mengatakan Yesus yang terkutuk, kami Sebab tidak gini loh, kemudian gini menghina. kalimatnya. Kami mendudukkan Oke. perkara pada sebenarnya perkara. Tapi kami nggak berani Gini. apalagi menggunakan istilah agama Kristen bukan pada tempatnya. Nah sekarang kalian mengatakan catatan-catatan wartawan yang Anda sendiri tidak kenal. Kalau udah ku jawab Bang Bayu, tadi kan udah ku jawab nggak ada. Tapi Nggak ada. ada sikapnya itu kepada orang tuanya yang dia menyangkal siapa ibuku, siapa saudaraku. Iya, saudaraku mamanya cari adalah dia. saudaraku, ibuku, bapakku itu adalah yang mengikuti kehendak bapak. Nah, berarti dia dengan secara ini dia menyangkal waktu mamanya dia cari dia, Bukan dia menyangkal. gitu. Secara tidak Bukan langsung dia menyangkal. Bukan menyangkal. Lalu hidup bersama dalam satu kepercayaan, satu iman itu adalah saudara semua. Itu yang dimaksud. Dia katakan itu gini loh. Barang siapa yang tidak membenci ibu dan saudaranya, dia tidak akan menjadi pengikutku. Berarti itu ajaran baik atau ajaran jahat itu, Bang Arom? Mengajak orang untuk membenci kepada orang tua. Dia berbicara seperti itu lebih mengutamakan gimana cara kita menjadi murid-murid Tuhan atau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Jadi tinggalkan duniawi, fokuskan untuk menyembah Tuhan. Itu ajaran dia memang memperkenalkan Allah Bapa. Iya, tidak harus dibenci orang tua kita, Bang Arom. Ya, nggak harus. Nggak harus. Kenapa mesti harus disuruh benci, mengajak orang untuk benci kepada orang tua?
Coba, ajaran baik nggak itu? Kan. Itu kan tertulis begitu, tapi kan kau membacanya langsung seperti itu, berarti artinya begitu. Kan enggak, artinya enggak begitu. Tadi kan udah kujelaskan. Arti dari ayat itu kalau nggak salah di 14 ya, Yon. Matius ya. Di Lukas. Di Lukas 14 ya. 14:26. Ya. Lukas 14:26 itu yang dimaksud adalah fokus kepada Tuhan, penyembahan Tuhan, fokus taat kepada ajaran Tuhan daripada yang lainnya. Coba Itu yang kita baca untuk 10 hukum Taurat. Ada nggak di situ untuk diajarkan untuk membenci kepada orang tua, Bang Arom? Patuhilah. Bang Bayu. Ya. Bang Bayu. Tadi kan saya udah bilang. Dia datang itu untuk apa sih? Ya kan? 10 perintah hukum Taurat itu tetap berdiri gitu loh. Dia datang, tujuan dia datang ini apa sih? Kan memperkenalkan Allah Bapa. Ya. Oke. Karena semuanya itu harus percaya kepada Allah Bapa. Gimana cara menyembah Allah Bapa? Gimana cara berdoa kepada Allah Bapa? Gimana mengikuti ajaran Allah Bapa? Itu dia datang untuk itu. Oke. Nggak ada namanya mengajarkan sesama manusia. Manusia itu hanya mengajarkan kasihi sesamamu. Udinya tentang hormati ibumu, hormati orang tua, segala macam, karena itu udah tertuang di 10 hukum Taurat. Ngapain lagi dia omongin itu? Gitu loh. Tentang Lukas 14 itu, dia kan memfokuskan ke semuanya bahwa kita harus mengikuti kehendak Bapa, fokus lebih dekat daripada dunia, gitu loh. Di dunia ini hampa semuanya, jadi kalau mau hidup kekal ikuti, jadilah murid, gitu loh. Bukan ketika ada orang tua melarang jangan ikut, nanti begini ya kita tinggalkan itu omongan itu, karena kebenaran lagi yang kita cari, gitu maksudnya. Oh, asumsi Pak Arom itu. Bukan, memang pembelajaran begitu, literasi ayatnya begitu. Literasinya tidak seperti itu, Pak Arom. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, ini ia tidak membenci, dia harus membenci gitu loh. Kenapa harus disuruh benci untuk menjadi taat dan patuh kepada Tuhan? Iya, Ini benci di ajaran situ kasih nggak atau seperti ajaran apa itulah. ini, Pak Arom? Benci di situ nggak seperti di pikiranmu lah, Bayu. Apapun itu Bang Arom, yang namanya benci ya benci Bang Arom. Pantaskah kita harus membenci kepada orang tua kita? Ya udah benci aja lah. Nah itu. Kalau maunya benci, bencilah. Yesus nggak ada bawa tamu, nggak bisa dia. Nggak bisa. Oke. Artinya peran Yesus ini lebih keren lah ya. Bapak itu cuma nunggu diam, Yesus yang bawa-bawain orang gitu. Iya, makanya Yesus bilang tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau melalui mamanya nggak bisa? Nggak bisa. Oke, kalau nggak melalui Yesus nggak bisa. Jadi kayak Bunda Maria itu kan kadang-kadang orang Katolik kan percaya tuh Bunda Maria menjadi perantara ya. Jadi mereka doa kepada Bunda Maria supaya Maria menyampaikan kepada Allah Bapa itu. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena Maria itu manusia biasa sama seperti kita. Oh, manusia biasa dia. Dia di surga posisinya sama kita, Bang. Atau beda? Siapa? Bunda Maria kan masuk surga kan? Maria maksudnya? Iya, Bunda Maria. Bunda Maria? Iya, ya, Bunda Maria. Dia diampuni. Enggak, dia masuk surga ya, nggak? tentu diampuni lah. Ya. Dia masuk surga nggak? Ya, masuk lah. Karena Yesus mati untuk semua orang. Semua orang yang menerima Yesus itu disebut anak-anak Allah. Dan mereka akan dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Oke. Jadi Bunda Maria juga menyembah Yesus lah ya? Iya, betul. Oh. Makanya dia menyebut, aku hamba Tuhan. Siapa yang nyebut? Jadilah Maria.
Tapi dia nggak pernah menyembah Yesus saat Yesus ada di dunia. Bahkan setelah Yesus nggak ada pun, nggak ada dia ikutan menyebarkan ajaran Yesus ini nih. Gimana sih? Kan kalau rasul-rasul kan keliling tuh nyebarin kekristenan, bukan kekristenan lah, nyebarin berita ini ya, berita keselamatan. Tapi kalau Bunda Maria cuman ini dia, cuman jadi ibu rumah tangga dia. Iya, tapi dia apa Tuhan? Jadilah seperti yang kau kehendaki. Oke. Ya, cuman ada bisa baca di Matius 1 ayat 18. 18-19. Bang Hati Yunus ini pendeta ya? Ya, saya pendeta. Oh, di NTT? Ya, betul. Mantap Bang Hati Yunus. Cuman yang saya agak bingung gini Bang Hati Yunus. Kan Bunda Maria menyembah Yesus dibilang. Tapi kenapa Yesus itu sama Bunda Maria tuh kayak kurang sopan gitu? Kurang sopan? Iya. Mana kurang sopan? Kayak dia panggil mamanya Gunai. Terus mamanya capek-capek nyari dia, udah nyampe nggak mau dijumpai sama Yesus. Iya, karena makanya dia tuh anak Allah. Dia memberitakan, makanya dia bilang begini di ayat itu dia bilang, nggak usah cari-cari karena saya ini harus ada di rumah Bapa. Gitu. Oke, jangan itu waktu kecil ya. Ya. Ya tapi kan kasihan, mamanya ini kan namanya ibu ya. Ibu ini kan cemas sama anaknya gitu. Ya kalau ibunya tahu ini Tuhan nggak mungkin dicemasin. Tapi ini kan karena mamanya mungkin lihat, wah ini lemah ini kan harus dijaga gitu. Sama kayak gini Bang Hati Yunus. Abang kalau ke mall sama mama abang waktu abang kecil, yang hilang Bang Hati Yunus, betul nggak? Kalau pisah nih antara anak sama mama di pasar atau di tempat keramaian, yang dibilang hilang siapa? Yang dibilang hilang kan anaknya, betul nggak? Karena anaknya lebih lemah dari mamanya, anaknya dibilang hilang. Tapi kalau Bang Hati Yunus sekarang yang udah tua, terus mamanya lebih tua lagi, kalau berpisah kan yang hilang mamanya gitu kan? Iya. Nah ini yang hilang ini sebenarnya Yesusnya atau Bunda Marianya nih waktu kejadian itu? Ya mereka mencari-cari dia karena hilang. Oh hilang. Berarti yang hilang Yesus. Oh yang hilang Yesus, tapi bukan Yesus Bunda Maria yang hilang. Ketemu. Tapi Tuhan ini masa Yesus yang hilang, Bunda Maria dong yang hilang. Iya. Yesus itu kan dia ke Bait Allah, mengajar di sana. Dia bukan ke Bait Allah, tapi dia nggak ikutan cabut. Kan mereka dari Bait Allah terus pulang. Yesusnya ketinggalan gitu. Iya. Itu apa dia nggak pikir ya? Mamanya cemas gitu. Ini kan Tuhan gitu. Kita aja kan, kita manusia aja melakukan apapun kan kita selalu berpikir untuk orang lain gitu ya. Misalnya contoh nih, saya lakuin ini. Ya, kira-kira mama saya setuju nggak gitu? Saya pasti kan mikir ke situ. Nah, ini masa apa ya? Masa Tuhan tapi nggak mikirin mamanya gitu? Gimana tuh, Bang? Karena dia datang itu di dalam kehendak Bapa. Yang pertama, Yesus datang ke dunia itu dalam kehendak Bapa. Karena Bapa enggak, aku nggak nanya karena Bang, kita nggak baca, kita nggak bahas teologi, Bang. Yesus Kristus. Enggak, kita nggak sedang bahas teologi, Bang. Yang kita bahas ini kenapa Yesus nggak mikirin gimana perasaan mamanya? Apa dia nggak cemas itu? Mamanya nanti bisa sakit jantung, saya ya? kan Mamanya mau bisa kasih panik. tahu bahwa dia itu datang dalam kehendak Bapa. Oh, jadi maksudnya dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak perlu khawatir karena nggak, faktanya kan mamanya khawatir itu. Mamanya khawatir, betul nggak? 3 hari loh nyari Yesus tuh. 3 hari loh ya, bukan 1 jam teman-teman ya. Jadi banyak orang Kristen nggak tahu kalau Yesus itu dicari sama mama itu berhari-hari. ya saya tahu cerita itu. Iya, masa pendeta nggak tahu ya, lucu lah. Tapi itu bukan alasan lain. Hah? Ada alasan lain karena dia datang itu kan maunya Bapa di surga.
Enggak, yang kemauan jadi orang pertanyaan tuanya. bukan itu bang. Yang jadi pertanyaan kenapa dia Jadi nggak dia harus ngomong aja, datang. Mak, saya nggak ikut pulang ya, saya mau di sini. Nah, mungkin mamanya, oh oke nak, gitu kan? Yang kita tanya kenapa dia nggak permisi sama mamanya gitu? Kenapa dia enggak permisi? Iya, kenapa nggak bilang dulu sama mamanya, saya nggak ikutan pulang lah gitu. Iya. Nggak masalah, penting kan dia ada di bait Allah. Oh. Kan nggak mungkin hilang kalau di bait Allah. Iya, kan nggak tahu mamanya di mana. Kan awalnya nggak tahu, dikiranya diculik orang kah, ya, nyasar kemana kah gitu kan? Awalnya kan nggak tahu. Buktinya cari-cari. Waktu Kalau itu tahu kan- langsung ke situ. Contoh nih Bang Waktu Yunus. itu tidak ada polisi, Pak. Iya, gini Bang Yunus. Kalau Bang Yunus tahu anak Bang Yunus ketinggalan di gereja, Bang Yunus pasti langsung ke gereja cari. Ya, nggak mungkin mutar-mutar. Ini Bunda Maria mutar-mutar nih nyarinya nih sampai 3 hari. Masa Yesus nggak bisa kayak gitu telepati bilang sama mamanya jangan cemas, atau nggak kirim malaikat gitu? Ya waktu mamanya cari Yesus langsung malaikat dikirim untuk kasih tahu, "Oi, anakmu sedang ada di bait Allah, santai, tenang, jangan panik gitu." Ya, namanya ibu ya panik lah. Iya, maksudnya kenapa Yesus nggak kirim malaikat untuk menenangkan ibunya kayak gitu? Ya, berarti ada pelajaran di situ. Oh, ada pelajaran. Apa tuh pelajarannya, Bang? Ada pelajaran. Pelajarannya ya, jangan panik. Oh, jangan panik. Sebagai Jadi ini untuk nasihat seorang ibu-ibu ya. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu yang kehilangan anak nggak boleh panik gitu ya. Ya. Atau pelajarannya Masuk kalau ada anak berdoa. yang hilang cari ke gereja gitu. Nggak logis kalau ibu itu kehilangan anak pasti panik. Nggak mungkin. Nggak logis Pak itu. Ya nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Ya lu nggak bisa ikut, jangan komplain. Betul nggak Pak Yunus? Jadi Pak Yunus nih, kalau anaknya hilang nggak panik lah ya Pak Yunus ya? Iya, kita jangan panik dulu, kita berdoa minta petunjuk Tuhan, gitu. Jadi yang panik pertama ya kalau pasti anak kita hilang, yang nggak, kalau anak hilang apa nih langkah pertama Pak Yunus? Berdoa dulu ya, jangan telepon polisi dulu, berdoa dulu. Kalau telepon polisi nanti bikin gaduh gitu kan? berdoa dulu. Berdoa dulu kalau sekarang ya anak hilang, berdoa dulu ya. Terus foto kirim di Facebook ya untuk bantu mencari ya. Sambil mendoakan kirim nomor HP-nya di Facebook itu supaya bisa menghubungi sambil berdoa supaya jangan terjadi sesuatu yang membahayakan ya. Makanya kita tuh diajarkan jangan panik tapi tetap berdoa. Oke, tetap berdoa selalu. Tapi waktu anaknya ketemu boleh dimarahin nggak anaknya? Nggak boleh lah ya? Ya janganlah. Oh, jadi kalau anak yang bandel yang istilahnya misalnya lagi di mall nih, anaknya hilang gitu kan karena mungkin lihat ada permainan atau apa gitu. Begitu ditemukan jangan kalian marahin ya. Nanti kalian dimarahin balik karena bisa jadi anak kalian inkarnasi Tuhan juga. Tapi Yesus ini, mohon maaf ya. Ada juga. Kira-kira Bang Yunus. Gimana Pak? Bang Yunus, ada juga nih pertanyaan nih Bang. Kan Pak Yunus ini kan pendeta nih, pendeta Yunus. Pak pendeta, saya mau nanya, kan biasanya anak itu kan kalau udah usia 20-an lah ya, biasanya itu kan udah mulai kerja, mulai istilahnya adalah kontribusinya untuk orang tua gitu kan. Ya misalnya kayak Sal Pasaribu nih, waktu kecil orang tua ngerawat, dia umur 20-an udah mulai kerja, dan biasanya dari gaji bulanan itu adalah yang dia sisihkan kasih mamanya. Ya, kalau Yesus ini ada nggak yang dia berikan kepada mamanya? Ya Kan ada Yesus, lah. Yesus kan anak pertama kan. Setelah Setelah itu kan dia harusnya jadi tulang punggung keluarga kan?
Setelah Yunus nggak ada, Yusuf. Setelah Yusuf nggak ada kan dia tulang punggung. Ku bantu jawab nggak nih Bang Yunus? Ada. Kan dia disebut anak tukang kayu. Ya, berarti dia bantu orang tuanya. Oh, dia Buat bantu orang ngejar tuanya kursi. kapan dong? Kan anak tukang kayu. Nggak, Yusuf kan Iya, kan dia meninggal saat disebut- Yesus masih kecil. Iya, makanya mereka kenal dia sebagai anak tukang kayu, betul? Iya pastilah. Itu kan karena bapaknya pekerjaan memang tukang kayu. Bapak tiri. Iya. Iya. Tapi kan gini bang, anaknya tukang kayu belum tentu anaknya tukang kayu, anaknya kerja tukang kayu gitu kan, kayak Sal ini, bapaknya. Ini akun baru ya, saya follow dulu ya. Siap. Ini Contoh akun- nih, Pendeta Yunus. Contoh Saya nih Pendeta follow Yunus. dia. Si Sal ini, ya bapaknya bapaknya ini apa? Dabus, pemain dabus keliling. Si Sal anak pemain dabus, tapi si Sal nggak pernah main dabus dia pak. Itu kan Yesus itu kan anak tukang kayu itu kan diejek, bukan dibanggakan. Diejek karena tukang kayunya diejek. Tapi Yesusnya Dan kita harus kenapa nggak disebut tukang kayu? tahu, mengikut Tuhan itu tidak mudah dan tidak gampang. Ya, Mengikut Tuhan itu tidak gampang, oke. biasanya di kampung-kampung seperti begitu, misalnya. Ya. Nggak, yang aku bingung gini, ada nggak gini data kalau pasal Yesus itu memberikan sesuatu kasih mamanya gitu kan? Contoh bang, si Sal ini kalau sampai umur 25 nggak kerja pasti dibilang sama mamanya, aku habisin beras aja kau di rumah kan, bikin beban gitu. Kan anak-anak kalau umur 25 tahun itu belum kerja, biasanya dibilangin beban keluarga. Nah, Yesus ini kan, apakah ada kontribusi dia ke rumah gitu? Apalagi kan banyak yang mau dikasih makan. Iya. Ada nggak bukti? Jadi begini, Kalau nggak memang di Bible, kalau di di tradisi suci anak lah. itu kan usia 18 tahun ke bawah. Saya jawab dia dulu Pak Pendeta. Oke. Ya. Anda tahu bahwa Iya, silakan. Anda tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Iya, Tuhan 5.000 Yesus ada. mengadakan Itu ada segala Bunda ya, Maria nggak di sabar. dalam itu sama adik-adik tirinya? Sabar dulu, saya jelaskan Siap. dulu Bang. Oke. Ya. Pada saat Petrus dengan teman-temannya melaut di danau, kemudian tidak mendapat ikan. Yesus mengatakan lemparkan jalamu, itu naik ikan banyak. Segala sesuatu Yesus bisa buat. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seperti itu, ya ini jawabannya. Ya. Bukan lebih daripada itu saja. Kesehatan pun Yesus akan berkati, tidak akan Bunda Maria dan keluarganya tidak akan diserang oleh sakit. Kematian pun tidak akan. Ah, masa? Ya. Karena Artinya dia Bunda Maria nggak Tuhan. mati? Iya. Artinya kan begini. Yang kalau berbicara terkait dengan Yesus, nah, Anda punya pertanyaan tadi itu kan, Yesus bantu nggak? Misalnya beri beras, Yesus bantu nggak? Beri ikan, Yesus bantu nggak? Ya itu tidak tercatat semua di dalam firman ya. Tapi kalau firman ini, firman yang Yesus beritakan, kalau sampai dicatat, dunia ini tidak full untuk menampungnya. Ya, Anda harus paham itu. Jadi mungkin itu penjelasan saya dulu, Bapak Pendeta ya. Oke, tapi aku boleh jawab ya, aku jawab dulu ya. Kalau bicara dunia ini bisa full, nggak bisa tampung ya, ini menurut aku agak lebay ya, jujur ya. Karena abang tahu nggak, Bang Alos sama Pak Pendeta, kaisar-kaisar Cina, ya itu segala aktivitas seumur hidupnya itu dicatat. Hari ini dia ketemu siapa saja dicatat, apa saja yang dibicarakan dicatat, bahkan makanannya pun dicatat. Ya, kaisar hari ini makan apa saja, siapa yang masak itu dicatat. Terus beolnya saja bang, beolnya kaisar itu diambil untuk dicek, ya dicek kondisinya gimana itu dicatat, semua dicatat bang. Jadi sebenarnya Yesus kan umurnya sampai 33,5 tahun gitu, 33,5 tahun kita kalilah 365 hari ya, contoh nih, kita kalikan dulu bang ya, 365 ya, kita bilang 365 kali 33,5, kita bilang 34 lah, cuman 12.000 hari bang, 12.410 hari ya. Artinya kalau mau tulis dari dia bangun sampai dia tidur ya, dibikinlah aktivitasnya apa, jam 7 ngapain, ketemu siapa ngapain
Ya, saya rasa 2 lembar udah cukup lah ya. Kayak Bang Alos nih, kalau ditulisin apa aja Bang Alos lakuin selama 1 hari ini, ya, saya rasa 1 hari 2 lembar udah cukup. Jadi kalau 2 lembar kita bilang kali 12.410 hari, ya cuman 24.000 lembar Bang. 24.000 lembar kalau dijadikan buku pun, ya 24.000, kita bilang lah satu buku tuh, yang buku tebal itu kan bisa 400. Oke. Ya cuma 60 buku Bang. Cuma 60 buku kalau mau ditulis semua. Masih gampang kok. Betul nggak? Terus kalau kita bicara, oh nggak perlu ditulis, mamanya diberkati, dikasih kesehatan, nggak bisa mati gitu. Lah, Yesus ngasih makan orang lain ditulis. Ya. Yesus ngapain ditulis? Masa ngasih mamanya nggak ditulis gitu? Minimal sekali deh. Misalnya dia ngasih 30 kali ke mamanya. Minimal ada 1 kayak yang dicatat gitu. Kenapa nggak ada? Dia sebagai, gini ya, saya mau menjelaskan. Dia sebagai Tuhan. Ya, dia tidak perlu ada penyembahan, dia tidak perlu namanya dipuji. Tapi dengan perbuatan-perbuatannya dia saja, semua orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan penyembahan itu bukan dipaksa, bukan diangkat pedang lalu diancam harus sembah saya. Oh, Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak seperti itu. Yang Yesus melakukan itu melalui tindakannya. Perbuatan kasih yang pertama, kemudian yang kedua, dia menyembuhkan orang sakit yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, bahkan dia berjalan di atas air, mengusir 2.000 roh jahat di Gerasa. Itu saja semua orang sudah tahu bahwa dia Tuhan. Jadi tidak perlu misalnya dia membantu, yang tadi pertanyaan abang ya, dia membantu orang tuanya, tidak perlu dicatat karena itu tidak penting. Ya, itu tidak penting. Yang penting dia melakukan segala sesuatu, dia mengampuni dosa orang. Ya, itu yang perlu dicatat. Dia melakukan segala mujizat, itu yang perlu dicatat. Tapi kalau untuk membantu orang tuanya tidak perlu dicatat. Ya. Pak Yohanes rumah cuka apa aja? Dicatat kok. Di rumah cuka itu Yohanes Matius 9 nomor 9 tuh. Iya Matius 9 nomor 9. Ibunya tidak perlu dicatat, bantu keluarganya tidak perlu dicatat, ya. Bantu orang lain yang perlu dicatat, Bang. Kalau bantu yang lain, iya, itu lebih penting karena itu sangat mulia baginya. Kalau mungkin ada nabi-nabi yang harus begini ya. Mungkin ada nabi-nabi yang mungkin menunjukkan bahwa saya ini nabi, sembah saya dengan parang dan sebagainya. Oh, kalau Yesus enggak. Kalau Yesus enggak. Boleh gantian ngomong, Bang. Tunggu, gantian ngomong dulu ya. Aku gantian ngomong. Ya, jadi menurut Bang Alos ya, sekali lagi ya, ini Bang Alos yang ngomong bahwa Yesus berbakti sama orang tua nggak perlu dicatat, nggak perlu dicatat. Tapi kalau Yesus kasih makan orang, perlu dicatat. Ya, itu tadi kesimpulan yang kita dapat dari Bang Alos. Terus yang kedua, ya kita juga mendengarkan bahwa Yesus itu nggak minta disembah, tapi sekarang disembah orang gitu kan. Dia bilang nggak disebarkan dengan pedang. Tetapi faktanya kekristenan berkembang di zaman Romawi. Kalau di bawah sebelum Romawi ya, di zaman-zaman awal-awal pengikut-pengikutnya itu kan cuman ngumpet-ngumpet. Ya, jadi mereka tuh beribadah dengan cara dari satu rumah ke rumah yang lain ngumpet-ngumpet. Belum ada gedung gereja, ya belum ada istilahnya kayak sekarang lah gitu. Ya, jadi ya kita tahulah sejarahnya bagaimana kekristenan menyebar. Sekali lagi itu balik ke kalian, kita nggak mau ikutan ya. Balik ke kalian nilainya gimana. Tetapi dari Bang Alos, ya kita juga sudah dengar bahwa ternyata Bunda Maria sampai sekarang masih hidup nih, ya. Bunda Maria dibilang dikasih kesehatan, dikasih hidup selamanya. Mantap juga ini ya. Artinya ini mematahkan statement-statement pendeta-pendeta di luar sana. Ya, pendeta di luar sana kan bilang kalau Yesus dicabut nyawanya gitu kan. Ya apa? Bunda Maria mati gitu. Nah, rupanya nggak mati Bunda Maria. Bagus. Ya, supaya Anda paham dulu ya. Yang saya mengatakan dia hidup itu untuk selamanya itu di surga. Oh, di surga. Anda harus paham itu. Oh iya, aku izin ya, aku mau cas handphone. Nah, sabar. Saya harus minta maaf ya. Bukan, aku off cam. Aku izin off cam. Ya lanjut. Gini, ya. Saya mau tanya sama Anda dulu. Coba Anda cari di mana Bunda Maria mati. Coba Anda cari dulu di dalam Bible. Coba Anda cari dulu. Tunjukkan dalil. Ya, tunjukkan Bunda Maria nggak mati ya.
Coba Anda cari dulu di mana Bunda Maria mati. Kan nggak dicatatkan, kan kau bilang nggak penting. Nggak, kasih sama Nora dulu, kasih sama Nora ya. Aku sambil mau kerja soalnya. Nggak usah Bunda Maria. Itu di mana dicatatkan bahwa Yosef dengan Maria itu menikah di mana? Coba buka Lukas 2 nomor 3 sampai 5 deh. Coba baca baik-baik Bang Alos. Apa dikatakan di situ? Waktu Yosef membawa Maria. Lukas berapa? Lukas 2 nomor 3 sampai 5 Bang. Coba Abang baca. Baca baik-baik. Waktu 2. Yosef membawa Maria, itu status mereka apa? Silakan dibaca. Ayat berapa? Oke, saya minta Lukas 2 nomor 3 sampai 5. Saya baca dari ayat yang pertama ya. Silakan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyeluruh. Aduh. Mbak, ada telepon, Mbak. Saya angkat telepon dulu ya. Ya siap. Boleh, ada Pak Yunus. Ya kalau Ada gitu. telepon. Ya siap. Yang penting bukan telepon dari Yesus lah. Nanti rupanya disuruh menghadapi Yesus, gawat juga ini. Lukas 2. Aduh, host, mulai begitu ya, host. Jangan begitu, host. Jangan Saya kasih begitu, mati host. panggilan telepon, makanya Bang Alos dibaca dulu Bang Alos. Dia dapat poinnya. Sabar, saya kasih mati panggilan telepon ya. Host, jangan begitu, host. Kalau saya kembali menghina junjunganmu gimana sih? Kasih mati saja toh. Dia kasih mati Jangan saja. begitu. Nggak boleh begitu, host. Host inilah. Iya. Saya Ya, minta maaf Bang Alos. Ya kan bercanda. Tapi kalau kalian model begitu, saya kembali menghina kan, mau rekam juga kalian yang duluan kan? Iya gini Bang Alos. Jadi jangan. Iya, jadi kemarin tuh ada yang ditelepon sama Yesus. Kalau mau diskusi bawa dalil. Bagus. Iya. Bawa dalil. Bagus lah. Jangan diskusi hanya cuma Dalil, akal budi saja yang kau pakai. Kalau akal budi juga itu tidak nyambung. Ya. Harus pakai jangan dalil. budi, adab juga penting. Oke. Silakan Pak Alos dibaca. Oke, saya Lukas baca 2. ya. Mari kita salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi tolonglah kalau mau diskusi yang baik-baik aja. Saya naik gini karena tuntutan Kristen ya. Makanya saya naik. Saya mau nantang. Iya. Ya. Kalau tidak membahas Kristen saya tidak mungkin naik. Ya lanjut. Ya? Oh, jadi panjang Kelahiran lagi Pak. Yesus. Nanti kita di belakang layar. Enggak. Ya, Nora ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Mendaftarkan semua orang di seluruh dunia ya. Inilah pendaftaran yang pertama. Yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika tunangan ya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, lalu gimana? Oke. Tidak ada satu poin. Status Maria dengan Yusuf pada waktu Maria dibawa oleh Yusuf, status mereka apa? Tunangan Status ya? mereka kan tunangan, iya. Bukan suami istri. Oke? Catat. Iya. Kedua, pada waktu
Maria dibawa oleh Yusuf, di situ tibalah Maria hendak melahirkan. Kira-kira siapa yang membantu persalinan? Yusuf, seorang tukang kayu, bukan dokter kandungan, bukan seorang perawat ataupun bidan, ya, dan bukan suami Maria. Siapa yang membantu Maria bersalin? Apakah Yusuf? Masa Yusuf yang cuma tunangan membantu perempuan yang belum istrinya? Ketiga, pada waktu Maria melahirkan, dia membungkus anaknya dengan kain lampin. Pertanyaannya, mereka bukan melahirkan di dalam suatu rumah. Di manakah Yesus dilahirkan? Nah, dari ketiga ini, saya minta datanya, kapan Maria dan Yusuf diberkati oleh pendeta untuk dinikahkan? Kedua, siapa yang membantu proses kelahiran Bunda Maria? Ketiga, di manakah sebenarnya letak posisi Maria melahirkan? Karena pada waktu itu tempat penginapan tidak ada sama sekali. Silakan. Oke, yang Anda ngomong ini berdalil nggak? Loh, coba berdalil tunjukkan lah. dalilnya di mana? Yusuf dengan Maria bukan suami istri, Mana? tunangan. Yang bukan suami istri. Di ayat berapa? Loh, ya Allah ya Robi. Maria itu di bawah oleh Yusuf, itu Maria ini statusnya apa tadi yang abang baca? Tunangan atau istrinya? Statusnya tunangan. Tapi sekarang yang Anda mempertanyakan ini, sabar. Yang Anda mempertanyakan bahwa nikahnya, lalu pendeta siapa yang memberi memberkati pemberkatan nikah mereka? Ya, di mana dalilnya? Ada tercatat di mana? Loh, sekarang saya tanya, laki-laki yang membawa perempuan itu dalam keadaan hamil, yang belum suami istri itu disebut apa, Bang Alos? Kalau secara tunangan itu ada tercatat. Di mana? Tapi sekarang pemberkatan nikahnya ada tercatat di dalam firman Tuhan nggak Alkitabnya? Yang bukan istrinya Bang Alos itu disebut apa? Yang masih tunangan, belum suami istri. Sekarang mana dalilnya? Yang Anda sampaikan ini mana dalilnya? Loh itu, yang Anda baca bukankah Maria dibawa oleh Yusuf? Itu pertunangan saja. Ya, itu pertunangan saja. Sekarang Anda yang saya kejar ini mana dalilnya yang disebut Maria dan Yusuf nikah, mana dalilnya? Saya bertanya, laki-laki yang membawa mana dalilnya? Itu disebut apa? Anda bertanya dari pertama itu sudah pakai dalil. Saya setuju sama Anda. Saya akui Anda. Ya, tapi yang kedua ini yang pada saat Anda bertanya itu tidak ada dalil. Satu-satu mana Momot? Satu-satu kita bicara, satu-satu. Satu-satu, ya. Saya kan bertanya, laki-laki yang membawa perempuan dalam keadaan hamil yang bukan istrinya itu disebut apa? Kan ada tercatat itu, tunangan. Itu disebut apa? Tunangan. Iya, kalau yang masih tunangan, yang belum suami istri, tapi perempuan itu dibawa laki-laki, itu disebut apa? Iya, tunangan. Sekarang saya tanya dalilnya yang Anda mengatakan bahwa Yusuf sama Maria nikah, mana dalilnya? Loh, oke, mana dalilnya ya? Coba baca. Nah, buka cari dulu, cari. Look di dalam Berapa? Matius berapa? Matius 1 nomor 18. Baca. Nah, Matius harus berdalil, Mbak. Dalil lah, laki-laki yang membawa perempuan kabur. Kalau Anda mengatakan nikah, pemberkatan nikah di pendeta dan sebagainya, ada tercatat di Alkitab di mana? Ya udah, Matius 1 nomor 18. Jangan ngarang-ngarang. Ya udah, bacalah dulu. Coba baca. Ayat 18 ya. Matius 1 ayat 18 ya. Ya, baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Yes. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, terus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus. Lalu mana dalilnya? Terus baca, karena Yusuf. Karena Yusuf suaminya. Dengar dulu. Yusuf suaminya. Baca terus. Dengar. Baca terus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya.
di muka umum. Masih bertunangan. Kau baca dari atas dulu ya, paham dulu. Ini masih bertunangan. Suaminya. Dengar sini. Suaminya. Kau dengar. Kapan mereka nikah? Nah sekarang kau cari dalilnya. Sabar. Sekarang kau cari dalilnya di mana Yusuf dan Maria itu nikah. Diam dulu. Nih saya baca ya. Kau cari. 19. Diam, lu diam. Sabar. Lu Kau diam. cari dalilnya dulu. Lu diam. Hei, diam. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Dia mau menceraikan, tidak ada istilah tunangan itu cerai. Yang ada kalau cerai itu sudah suami istri. Pertanyaannya, Pertunangan itu menurut adat istiadat Yahudi sudah satu, tapi belum tinggal serumah. Kau paham nggak? kapan Yusuf dan Maria menikah? Kau paham nggak? Aduh, Jawab. kejang-kejang kau ini. Sejak kapan Yusuf dan Maria menikah? Makanya saya tanya sama Anda, Mbak. Sejak kapan ada tercatat di ayat mana bahwa Yusuf dan Maria itu menikah? Oh, di sini sudah dikatakan Yusuf ini katanya suaminya. Bro, sadar ya, itu masih pertunangan. Itu masih, aduh kau yang botol. Botol dia botol. Goblok kau. Aku bilang tadi kan. Itu kan aku bilang. Sama aja kayak Itu masih pertunangan. Gini pendeta. Nah sekarang saya tanya kau dalilnya mana? Maria dan Yusuf itu menikah. Coba kau tunjukkan dalilnya di dalam Alkitab. Kak Nora bertanya kalau Sudah dikatakan suami istri. Belum, itu masih pertunangan. Loh, itu masih pertunangan. Yusuf itu siapanya? Kalau memang kau dengar ya, Baca 19. Baca 19. Penjelasan sama kamu. Baca 19. Kamu dengar, kamu dengar dulu, kamu dengar ya. Kalau Maria dengan Yusuf sudah bertunangan berarti gagal rencana Tuhan. Maria tidak akan mengandung lagi. Cari perempuan lain ya, itu ya. Yang harus saya jelaskan buat kamu. Baca 19. Paham nggak? Sudah bilang baca dari awal saja itu sudah pertunangan belum menikah. Gini sebentar. Dengar nggak? Kau paham Kalau nggak? kau bilang gagal rencana Tuhan, kau bilang gagal rencana Tuhan Alos, berarti kau ini sedang menuankan siapa Alos? Kau ini sedang menuankan firman, kamu sedang menuankan Angelion atau yang memberitakan Angelion? Halo, kalau kau bilang Tuhan saya itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, kamu nih menuhankan siapa yang memberitakan Angelion? Udah saya menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pribadi saya, keluarga saya, bahkan Juru Selamat dunia. Yesus menurutmu sebagai apa? Yesus yang memberitakan Tuhan. Yesus ini sebagai memberitakan Injil atau Injil itu sendiri? Dia Tuhan. Enggak, aku tanya, Yesus ini memberitakan Injil atau Injil Kamu itu punya sendiri? pertanyaan aja sudah nggak jelas. Yesus Jawab itu siapa? aja. Ya saya jawab kan Tuhan. Iya, aku tanya, kamu ini menuankan Yesus yang memberitakan Injil atau dia sendiri tuh Injil? Saya percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Ya itu kan pertanyaan saya. Jawaban itu kan sudah dijawab. Yesus ini sebagai Apa yang Injil. salah? Enggak, aku tanya, Yesus ini sebagai Injil atau tidak? Yesus itu sebagai Tuhan. Aduh. Pak Yunus bisa masuk nggak Pak Yunus? Ini udah error banget. Pak Yunus silakan Pak Yunus. Error apa? Kau nggak bisa menggiring saya. Awas jangan sampai saya tanya balik sama kau tidak bisa jawab. Pak Kau Yunus. saya tanya balik. Oke, kau mute dulu. Saya tanya balik. Mute dulu, Alo. Aduh kau. Mute dulu dah. Oke, Pak Yunus ini meyakinkan Yesus itu adalah kabar baik itu, Injil yang dimaksud dengan kabar baik. Apakah dia yang memberitakan Injil, Pak Yunus? Yesus ini yang mana, bagian mana, Pak Yunus? Ya, Yesus itu kan dia kan datang untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Bahkan dia juru selamat, itu kabar baiknya. Oh, berarti Yesus itu bukan Injilion itu sendiri berarti? Yesus itulah Allah sendiri, firman itu. Enggak, di sini Yesus kan memberitakan Angelion kan, bukan dia sendiri tuh Angelion, betul?
Dialah firman itu. Nah, Injilion ini siapa, Pak? Pak Yunus. Injil itu kan, coba buka di Roma 1 ayat 16. Oke, buka di Roma 1 berapa? 16. Roma 1 16. Roma 1 16. Silakan Pak Yunus baca. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, iya, siapa Injil itu? Kabar baik itu. Injil itu ya Allah sendiri yang menjadi manusia. Yesus itu Injil, kabar Allah. Enggak, Yesus di mana ngaku dia sebagai ini kabar baik atau Injil? Coba di mana datanya? Itu firman yang menjadi manusia, itu Injil. Firman itu Injil. Nggak ada di situ Injil, Pak. Sekarang kalian menuankan siapa sih nih? Injil itu sendiri atau yang memberitakan Injil nih? Ya. Yohanes 1 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang keberapa nih? Ke-11 ya. Saya baca buat kamu. Ada Yohanes 1 nomor 1 apa Injil di situ? Kau dengar ya? Kau dengar dulu pembacaan. Ini dalil ya. Ini bukan congor kami ya. Oke, silakan baca. Sesuai dengan dalil. Karena kami orang percaya, kami tidak mau pakai dalil-dalil yang orang bilang di luar Baca aja firman banyak Tuhan. Tapi kali. kami Silakan baca. ya, makanya supaya Anda paham. Oke. Pada mulanya firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Satu poin ya yang harus kau catat itu ya. Kemudian, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kau dengar poin itu ya, perlu kau garis bawahi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia ya. Kemudian ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kau dengar itu ya, untuk menebus dosa manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah, dengar sini. Dengar. Pertanyaanku apa? Lah kamu tadi tanya bahwa firman itu kan, nah ini jawabannya kan. Aku nanya firman. Lalu apa? Aku nggak nanya firman. Aku tanya, ingat ya. Kamu dengar baik-baik. aneh lagi. Dengar baik-baik. Aku tanya, kalian Kamu ini paling menuankan mengelak kiri kanan kalian ini Aku bertanya apa coba? Aku bertanya apa? Aku bertanya apa? Kau tadi bertanya apa? Kau mengatakan Yesus firman atau bukan? Gak ada aku bilang Saya firman. baca dalilnya ini. Ada nggak aku bilang Yesus firman, Pak Yunus? Ada nggak aku bertanya tentang firman? Ya ini tadi semua ada dengar. Ini pendetamu tanya pendetamu. Pak Yunus, aku udah bertanya firman nggak tadi? Injil itu firman Allah. Nggak, gini, sebentar. Kalian ini menuankan Injil itu sendiri atau pemberita Injil? Kami menuankan Yesus karena memang Dia Tuhan. Dari sononya Dia Tuhan. Ya? Lalu? Oke, Pak Yunus. Pak Yunus boleh buka Lukas 1 nggak Pak Yunus? Silakan baca Alos. Lukas 1 13 sampai 15. Anda baca supaya kita cek di sini. Iya, kamu Benar baca. Enggak? Kau punya itu. Kau yang Iya, baca. baca Lukas 1. Baca Lukas 1. Kau yang baca situ. Kau yang 13 baca. sampai 15. Kami koreksi Oke, di sini. Biar aku bacakan. Lukas 1 ayat Tetapi berapa? malaikat- Lukas Iya, 1 ayat sebentar, berapa? Sebentar, biar dibaca. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namanya dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ingat satu, Yohanes itu tidak dilahirkan atau tidak hidup di kandungan Elisabet berdasarkan daripada hubungan badan, berdasarkan daripada
berdasarkan daripada malaikat Gabriel yang datang. Lalu 16-nya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan aku akan berjalan mendahului Tuhan, lalu dari dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang yang durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu 18 sama 19 ya, dengar ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik. Yohanes kabar baik, bukan Yesus. Kau nih nipu, kau nih. Injilion itu Yohanes. Makanya Yesus memberitakan Yohanes. Gak ada Yesus dibilang kabar baik. Oke, mantap ya. Jadi memang sekarang ada sekte baru. Anda ini paham nggak? Tunggu. Sekarang ada sekte baru juga yang mereka mengatakan bahwa mereka nggak mau ikut ajaran Paulus, mereka ikut ajaran Simon Petrus, dan dia sendiri mengakui bahwa Yesus itu di bawah Yohanes. Ya, dia bilang Yohanes lebih mulia, Yohanes terbukti lebih benar dan sebagainya ya. Nah, itu udah ada tuh, ajaran yang seperti itu udah mulai ada. Kau punya argumen yang tadi ya? Tunggu, sabar dulu. Tunggu, aku mau balik ke Pendeta Yunus dulu. Aku balik ke Pendeta Yunus dulu bentar ya, soalnya aku udah mau keluar bentar lagi. Pak Pendeta. Ya. Ya, aku tertarik sama pernyataan Pak Pendeta Yunus yang mengatakan bahwa Maria masih hidup sampai sekarang. Termasuk adik-adik tirinya Yesus ya, masih hidup. Ya, di dalam Tuhan itu mereka tidak mati, mereka beristirahat. Mereka beristirahat. Artinya tadi kan Bang Yunus bilang lihat gini. Tunggu, Bang Alos jangan dulu. Biasakan hargai pendeta. Saya menjelaskan ya. Tunggu, ini pendeta Anda yang jelasin. Anda jemaat. Masa Anda melangkai pendeta, kan nggak enak gitu. Cobalah santai Bang Alos. Ini pendeta lo lagi ngomong. Ya, Pak Pendeta, artinya Maria itu sampai sekarang nggak ditemukan jasadnya alias belum meninggal ya? Kalau jasadnya ya sudah jadi abu karena kembali kepada debu. Tapi bilang tadi nggak meninggal Pak Yunus. Ya, di dalam Tuhan itu kita itu beristirahat. Oke. Artinya Bang Yunus, Pak Pendeta Yunus nggak sesuai dong. Tadi bilangnya nggak mati, sekarang tiba-tiba mati. Tapi yang dimaksud tuh rupanya cuma hidup kekal, yang artinya rohnya doang gitu. Iya, tubuh kita diubahkan Tuhan. Tapi posisi Bunda Maria di surga gimana tuh? Jadi ratu atau cuma jadi rakyat sipil? Jadi malaikat semua. Oh, enggak. Kita posisinya sama Bunda Maria setara atau enggak? Nah, setara lah. Setara. Oh, enggak spesial dia si Bunda Maria nih. Iya, setara manusia. Tapi kan ini gini ya, Kristen itu kan mengenal upah di surga gitu kan, upahmu besar gitu kan. Itu maksud upah itu apa gitu? Apakah ada strata-strata atau pukul rata semua di surga? Ya, tergantung dengan pelayanan. Enggak, di surganya itu nanti ada ini enggak, ada level-levelnya atau semua pukul rata gitu? Karena kalau versinya Luga, versinya Gumasa, versinya beberapa orang Kristen ada level-levelnya gitu. Iya. Upah itu kan mahkotanya. Iya, artinya kan ada gini Bang, ada stratanya nggak gitu? Yang saya tanyakin ada tingkatannya nggak? Ya, nggak ada lah. Nggak ada, jadi semua sama. Ya. Oke, jadi apa gunanya itu mengumpulkan upah untuk di surga? Iya. Artinya bahwa hidup Kumpul kita itu yang apa kekal di surga? Kehidupan baik yang kita buat di sini, Bang. Hah? Yang kita buat di sini untuk nanti di sana. Kemarin berarti saya akan jawab kau ya, Sal. Kau siap, kau jangan lari. Saya akan memberi pertanyaan juga kembali kepada kau. Sesuai manu. Sabar Bang Hos, sabar dulu. Saya jawab dia pertanyaan dulu. Yang tadi dia sudah izinkan saya host.
Ya, bentar Karena Bang dia Alos. Aku cuma mengatakan mau nanya kamu- Bang Alos. Ini pasti kebanyakan kemarin waktu Natal kebanyakan cap tikus ini pasti atau tua? Waduh, ini Anda mulai memvonis menjas lagi. Enggak, soalnya kemarin aku nanya banyak teman-teman. Sabar dulu. Enggak, banyak kemarin teman-teman minta maaf Saya- gini, dia bilang, Bang, minta maaf ya, agak kasar dia bilang. Soalnya biasalah baru Natal gitu kan. Jadi kebanyakan kami kemarin. Oh, ya maklum. Kalau kita saya gitu. tidak Bang. Saya tidak. Abang Tidak enggak ya? sedikit kok, banyak Saya jago. tidak. Saya biasa begini, nada Bang, dia masih bicaranya mabuk begini sih, sudah, Alos, kok. host. Jawabnya entah Jadi kemana-mana. saya sebelumnya saya bisa menyampaikan ya, saya punya cara bicara begini. Izinkan saya jawab dulu Bang Sal punya pertanyaan tadi bahwa yang diberitakan itu kan Yohanes Pembaptis. Nah ini izinkan saya host, saya jawab dia punya pertanyaan dulu sehingga yang dibawa tidak beranalisa lain bahwa saya tidak menjawab pertanyaannya. Iya, karena gini Bang. Gitu. Bang Alos. Karena memang kan Yohanes itu nggak pernah dikabarkan dia menjadi pengikut Yesus. Kalau memang Yohanes itu kan orang Kristen selalu menggambarkan seakan-akan Yohanes itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Seakan-akan dikatakan sampai membuka kasut kakinya saja saya tidak pantas gitu. Kalau memang Yohanes merasa bahwa Yesus itu sangat spesial, kenapa Yohanes nggak mengajak murid-muridnya untuk jadi pengikut Yesus gitu? Betul. Kan Yohanes juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengar ya, saya harus mengatakan ya. Setelah Yohanes Pembaptis mati, Yesus mengutus 70 murid ke seluruh daerah untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang kerasukan setan. Nah 70 murid loh. Ya. Dan setelah itu mereka kembali, ya mereka terus mengabarkan Injil. Nah, Enggak, begitu. yang ditanyain bukan itu Bang. Aku kadang bingung sama Bang Alos, kok nggak nyambung gitu. Yang ditanyain Enggak, yang ditanyain gini Bang. Contoh nih ya. Lalu begini, yang murid-murid Yohanes itu bagian daripada 70 murid itu. Betul, Anda tapi paham kenapa nggak sih? Ngerti aku, tapi ikutnya itu setelah Yohanes meninggal gitu. Setelah Yohanes nggak ada. Kenapa waktu Yohanes ada, mereka nggak langsung otomatis ikut Yesus? Karena kan Yesus lebih besar, Yesus lebih hebat, Yesus Karena lebih dalam spesial. artian begini, memberitakan kebenaran kerajaan surga itu sudah dibagi tugas Bang. Baik Yohanes maupun Yesus yang adalah Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Bagi tugas, Jadi artinya sudah setara dong dibagikan mereka. tugasnya. Nggak, aku ambil contoh gini Ya. Bang Alos. Coba dengar dulu ya. Ya Coba sama dengar. saja. Sama Ini saja. aku ngomong pakai bahasa paling simpel ya. Aku ngomong pakai bahasa paling simpel dan kalau nggak ngerti lagi nggak tahu laku. Jadi gini contoh nih. Aku ikut Salpasaribu. Aku jadi murid dari Salpasaribu. Ya, kita semua ini muridnya Salpasaribu karena Salpasaribu ini kuat. Pasaribu ini jago dia ya. Terus suatu hari Bang Salpasaribu ketemu sama Bang Yunus. Waktu dia ketemu sama Pendeta Yunus, dia bilang gini, murid-muridku, ini Yunus ini spesial dia. Ya, dia lebih hebat dari aku, dia lebih jago dari aku, dia lebih bisa mengajar dari aku. Gitu. Ya, jadi Salpasaribu membanggakan Pak Yunus ini. Saya sebagai murid Salpasaribu pasti mikir kan, hebat kali si Yunus ini. Mending aku ikut dia aja lah. Ngapain lagi ikut si Salpasaribu ini kan? Orang Salpasaribu sendiri mengakui Yunus yang hebat kok. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa murid-murid Yohanes yang ada ratusan bahkan ribuan itu nggak semua ikut Yesus saja saat itu gitu setelah pembaptisan? Ya artinya begini Bang, kan tadi saya sudah jelaskan ya. Nggak, udah bahwa ngerti nggak yang saya tanyain Yohanes Pak Alos? juga bagian daripada utusan Tuhan Iya, saya untuk ngerti itu, saya mengabarkan ngerti. Tapi kabar kenapa baik. Dia kenapa itu harus membuka nunggu? jalan duluan. Iya, tapi kenapa harus nunggu Ya, meninggoy gitu? membuka Kenapa nggak jalan langsung gitu? untuk kabar pertobatan. Kabar pertobatan ya. Jadi Mungkin aku kasih simpel artinya gitu, bahwa- Bang. begini ya Bang. Duh, gimana sih kalau tanya terus gimana sih? Enggak, gini. Aku agak bingung Bang Alos ini kadang nggak nyambung ya. Tapi aku udah kasih Gini, cara yang paling simpel. Bang, saya sudah kasih data ini untuk menjawab dulu Sal punya, baru habis itu saya akan cari data dalil sesuai dengan Abang punya pertanyaan tadi. Boleh nggak? Oh, artinya Boleh nggak? belum. Ya, belum. Oh, boleh. Iya, belum, sabar, Bang. saya cari dulu. Saya sudah pegang data ini. Pegang data yang harus menjawab Sal punya pertanyaan dulu.
Kalau saya tutup lagi cari abang punya, mulai buyar sudah. Jadi izinkan saya dulu ya Jadi menjelaskan ganti aja lah Pak Pendeta Yunus ini berarti pernyataan. lebih Iya, benar berilmu kalau Pendeta daripada Yunus. pendeta. Syal. Nggak perlu cari-cari Sabar. data, udah hafal. Waduh, Anda hafal kitabmu? Saya tanya dulu. Enggak, aku nanya Pak Yunus saja, kan ada Pak Yunus, kenapa harus Pak Alos kalau gitu? Pak Yunus, kan dibilang Jelaskan Yohanes ini itu kan, dulu. aduh, kenapa sih harus? gitu sih? Enggak, ini ada Oh, pendeta. saya jawab dulu pertanyaan Sal. Oh ya, Nanti baru aku tutup kamera, lanjut. host lanjut dengan Bang Suno, Bang Pendeta Yunus, begitu host. Makasih host, makasih banyak. Yohanes Pembaptis, Markus 1 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Kau dengar ya? Kau bilang tadi bahwa Yohanes Pembaptis lebih diberkati daripada Yesus ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu Yohanes Pembaptis ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah aku datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Ia, Yohanes mengatakannya, ia yang lebih berkuasa daripadaku, yaitu Yesus ya. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Kau dengar itu? Aku Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kau dengar itu enggak? Kau punya pertanyaan, saya sudah jawab ya. Ya, kau punya pertanyaan, saya sudah jawab. Bukan Berarti Yohanes Pembaptis ya. Jadi timbul pertanyaan baru. Harus. Gini, jika pembaptisan bisa menghapus dosa, lantas penyalipan buat apa? Lebih banyak aja. Nggak bisa. Mau sampingnya kalau enggak? Gini bangsal, penyaliban itu penebusan, ya, penebusan dosa. Tadi ini pembaptisan menghapus dosa. Pembaptisan Kamu harus kamu punya pertanyaan, saya sudah jawab ya. Jadi kamu jangan mengelak kemana-mana, framing kemana-mana ya. Saya mau tanya sama kamu dulu, boleh nggak? Saya mau tanya sama kamu dulu. Kalian ini modal tanya terus, tapi pada saat ditanya kabur kalian. Saya mau tanya sama kamu. Coba kamu jelaskan terkait penciptaan alam dunia ini menurut kitabmu. Masa pertama Allah mau cipta apa? Masa kedua sampai masa ke-6. Coba kamu jelaskan buat saya. Sesuai dalil ya, sesuai dalil. Sal, kau jalari. Sal. Ngapain aku lari, Atos? Coba kau jelaskan dulu. Namun ini nggak nyambung. Sesuai kitabmu. Nggak nyambung. Itu mulai nggak nyambung. Yang ku tanya apa, yang kau jawab apa, tetapi nggak apa-apa lah. Begitu. Nah, yang saya sudah jawab bahwa Yohanes itu membungkuk dan membuka tali kasutnya Yesus saja ia tak layak. Padahal itu disebut nabi loh. Anda tahu nggak? Padahal itu dia disebut nabi. Pertanyaanku, siapa Injil Leon ini? Pertanyaan saya untuk kau. Coba kau jelaskan penciptaan dunia. Kalian kan percaya juga nabi-nabi dari Israel. Lalu Nuh punya anak berapa? Dan Nuh punya anak itu nama siapa-siapa? Coba dua pertanyaan itu kau jawab. Menurut kitabmu, silakan. Katanya kitabmu itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mana buktinya? Saya tunggu dalilnya. Silakan. Dua pertanyaan itu. Satu, Alos itu kebanyakan minum tua.
Dua. Nah, itu mulai lari kan. Apa jawabnya Pak Pendeta dengar ya, sudah tidak bisa jawab mereka nih. Katanya pintar agama, kau mau menanyakan, tetapi pada saat ditanya kabur, mulai framing kemana-mana, saya mabuk tuak lah, saya goblok lah, saya yang goblok atau kau? Saya yang goblok atau kau? Imanmu sendiri, kitabmu sendiri, kau tidak paham gimana sih? Coba kau jelaskan. Pertanyaanmu, di mana datanya Pertanyaan saya tentang penciptaan langit dan bumi? Ya, silakan coba kau jelaskan. Dengan Nabi Nuh itu anaknya ada berapa dan nama-namanya? Silakan. 2 pertanyaan saja itu. Ya, kalau kau bisa ya, saya lompat dari Monas. Silakan. Betul ini lo pertanyaanmu, silakan. Nah, coba. Atau Hoska mungkin mau jawab, silakan. Penciptaan dunia menurut kitabmu, anak masa itu. Dengar. Satu, ketika Allah ditanya, itu jawabnya nggak jelas, entah kemana-mana. Dua, kalau ini kita kan menyampaikan sesuatu, Allah jawabannya nggak nyambung, begitu. Kau mulai framing kemana-mana, jawab aja dulu, jangan lari kemana-mana. Host, coba kau jawab lagi host, itu baru 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan kalian jawab, kalian lempar pertanyaan buat kami akan jawab. Dijawab nggak nih pertanyaan dia, Niko? Silakan. Coba jawab pertanyaan dia, Niko. Nggak nyambung jawab. banget dia, Niko. Karena mabuk dia, Niko. 6 masa itu, 6 masa. Kau jangan lari dengan alasan bahwa saya mabuk. Ya, jawab pertanyaan. Ya, katanya kau pintar, kau punya agama, goblok kau, lebih buta huruf lagi. Kau buta huruf kau. Siapa sih yang buta huruf? Kau yang buta huruf. Agamamu saja tanya terkait imanmu tidak mampu. Alos kok emosi? Tanya mengenai imanmu saja kamu tidak paham. Kitab sucimu kau tidak paham. Tentang iman. Gimana mau dibilang kau pintar? Enggak mungkin bilang kau pintar, padahal kau goblok. Mudah kali itu. Iya kan wajar kalau saya panggil kau goblok. Itu mudah wajar kali kalau ku jawab. saya panggil kau buta huruf. Mudah kali ku jawab. Ya? Mudah. Semua tertera ada di Al-Quran. Mudah. Mana? Tunjukkan dalilnya. Bertanya Jangan dulu sama Ko Julius. Ini dijawab. Pulang balik, mondar mandir. Mau bertanya tapi pada saat ditanya bingung kau. Sebentar. Aku tanya dulu sama Ko Julius. Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Mau bertanya, setelah ditanya bingung. Malu orang yang nonton di bawah itu ya. Malu ya kau. Kalian tuh hanya hobi bertanya. Ya, hobi bertanya, pada saat ditanya bingung. 2 pertanyaan itu baru 2 pertanyaan, belum yang lain lagi. Tenang, aku tanya sama Ko Julius. Tanya sama pemimpin agamamu. Imanmu sendiri saja, kitab sucimu sendiri saja kamu tidak bisa. Dasar goblok kamu. Gimana mau bilang pintar? Oke lah kalau begitu ya Alos ya. Kita jawab ya teman-teman ya. Allah menciptakan, itu ada di surat Al-Baqarah juga ada. Allah menciptakan langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepada jadilah, lalu terjadilah. Lalu firman Allah, dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan dia hanya berkata kepada jadilah maka jadilah. Itulah firman Allah. Begitu. Nah ini tololnya kau itu, kau mengerti siapa pertanyaan enggak? Masa pertama kan ada kan ada 6 masa itu. Masa pertama, masa kedua, masa ketiga. Saya di room yang lain ya. Coba kau tahu. Mereka menjawab. Sesungguhnya ada yang menjawab. Hari masa pertama itu menciptakan pena. Dalam 6 masanya. Kau harus paham itu. Saya bukan baru tampil di sini ya, saya sudah keliling room kalian ya. Tenang. Kau ini goblok sekali kau. Masa pertama itu Allah mau cipta apa? Masa kedua, masa ketiga, masa keempat, sampai masa keenam. Kau goblok sekali kau. Kau tahu nggak arti masa itu apa?
Ya saya tanya kau itu imanmu. Enggak, aku tanya apa itu masa. Saya tidak peduli, saya tanya kau karena itu imanmu. Diam. Di dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masanya. Lalu di sini di surah Al-Anbiya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanyakan. Lalu dalam surah Al-A'raf dan sampai berikut-berikutnya tentang penciptaan langit dan bumi, di situ udah jelas. Memang kau goblok memang. Kau lihat saya berdebat bukan hanya dengan kerucut-kerucut, supaya kau tahu ya. Suma ya, supaya kau tahu ya. Ya, kita teman-teman jawabnya ini saya ya. Kalau kita sampai ke kau jawab masa pertama sampai masa ke-6, kau mengerti enggak? Dia nggak bisa jawab pertanyaan tentang kita. Begitu. Nah, di sini dia mau framing. Kalau kau lari, nggak akan lari. Aku mengikuti semua. Kalau kau lari ke Al-Baqarah, kau dengar sini. Gini, kalau kau lari ke Al-Baqarah, itu ada kapal dengan muatannya lagi. Sebentar, Bangsal itu menjawab sesuai dengan ada kapal dengan muatannya. Bangsal itu menjawab sesuai dengan narasimu. Kamu menjawab dengan sesimpelnya nggak masuk akal. Aku kan mengikuti narasimu. Tetapi di sini jelas Allah itu menciptakan langit dan bumi sesuai apa yang ku sampaikan begitu. Kalau kamu masuk ke dalamnya berapa masa? Di surah Al-A'raf dikatakan masa pertama, masa kedua itu apa? Coba. Ya, masa kok ditanya masa pertama, masa kedua. Ini kan gak jelas kamu. Oke. Katanya kita mau penyempurna. Kalau kau lari ke Al-Baqarah, itu timbul pertanyaan lagi. Ada kapal dengan muatannya di sana. Kau paham nggak? Kok saya lebih cerdas dari kamu sih? Oke. Kau goblok sekali kau. Tidak bisa diskusi kau ini. Makanya pelajari dulu ilmu. Anjing ini goblok-goblokin memang biadab. Kau anjing babi kau, unta kau. Dari tadi ngomong, kamu karena dari tadi itu ngomong saya bodoh goblok, makanya sekarang saya bilang kau goblok itu karena memang kau tidak memahami imanmu. Sekarang nggak gini. Sekarang kau tuh menuhankan Yohanes atau Yesus? Kau didiamin kau dari tadi. Pertanyaan ini saja kau belum jawab. Belum pertanyaan Nabi Nuh punya anak ada berapa dan nama-namanya, kau juga belum jawab. Bagaimana kau bisa lemparkan pertanyaan itu? Pertanyaan itu dengan mudah. Saya kasih tunjuk dalilnya. Ya, gimana sih kamu ini? Mengerti nggak sih? Diskusi itu saling tanya. Apabila kalian sudah mempertanyakan, kami sudah menunjukkan dalilnya, giliran kami yang tanya kepada kalian, kalian yang menjawab. Begitu. Aduh, kok goblok sekali kau. Ini kamu sekolah nggak sih? Atau kau buta huruf kau? Coba kau jelaskan. Ya? Coba kau jelaskan dulu Sal atau host. Dari tadi Anda juga bicara banyak. Setelah dikasih pertanyaan bingung. Sal. Aduh, nggak jawab, saya turun aja supaya jangan bikin malu kalian. Tapi ya, yang di bawah harus tahu ya, ini mereka nih mau bertanya, tapi pada saat ditanya bingung, botolnya minta ampun. Ya, saya harus sekali lagi saya mengatakan untuk yang di bawah ya, ada 90 orang yang menontonnya. Ya, ini, saya baru tahu botolnya mereka ini. Mau tanya orang punya iman, setelah orang tanya mereka punya iman, bingung untuk menjawab. Dasar dodol. Oke, saya turun. Supaya jangan membuat kalian dua malu. Payah memang konten itu dikasih tahu. Gimana Pak Yunus? Pak Yunus mau bertanya yang normal lah Pak Yunus.
Pak Yunus jawab tadi kan, yang dimaksud dengan Injil itu siapa gitu. Ya, Injil itu kan Yesus sendiri. Dia jawabnya nggak nyambung, terus dia memotong-motong Pak Yunus, seolah-olah Pak Yunus ini nggak ada ilmu, gitu. Kita mau jawab bisa aja, ada di Al-Quran. Yang tadi kan aku jawab juga berdasarkan daripada data. Gitu. Gimana Pak Yunus? Pak Yunus satu mau bertanya, silakan lah. Sambil masak nih, silakan Pak Yunus. Oh, iya. Masa tanya apa ya? Ya pakai. Atau Pak Yunus mau jawab tadi tentang pernyataanku tadi? Kok rungkatin aja kok. Pak Yunus juga udah tenggelam nih. Di sini juga mau zuhur kok. Oke. Enggak, kok Julius. Soalnya di sini juga mau zuhur kan. Oke. Makasih ya Bang Sal. Oke. Ntar aku chat dulu kok Julius ya di WA ya. Oke. Yuk. Tanpa kau perlu tahu itu sudah memang harus terjadi. Jadi kau jangan bilang itu mencuri. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang merupakan milik orang lain, pencurian enggak? Bagaimana maksud kau itu? Mengambil sesuatu yang bukan milik kita dari milik orang lain itu pencurian enggak? Oke, saya tanya, ada orang nggak di situ? Si pemilik keledai kan teriak tadi, kenapa kau lepaskan keledaiku, kata dia, keledai itu, berarti nggak ada orang kan? Kan sudah dibilang akan dikembalikan, terus gimana kau mau balik-balik lagi? Nanti dulu dikembalikan, karena nggak ada ayatnya dikembalikan, itu cuma cakap omong-omong saja, ternyata tidak dikembalikan. Nah, kau tahu di mana tidak dikembalikan? Kau emang dari sana kau? Mengambil sesuatu yang bukan milikmu dari milik orang lain, mencurinya. Kau bolak-balik di situ. Kau tahu itu barang yang tidak sah itu tetap mencuri itu namanya. Mencuri. Oke. Terus apa? Keledai betina yang diambil oleh Yesus milik Yesus atau milik orang yang teriak itu? Itu kan sudah dinubuatkan. Jadi kenapa kau bilang mencuri? Nubuat loh Dinda. Yang saya tanyakan, keledai yang disuruh Yesus ambil sama murid-muridnya, keledai milik Yesus atau keledai orang yang teriak itu? Segala yang ada di atas bumi dan langit milik Tuhan. Terus kau mau apa itu? Yang saya tanyakan, kalau memang milik dia, kenapa dikatakan kalau ada orang yang bertanya kepadamu, katakan, gitu loh. Kalau memang milik dia, ngapain permisi, gitu loh. Yang saya tanyakan, keledai yang diambil ini miliknya Yesus atau milik orang yang teriak itu? Jujurlah, sayang. Tak mengapa, biar semua tahu siapa Tuhanmu. Milik siapa? Milik Yesus atau milik orang yang teriak itu? Milik orang yang teriak itu. Kembali ke awal tadi, kan gitu definisi mencuri. Mengambil sesuatu yang bukan milikmu dari milik orang lain. Yesus mengambil keledai orang lain dan tidak mengembalikannya, berarti mencuri. Di situ kan dikatakan mau mengembalikan. Terus bagaimana? Apakah sudah dikembalikan?
Oh, kau tahu dari mana sudah dikembalikan atau belum? Karena tidak ada narasi dalam Matius 21 dan Lukas 19 keledai ini dikembalikan. Makanya saya bilang di zaman sekarang bahas umum. Kalau di zaman sekarang kejadiannya itu kau masuk penjara kau, diproses juga sama pihak kepolisian kau, karena kau membela pencuri kau, nggak boleh itu. Zaman sekarang mana ada orang benar kan? Iya, kalau sekarang kalau masuk ini, contoh nih Yesusnya masuk, dipanggil sama pihak kepolisian, murid-murid yang 2 orang ini dipanggil, ya kan? Kau dipanggil jadi saksi kau. Kenapa? Karena kau membenarkan perbuatan Yesus, kena kau. Nggak jelas. Jadi di sidang kalian masuk penjara kalian rame-rame kau sama yang memerintahkan. Kan kalau Yesus ini sebagai apa ya? Sebagai apa? Otak pelaku, ya kan? Yang kedua ini sebagai eksekutor, ya kan? Kau yang keempat ini sebagai apa? Sebagai pendukung. Kena empat kalian, empat masuk deh. Nah, aturan manusia kau mau ikut. Aturan Tuhan saya nggak bisa kau ikut, aturan manusia kau ikut. Baru. Bukankah Yesus mengikuti aturan manusia? Bagaimana? Bukankah Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia? Ya, dia nggak turut patuh pada aturan manusia, dia patuh sama Allah Bapa di sorga. Lantas kenapa dia disunat? Kau tahu disunat itu adalah ajaran orang Yahudi. Terus kau itu mau ngikuti dia. Gimana? Ajaran orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Oh, manusia. Nah, yaudah berarti Yesus tunduk dan patuh pada aturan manusia. Dia cuma ikut adat. Namanya manusia ikut adat. Dimanapun dia berada dia ikut apa adat. Benar aku bilang, Yesus aja tunduk dan patuh pada aturan manusia. Kau udah bilang orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Kau bilang tadi Yesus sunat karena mengikuti aturan orang Yahudi. Orang Yahudi manusia bukan? Manusia. Berarti Yesus disunat karena dia mengikuti aturan manusia. Berarti Yesus ikut aturan manusia nggak? Ikut aturan manusia, cuma. Oke, sekarang gue tanya. Kalau orang Islam disunat itu ikut aturan apa itu? Orang Islam disunat ikut aturan siapa? Diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nur 123 mengikuti milah Ibrahim. Bagaimana bunyinya itu? Ya ikuti milah Ibrahim, salah satu milah Ibrahim ya dengan dikatakannya bersunat. Boleh saya cari ayatnya? Di mana itu tertulis itu? An-Nahl 123. An-Nahl 123. Surah An-Nahl 123. Kita nggak asal bunyi, kita cari. Iya, cari silakan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Tak kudapati yang kau bilang-bilang ini. Yaudah, baca silakan. Enggak ada tertulis di sini disunat. Loh, jangan kau cari kata sunat. Aduh. Ibrahim ngomongnya pakai bahasa Arab. Oke, gimana bahasa Arabnya itu gimana itu? Ibrahim itu kan memakai bahasa kaumnya loh, Dinda. Bahasa di kaumnya Ibrahim menyebut sunat pada masa itu dengan milah. Milah itu aturan, hukum. Sunat juga hukum.
Gitu loh. Makanya sunat itu kata sunat itu asal kata dari sunnah. Disunnahkan, dianjurkan. Gitu loh. Sunat itu memiliki definisi arti, sama analoginya gini Dinda ya. Di Indonesia disebut dengan dapur. Orang Amerika, orang Inggris menyebutnya dengan kitchen room. Gitu loh. Terus kau pergi nih ke Amerika, kok di sana pakai bahasa Inggris. Di rumah orang Indonesia, kau bilang, Bang Faruk di mana ke dapur? Di sana sebelah kiri. Pergi kau situ. Gak ada. Ada loh, besar tulisannya itu. Di situ tertulisnya kitchen room. Kau bilang. Ada. Ya, kitchen room itulah dapur. Enggak, aku nggak mau tahu. Penting tulisnya dapur. Kau bilang. Ya nggak mungkin tertulisnya di situ dapur. Sementara waktu itu kau berkunjungnya ke Amerika yang notabene-nya menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu ajaran yang lurus disebut dengan millah. Karena dia bukan orang Arab, dia berbicara bukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ketika diperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya orang Arab, maka diperkenalkanlah ajaran itu, sistem itu dengan sebutan sunnah. Tidak akan benar. Al-Quran akan ketahuan berdusta. Akan ketahuan Al-Quran itu berdusta. Ketika berbicara menerjemahkannya begitu, tapi menggunakan kata sunnah. Bukti kebenaran Al-Quran itu, ya, bukti kebenarannya Al-Quran itu, ketika menyampaikan tentang ajaran Ibrahim disebut dengan kata millah, karena memang pada masa itu dikenal dengan kata millah. Sama halnya dengan surah As-Saff ayat 6. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam gitu loh, memperkenalkan akan ada Nabi setelah aku, di situ tertulisnya Ahmad, karena bahasa dia bahasa Aramaik. Penyebutan Muhammad dalam bahasa Aramaik itu adalah Ahmad. Penyebutan dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan Muhammad. Tapi kalau dalam surah As-Saff tertulisnya Muhammad, berarti Quran bohong. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam bicara bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab sekarang, gitu loh. Jadi itu luar biasanya Al-Quran kami, Dinda. Kok bisa kalian mengartikan? Padahal kalian hanya disuruh baca saja. Gimana? Kok bisa kalian bisa mengartikan padahal kalian hanya disuruh baca saja, nggak perlu diartikan itu? Di mana tertulis dikatakan nggak perlu kau artikan itu? Di mana? Banyak kaum kau itu yang sering datang di channelnya Edis itu, nggak mau menerjemahkan itu bahasa-bahasa itu. Oke. Sekarang saya tanya, ya, ketika kau baca terjemahan Bibelmu, apakah kau tahu original teksnya, bahasa aslinya? Tahu lah. Oke, saya baca. Kita buktikan ya, saya baca. Saya baca ini. Kata dia tahu ya, teman-teman ya. Kita baca nih. Audeis garo dunataita sekau auto diar pasai aenne protonton ikuron dese kaitote teon oikean auto sulesei. Kitab apa yang dibaca? Kalau cuma dengar, kau ngomong nggak ngerti aku. Kalau baca saya tahu. Nah itu. Kau nggak tahu original teks kitab kau. Sama artinya, kau cuma tahu terjemahan, tapi kau tak tahu original teksnya. Ada juga umat Islam yang kayak gitu. Dia tahu baca original teksnya, tapi dia tidak tahu artinya ketika tidak membaca terjemahannya. Dan taunya kau terjemahan kitab kau karena kau membaca kan dalam terjemahan Bibel kau. Lantas kau salahkan umat Islam ketika ingin mengetahui artinya. Dia membaca terjemahan yang telah disediakan oleh Depak. Terjemahan kau disediakan oleh LAI. Kau baca. Tapi umat Islam nggak boleh kayak kau membaca terjemahan. Nggak boleh sama kau. Itu buktinya kalian nggak menggunakan keadilan dalam akal kalian. Tapi satu kepastian dimiliki umat Islam ketika dia baca original teks Al-Quran.
Apa yang kepastiannya? Benar, yang dia baca adalah wahyu yang pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene-nya orang Arab. Kalau kau ketika baca, pada mulanya adalah firman-firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kapan pula lah Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan? Kapan Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kapan? Makanya aku bilang kalian nggak pernah dapat firman dari Yesus, yang kalian dapat firman dari LAI. Firman LAI-nya kalian baca, seakan-akan kalian tuh menuhankan LAI. Karena apa? Terjemahan itu karya LAI. Maka tak heran Bapak Pendeta siapa itu? Yonatan Sulistyo mengatakan ada 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahan LAI. Udahlah terjemahan salah pula terjemahannya, coba lah. Kau tahu dari mana salah-salah terjemahannya? Kau ngarang saja. Pendeta bilang, Bapak pendeta, siapa namanya itu? Yonatan apa namanya itu? Kan viral itu dia ngomong. Pendeta loh dia ngomong, dia doktor. Salah, ada 6.000 lebih kesalahannya. Bisa jadi salah karena kalian nggak tahu original teksnya. Satu pun Oten ini tidak ada yang memahami original teksnya. Kalau kami, andai kan ada salah terjemahannya, banyak dari saudara muslim kami yang bisa menggugat itu salah. Yo, Yonatan Purnomo, pendeta Yonatan Purnomo. Contoh nih, Yesus ini kan orang Yahudi, bicara dia menggunakan bahasa Aramaik. Dalam bahasa Aramaik dia berkata makan. Udah dituliskan dalam bahasa Yunani, tertulisnya tidur. Sampai ke Indonesia diterjemahkan LAI, terjemahannya guling-guling, coba. Ini nih umat-umat yang hobi ngarang ini. Oh ya bisa jadi kayak gitu. Kayak kalian lah. Masa kalian kayak kami? Kenapa aku katakan begini? Karena kau nggak tahu loh Dinda. Original teksnya nggak tahu. Semua bahasa ini sama, nggak ada yang beda. Masa kau baca lain terjemahannya lain? Kan aneh itu namanya. Bahasa Aramaik apakah satu rumpun dengan bahasa Yunani? Nggak satu rumpun, tapi bisa diartikan sama. Iya. Nih, atas dasar apa kau katakan sama? Sementara kamu tidak memahami gramatikal bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jadi gini. Iya, atas dasar apa kau ngomong sama? Atas dasar apa? Kalau kau ngomong pergi terus saya balik, itu maksudnya gimana? Gini loh Dinda, atas dasar apa kau katakan terjemahan Bibel kau, ya makna yang diterjemahkan dalam Bibel kau selaras dengan apa yang dimaksud dalam original teks Bibel kau yang bahasa Yunani? Atas dasar apa kau katakan selaras maknanya? Atas dasar apa? Atas dasar kesamaan tujuan. Masa kau mau bilang lain dibalas lain? Kan nggak mungkin. Iya. Kau kan nggak bisa baca original teks. Kau bisa di bahasa Aramaik dibilang belok kanan, terus di bahasa Roma dibilang belok kiri. Masa kau mau ikut yang baca Yunani rupanya? Kau bisa baca Yunani. Kau bisa memahami. Bisa kalau kita buka terjemahan, pasti kita bisa tahu terjemahannya itu gimana. Oh, kau bisa baca Yunani? Pasti sama. Pasti sama. Ya, tes. Bisa nggak kau baca Yunani? Kita tes ya. Nih, kita tes. Buka nih. Silakan. Bacanya dari mana? Dari sini apa dari sini menurutmu? Terserah kau lah. Mau baca dari mana? Cara baca aja kau nggak tahu kau. Kau mau menyamakan bahasa? Mana kau ngerti bahasa sana, kau nggak ngerti itu artinya apa? Itu Dinda, itu makanya aku bilang bisa jadi terjadi kesalahan. Benar kata Bapak Yonatan Purnomo. Pak Yonatan Purnomo dia paham gramatikal bahasa Yunani. Dia kaji itu original teks kitab kalian, ternyata didapati 6.000 lebih kesalahan dalam terjemahannya. Contoh ya, kata makan tertulisnya guling-guling dalam terjemahannya. Bukan aku yang bilang. Di dalam original teksnya tertulisnya makan, di dalam terjemahannya tertulisnya guling-guling. Ini sakit perut ngomong sama kau ini, Faruk. Hah? Sakit perut saya ngomong sama kau ini.
Masa kayak gitu saja kau nggak tahu itu? Ya, itu buktinya kau nggak gunakan akal. Kalau kau gunakan akal, harusnya yang sakit kepalamu, bukan perutmu. Tunjukkan lu ya videonya. Ada nggak video dari Bapak Purnomo nih ya? Jonathan Purnomo. Sudahlah kita bahas-bahas Jonathan Purnomo. Kita bahas yang real-real saja. Kau kalau cari kesalahan orang lain kau jago kau. Bukan aku loh, pendeta kalian loh. Iya, itu urusannya. Bukan urusan kita di sini. Sibuk kali kau mau cari Jonathan Purnomo. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah memuji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget. Nah, ini tidak bisa disembunyikan Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu, adalah lebih baik kalau kita punya masalah, lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin STT, sinode, semua itu menginginkan hal ini, mengkaji ulang. Nah, mungkin banyak orang tidak percaya karena saya mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, saya membuat kajian-kajian ini, saya share kepada masyarakat melalui YouTube. Semoga itu menjadi bahan awal untuk Bapak Ibu semua bisa melakukan. Dia doktor loh. Dia doktor, memahami gramatikal bahasa Yunani. Nah, terus urusannya dia dokter dengan kami orang Kristen apa? Loh, dia sudah mengkaji dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus kami mau langsung percaya gitu. Terus kami mau langsung percaya. Boleh kau nggak percaya sama dia. Kalau boleh jangan kau percaya sama dia, tapi kau bantah dia dengan ilmu. Dia punya ilmu, dia tahu gramatikal bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Jangan kau bantah dia dengan comormu, salah lah kau. Bantangin dia, bantah dia dengan ilmu, pemahamanmu tentang gramatikal bahasa Ibrani dan juga Yunani. Ini ketika kau nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti gramatikal bahasa Yunani, dia itu namanya modal congor. Gitu loh. Nggak boleh kau bantah dia gitu loh, nggak punya dasar kau bantah dia. Bahkan sampai detik ini LAI itu tidak ada menanggapi tantangannya dia. LAI loh tidak ada menanggapi tantangan dia. Gimana saya mau bantah orang-orang kau? Kan nggak mungkin, tetap bertolak belakang kita semuanya. Ya kan? Pendeta tadi loh, Dr. Purnomo, Jonathan Purnomo pendeta itu loh. Iya dia pendeta. Terus siapa yang tahu kalau dia udah masuk sama kalian itu? Kan? Atau mau jadi kaki-kaki tangan kalian, kan nggak ada yang tahu kita. Terus kenapa kita harus berpatokan pada satu orang yang nggak jelas? Biografi dia loh. Makanya kau bilang kau jangan gunakan persangkaanmu Dinda, jangan gunakan persangkaan. Gunakan ilmu. Datangin dia, debat kau sama dia, kaji sama dia. Jangan kau bersangka-sangka gini. Nanti jangan-jangan dia itu Islam. Jangan-jangan dia sengaja dia ngaku-ngaku Kristen. Mana bisa Islam ngaku Kristen, ini murtad. Ingat aja kok. Yang pasti orang yang kalau sempat dia bohong sama orang, dengar dulu. Islam kalau sempat dia bohong sama orang, ngaku-ngaku dia Kristen, itu murtad. Udah gak bisa Islam lagi dia dikatakan murtad dia. Udah benar semua yang ditulis Alkitab, nggak ada yang salah. Udah diterjemahkan berkali-kali ribuan tahun sana. Kau mau atas dasar apa kau katakan benar? Apakah kau memahami gramatikalnya? Memahami jelas, karena setiap Alkitab yang saya baca itu sama semua. Dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa ya sudah, kalau kau memahami gramatikalnya, saya uji lagi kembali. Kau uji lagi di bahasa kan? Kau ini, saya tahu orangnya kau ini. Cuma bisanya itu di sini. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya apa? Kalau kau memahami gramatikalnya, ini bahasa, ini original teks kitabmu loh dalam Markus 3:27. Ini bacaannya apa? Apa bacaannya? Markus berapa itu? Markus 3:27. Aku tunjuk aja, kau bacakan. Bacaannya ini apa?
Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki untuk merampas harta bendanya apabila tidak ikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu ia barulah dapat Itu latinnya, yang saya minta kau baca itu original teksnya, bukan latinnya. Oke. Buat apa saya baca terus saya nggak mengerti? Pakai. Nah itu. Otaknya dipakai. Di situ. Berarti kamu tidak punya kemampuan untuk membantah statementnya Bapak Pendeta Dr. Jonathan Purnomo. Gitu, nggak boleh kau bantah. Nggak jelas. Orang yang nggak jelas harus saya bantah tetap. Oke, sekarang kita buktikan kau ngerti nggak tentang apa yang kau baca. Markus 3 nomor 27 tadi, coba baca. Udah saya baca tadi, kenapa harus saya baca? Coba baca, selesaikan bacaannya. Kau ngerti nggak tentang kau baca? Kita uji, baca coba. Apa katanya tadi di situ? Tidak seorang pun. Kalau baca Alkitab itu jangan sepenggal-sepenggal, bos. Ya makanya aku minta kau baca sepenuhnya, jangan sepenggal-penggal. Aku nggak mau kau baca sepenggal-penggal. Kita baca dari ayat 20, Yesus dan Beelzebul. Bisa kah? Jangan mengutip terus kutipannya itu jadi melenceng, kayak dia dipotong-potongnya video kita terus yang diucapkan lain jadi lain. Aduh gimana? Aku nggak akan bahas maksud dari Markus 3:27. Takut kali kau. Enggak. Jangan kau menjerumuskan ke sesuatu kau seakan-akan Yesus ngajak mencuri. Kau melencengkan itu karena kau cuma baca satu ayat kan? Kau melencengkan. Jangan kau takut kali seakan-akan aku mengatakan Yesus ngajarin kau merampok. Kita baca semua. Jangan kau mau baca sepenggal-sepenggal seakan-akan kalian benar. Baca ayat 20 aja. Ayat 27-nya kita tinggal. Ayat 20 aja baca, silakan. Enggak jelas. Masa kita hanya baca 11 saja? Kau itu mau kayak mau baca dari nomor 20 aja, silakan. Kan? Baca dari nomor 20 aja, silakan. Kau mau bikin kaummu itu bangga bahwa di sini ada ayat seperti itu. Kau nggak baca sampai habis. Ketawa kau. Kau ini cuma tahu bahas loh. Dia takut teman-teman. Dia takut baca Markus 3:27 karena harus isinya jelas. itu. Kenapa baca sepenggal-sepenggal? Kamu dengar dulu, buktinya aku hafal nih. Tidak seorang pun di antara kamu yang bisa merampok harta orang lain kalau kamu tidak ikat dulu yang punya rumahnya. Setelah itu kamu boleh merampoknya. Dia takut baca itu seakan-akan Yesus itu ngajarin ngerampok. Tapi aku nggak bahas itu loh. Itu perumpamaan. Itu enggak. Kan kembali aku bilang aku nggak bahas itu. Nah itu kamu hanya bisa bahas yang sepenggal-sepenggal kan supaya orang tahu bahwa itu ayat salah. 27, 20 baca. Nomor 20 baca. Kita buktikan apakah kamu ngerti yang apa yang kau bacakan? Silakan baca nomor 20-nya. 20 sampai berapa kau mau? Saya baca. 20 aja dulu. Ayat 20 aja dulu. Silakan. Jangan sepenggal-sepenggal. Saya nggak suka kalau baca sepenggal-sepenggal. Nanti orang nilainya lain-lain lagi. Ya udah baca aja lah dari Kejadian sampai Wahyu, cepatlah. Takut dia kan? Si Faruk takut dia kalau saya baca yang jelas. Aku udah suruh kau dan Kejadian sampai Wahyu, udah saya baca udah tahu. Dia kalau soal sepenggal-sepenggal dia jago dia. Dia nggak udah pernah kamu dari baca nomor berapa sampai nomor berapa, silakan. Dari nomor berapa sampai nomor berapa kau mau bacanya Dinda, silakan bacalah. Saya baca ya. Iya. Saya baca dari. Kau mau dari mana saya baca? Nggak mau baca. Kau mau baca saya dari mana? Takut kelamaan atau takut kecepatan terserah kau kan? Jangan kau baca sepenggal-sepenggal. Kalau kau mau baca dari Kejadian sampai Wahyu silahkan. Oke, saya baca. Oke, saya baca. Iya. Jadi itu ayat yang kau maksud itu tujuannya itu ada di penjelasan dari belakang. Jangan kau hanya ambil sepenggal-sepenggal kayak gitu kan? Nah, oke, mau saya bacakan. Dengar ya. Baca. Ya, bacalah. Supaya nggak panjang dari 23. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Kau dengar itu. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi
Tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sekarang bacakan original teksnya. Originalnya? Iya. Bacakan original teksnya, bacakan. Oke. Untung saya dapat originalnya itu apa? Saya baca itu. Untungnya itu buat aku apa? Itu buktinya kau nggak ngerti apa yang kau baca. Saya ngerti yang saya baca. Nggak Sama jelas. aja kayak pantat ayam, aman. Nah, itu nggak bisa baca original teksnya. Yang kayak Iya, sama itu. Buktinya apa? Sekarang Apa? tanya. Kalau orang Kristen yang ada di Palestina mendengar bacaan yang kau bacakan, ngerti nggak orang itu? ngerti lah kalau mereka tahu ayatnya apa. Ya kan? Dengar loh. Kalau kau bacakan terjemahan tadi di depan di depan orang Palestina yang Kristen, ngerti nggak dia bahasamu tadi? Ngerti nggak dia? Kalau mereka belajar bahasa Indonesia pasti mereka mengerti. Iya, kau baca dalam bentuk bahasa Indonesia tadi kan, ngerti nggak mereka? Kalau mereka tahu bahasa Indonesia pasti mereka mengerti itu apa itu. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia, mereka ngerti nggak apa yang kau bacakan? Pasti mereka cari tahu di Google Translate. Nggak ngerti. Mereka nggak akan ngerti karena apa? Mereka pasti membaca Bible dengan original teksnya yaitu bahasa Yunani. Maka ketika kau tadi membaca dari mereka mendengarkannya belum lagi kalau kau dengarkan kalau orang Zimbabwe menerjemahkan Markus 3 nomor 20 sampai 27 bunyinya kayak mana? Kulu 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 berarti kau sama orang Zimbabwe sama orang Kristen yang ada di Palestina nggak ngerti kalian dengan apa yang kalian baca. Makanya benar kata Edis, mulut kalian macam pantat ayam. Ya kan? Tapi ketika Al-Quran yang original teksnya kutes kau, ini semua manusia di bawah nih, kutes kau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihati. Watawasau bis sabari watawasau bis sabar. Surah apa aku baca teman-teman? Tapping. Surah apa yang aku baca teman-teman? Nama surahnya Wal Asr. Ini Wal Asr, tahu semua mereka. Iya, tapi kan artinya nggak tahu mereka. Dengar dulu, yang ku baca kan surah Wal Asr gitu loh. Surah Al Asr gitu loh. Tapi beda sama kalian. Ketika kau baca ini, kau baca Bibel kau depan orang Zimbabwe ini, yang bahasa Indonesia nih, kau baca ini. Ini. Bentar ya. Nih. Udah buka ya, dibaca ini. Kau baca ini. Markus 3:27 ini tadi. Nih. Mana dia tadi? Bukan. Ini, kau baca Markus 3:27 di depan orang Zimbabwe, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok harta rumah itu. Di telinganya orang Zimbabwe mendengarnya
Cocok kali kau jadi Makanya ketika dengar dulu, diam dulu, Dinda Bas, dengar dulu, diam dulu. Ketika orang Zimbabwe yang membaca Markus 3:27 dalam bahasa mereka, maka akan kedengaran bunyi kulu 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 mana kulu. Lagi kalau orang Nigeria. Nih buktinya ya, bacakan dalam bentuk bahasa Zimbabwe ya Bang. Ini bahasa Zimbabwe. Maka ketika kau baca dalam bahasa Indonesia, orang Zimbabwe mendengarkan bacaanmu seperti pantat ayam. Karena tidak ngerti apa yang kau baca itu. Ini kita baca ya. Dalam bahasa Zimbabwe-nya, ini kita baca ya. Hokuna manhu onogona kupinda mumbabulububu samurumu me akasimba akapamba sinsu sakike aikana asin aku tama murume iya akasimba ibabu onogona kupamba imbayake. Kau mendengarnya kayak mana? Kulu kulu kulu. Padahal yang dibaca Bibel kau sendiri, gitu loh. Artinya ketika kalian jadi umat terjemahan, mungkin kalau orang Zimbabwe baca Bibel dalam bahasa Zimbabwe di sebelahmu, kau merasa risih lalu kau katakan, apa dibilangin orang gila ini, gitu kau bilang. Padahal yang dibacakan Bibelmu. Itulah pedihnya menjadi umat terjemahan. Makanya aku bilang, bisa jadi pada masa itu Yesus ngomongnya makan, ditulis dalam bahasa Yunani, tertulisnya tidur, sampai ke Indonesia guling-guling. Makanya kalian sesat. Lanjut Sal. Sal. Oke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur tadi. Gini Bang, Bang bahas. Ini Bang bahas ya. Bang bahas. Abang nih sekarang menuankan siapa Bang bahas? Abang nih menuankan adalah Evangelion atau yang memberitakan Evangelion Bang bahas? Barusan lewat di beranda gue itu, gue kenal itu cuma Bang Faruk Botak aja sih. Hah? Bang bahas nih bahas umum gini ya. Ini kamu ini menuankan yang memberita Evangelion atau Evangelion itu sendiri gitu. Yang memberitakan Evangelion siapa itu? Iya, siapa tuh? Masa ditanya aku bertanya. Kau ngomong itu orang-orang yang saya nggak kenal. Yang saya kenal. Oke, Yesus memberitakan apa Yesus? Bagaimana? Yesus itu memberitakan apa pas tujuan dia ke bangsa Israel? Tunggu, saya mau tanya, Bang Faruknya kemana? Lagi zuhur, kami ada sholatnya Bang. Kalau kalian kan nggak ada, seminggu sekali, itu pun kalau ingat. Suruh itu ngomong sama siapa? Salah. Assalamualaikum Sadio. Ya Sadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dengar nggak ini? Coba Bang bahasa umum tahu nggak ini artinya apa? Gimana? Haji ini kotoba gata, kotoba wa kami to tomoni ata, kotoba wa kami ata. Tahu nggak artinya apa itu? Amin. Ketawa dia, longor. Ketawa dia sedih. Longor ketawa. Tahu nggak itu? Kau tahu nggak itu artinya apa? Jawab aja, tahu enggak. Ya, biar lanjut nih. Oh, sakit perut saya ini. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya cuma saya orang Indonesia, jadi saya hanya mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud oleh Bang Faruk tadi. Itu Yohanes 1 jadi maksudnya gimana Bang Faruk tadi itu gimana maksudnya? Itu Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Jepang. Saya tinggal di Indonesia, kenapa saya harus mengerti bahasa Jepang gitu? Iya, itu yang dimaksud Bang Faruk tadi. Iya, maksudnya apa? Bibelmu itu yang kau baca sekarang bahasa Indonesia, kalau didengarkan oleh orang lain di luar Indonesia, orang Palestina, orang Jepang, orang Cina, mereka nggak ngerti kau ngomong apa.
Itu Nggak peduli apa yang gue ngomong, nggak Lah, perlu berarti mereka memang kayak gini nih yang Ustaz Dio. ngerti itu Jadi saya gini sendiri. maksudnya lo bahas. Jadi kalian tuh bahasa kesatuannya nggak ada, paham nggak maksudnya? Nggak paham saya. Kami hanya tahu bahasa Pantasan kau Indonesia. masih Kristen. Itu kenapa kalian masih di Indonesia? Seharusnya kalian di Arab. Umurmu berapa sih? Bahasa umurmu berapa sih? Umurmu berapa umurmu? 15 kakak. 15 pantesan. Nggak tua nih, berbohong dia kan berdosa dalam segala Ustaz Dio. Oh iya. Gini maksudnya tadi bahas. Aku tanya, kan kalian kan meyakinkan Yesus itu memberitakan apa? Bahas umum. Kita bahas Indonesia lah. Kamu tuh meyakinkan Yesus itu memberitakan apa ke bangsa Israel? Yesus memberitakan apa? Hmm. Memberitakan keselamatan lah. Iya, itu tertulis di mana? Di seluruh ayat Alkitab. Ya, apa nama Alkitab itu menurut kalian? Bible. Perjanjian baru. Ya, terus Injil itu yang ditulis di kitabmu apa tuh? Perjanjian baru bilang. Hah? Yang di kitabmu tertulis Injil itu apa tuh? Alkitab. Nah, itu menurutmu kan? Aku tanya, siapa Injil itu sebenarnya? Injil itu Yesus. Di mana Yesus mengatakan dia Injil? Dalam segala hal apa yang diucapkan itu dia adalah firman. Firman Loh, itu hidup. dia aku tanya di mana dia mengaku sebagai Injil. Kalau dia memberitakan betul. Pertanyaan aku nih, siapa Injil itu? Bang Faruk mana Bang Faruk? Gak usah lari, aku tanya, siapa Injil itu? Silakan. Kok ngomong sama Bang Faruk udah sampai kemana nih? Pasar Ibu. Kau nggak tahu kan siapa Injil itu sebenarnya yang kalian tuhankan? Makanya aku tanya, kau ini menuhankan yang memberitakan Injil atau Injil itu sendiri? Tahu nggak kau siapa Injil itu sendiri menurut kitabmu? Yesus datang dalam perjanjian baru. Yesus datang memberitakan Injil. Iya kan? Nah, siapa Injil itu? Injil itu Yesus. Di mana tertulis dia itu sebagai Injil? Nggak perlu ditulis, kalian pahamilah isinya. Nah, coba kau baca di Lukas, siapa Injil itu? Ada nggak kau Bible situ? Dia dilahirkan juga berdasarkan dari berdasarkan daripada hasil kedagingan, bukan main bapak mamanya, enggak, tetapi dia berasal daripada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dari Gabriel. Bukan Yesus aja ternyata yang dilahirkan tanpa hubungan badan. Ternyata si Injil ini juga dilahirkan daripada tanpa hubungan badan. Ada nggak kita situ? Buka situ biar ku kasih tahu kamu siapa Injil itu. Selama ini kalian menuhankan salah. Kalian itu seharusnya kalau memang menuhankan manusia yang diberitakan. Siapa yang diberitakan itu? Silakan buka kitabmu. Biar kau sendiri yang baca, biar nggak kau bilang nanti aku tambah-tambahin kurang-kurangi. Katakan ya bila itu benar. Kalian nanya-nanya terus, saya sempat nggak bisa nanya terus gimana ini. Ya nanti kau bertanya, Pri kau nanti setelah ini kau bertanya nanti. Ada Ustaz Dio juga di sini. Saya nungguin kalian ini tadi. Oh alah kan mau alasan kau kan. Mau dikasih tahu loh Injil itu siapa menurut kitabmu. Tapi kau tolak, bayangin suatu kebenaran kau tolak di sini. Matilah kau, kecampak lah kau keluar. Metong kau metong. Ternyata ada Ustaz Dio bahwasannya yang lebih hebat daripada Yesus. Bahkan Yesus sendiri dikaruniain dia, bayangin. Ada ternyata. Aku juga baru ngeh. Yang selama ini cuman ditulis bahasa Indonesia. Sementara ketika Yesus memberitakan, itu ditulis langsung Injil sendiri. Padahal pengertian Injil adalah kabar baik, berita baik. Bayangin. Wow. Gitu. Masih anak-anak itu. Ya tapi umurnya udah tua Ustaz Dio. Oh, udah tua ya? Udah tua itu. Suaranya tengoklah berat kali suaranya. Kebanyakan makan babi itu, makanya begitu beratnya. KST serius sekali bukanya KST itu.
Dusta sih. Oh, dusta dia. Ya maklum lah teman-teman, kan kita kan percaya aja ya kan. Namanya juga Oten. Oten mana yang nggak berdusta? Apa itu apa-apa? Serius sekali muka tengok. Lagi bikin thumbnail bang dia. YouTube. Biar bisa bayar uang sekolah kita. Wih, masya Allah, masya Allah. Masalah. Iya, anak udah mau lulus kan? Nah, banyak pengeluaran. Mantap.